utara tersebut. Berdasarkan video yang dirilis, serangan itu dilakukan pada Senin 22 April 2024. Tembakan dari sniper Al-Qassam itu pun berhasil membuat sekumpulan tentara Israel itu lari berhamburan. Yaman kutuk sikap diam negara Arab sebut menjadi penyebab bertambahnya kuburan massal di Gaza. Buntutnya, Houthi menyatakan siap memperluas operasi militer tak hanya di Laut Merah tapi melebar ke Laut Arab. Dikutip dari Tribun News pada 24 April, kabar itu mengutip sumber utama dari beberapa laporan media. Houthi juga menggarisbawahi sikap diam negara-negara Arab atas pembantaian yang terus-menerus terjadi di Gaza. Sikap diam Arab itu disebut Houthi adalah memalukan. Pernyataan itu menyusul ditemukannya kuburan massal di kompleks medis Nasser di Gaza. Ibasnya, angkatan bersenjata Yaman menyatakan siap memperluas operasi militer mereka terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel tidak hanya di Laut Merah, tetapi juga melebar ke Laut Arab dan Samudra Hindia. Kondisi Israel semakin keos lantaran Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dikepung dan dikeroyok oleh warganya sendiri. Meski begitu, Ben-Gvir berhasil diamankan oleh petugas setempat. Ratusan warga Israel pun meneriakkan Ben-Gvir memalukan. Dikutip dari Yeni Safa, kondisi itu terjadi di Yerusalem Barat pada Rabu 24 April malam. Saat itu pengunjuk rasa melakukan demonstrasi penuntutan pembebasan sandera di Gaza. Dilaporkan massa berkumpul dan mengepung Ben-Gvir yang mendatangi sebuah gedung di Yerusalem Barat. Petugas keamanan langsung mengevakuasi Menteri Keamanan dari amukan massa. Polisi menggunakan air limbah sebagai salah satu cara untuk membubarkan massa. Namun saat Ben-Gvir dievakuasi dan dimasukkan ke dalam mobil, massa semakin marah hingga berusaha menyerang sang menteri. Menurut otoritas penyiaran publik Israel, pengunjuk rasa menyerbu Yerusalem Barat seusai mendengar kehadiran Ben-Gvir di sana. Korea Utara mengirim utusan untuk pergi ke Iran seusai Israel melancarkan serangan balasan dan konflik di Timur Tengah semakin panas. Kunjungan utusan Kim Jong-un ke Iran pun menjadi peristiwa yang langka. Oleh sebab itu, Israel perlu waspada dengan pertemuan secara langsung antar dua negara tersebut. Dikutip dari VOA, utusan Korea Utara yang dikirim ke Iran sejak Selasa 23 April adalah Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal yakni Yoon Jong-ho. Media resmi Korea pun melaporkan pertemuan secara langsung antar dua negara ini jarang dilakukan. Oleh sebab itu, pertemuan tersebut diyakini memiliki hubungan militer rahasia. Sayangnya, media Korea tidak merinci lebih lanjut terkait pertemuan tersebut. Perlu diketahui, Korea Utara dan Iran telah dicurigai bekerja sama dalam program rudal balistik, sehingga pertemuan pada Selasa 23 April diduga sebagai pertukaran keahlian teknis dan komponen pembuatan senjata. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa Pyongyang kemungkinan sedang memperdalam hubungan militer dengan Iran, terlebih di tengah konflik Israel dan Hamas. Pyongyang dan Teheran pun dilaporkan bekerja sama memasuk senjata kepada Rusia untuk mendukung perang melawan Ukraina. Amerika Serikat nampaknya tidak suka dengan kedekatan Iran dan Rusia, Korea Utara, Pakistan, hingga Sri Lanka. Iran semakin mempererat hubungannya dengan sejumlah negara saat Amerika Serikat dan Uni Eropa akan memberikan sanksi. Mengutip Tribun News, Iran baru saja menandatangani perjanjian kerjasama dengan Rusia pada Rabu 24 April. Sebelumnya, Iran mengajukan proposal ke Rusia untuk mengurangi dampak doktrin sepihak dari Barat terhadap keamanan informasi dan meningkatkan keragaman lembaga internasional terkait hal itu sebagaimana dilaporkan IRNA. Selain Rusia, Iran juga mendekati Korea Utara dengan mengirim delegasi ekonomi Korea Utara ke Teheran. Kantor berita Korea KCNA melaporkan Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal Korea Utara Yoon Jung-ho ke Iran pada Selasa 23 April. Ini merupakan kunjungan pertama pihak Korea Utara ke Iran dalam 4 tahun terakhir. KCNA tidak merinci apa yang menjadi pembicaraan dalam pertemuan itu. Sementara media Barat mencurigai
mencurigai Iran dan Korea Utara selama bertahun-tahun bekerja sama dalam pengembangan rudal. Pada 22 hingga 24 April, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengunjungi Pakistan. Ia disambut oleh para pemimpin militer dan Menteri Perumahan Pakistan. Kantor Luar Negeri Pakistan mengatakan Iran dan Pakistan sepakat untuk bekerja sama di sektor energi, termasuk perdagangan listrik, jalur transmisi listrik, dan proyek pipa gas Iran-Pakistan. Meski diperingatkan oleh Amerika Serikat, Pakistan tetap menjalin kerjasama dengan Iran dalam pertemuan kemarin. Dalam agendanya minggu ini, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengunjungi Sri Lanka. Ini adalah kunjungan pertama Presiden Iran sejak mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad berkunjung ke Sri Lanka pada 2008. Raisi menghadiri peresmian proyek Uma Oya, pembangkit listrik tenaga air dan irigasi di Sri Lanka yang dibangun oleh kontraktor Iran. Merespon kerjasama Iran dengan beberapa negara, penasihat keamanan Gedung Putih Jack Sullivan mengaku prihatin. Ia menyatakan bahwa proposal pertahanan Rusia kepada Iran dan Korea Utara dapat semakin mengganggu stabilitas kawasan Asia Barat dan Indo-Pasifik. Menurutnya, usulan Rusia untuk mengirim senjata ke Iran dapat mengganggu kestabilan Timur Tengah. Ex-perwira senior Badan Keamanan Israel Shin Bet mendesak IDF untuk segera menyerang balik Iran dengan kekuatan penuh. IDF diminta menargetkan ladang minyak Iran hingga membuat dunia terkejut akan kekuatan Israel. Demikian disampaikan ex-pejabat Shin Bet Yossi Amorsi saat berbicara di radio Israel baru-baru ini. Pernyataan Amorsi ini merujuk pada serangan yang ditargetkan pada Iran yang diduga dikaitkan dengan Israel. Melansir Jerusalem Post pada Kamis 25 April, Amorsi menekankan bahwa Iran adalah musuh bebuyutan Israel. Disebutnya puluhan tahun Iran berusaha menghancurkan rezim Zionis lewat milisi-milisinya seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Amorsi menuding Iran telah memfitnah Israel atas serangan pada 14 April lalu di Isfahan. Lebih lanjut, Amorsi menyerukan IDF untuk menyerang inti Iran demi masa depan Israel. Menurutnya, tentara Israel harus melakukan serangan penuh terhadap Teheran, seperti menargetkan ladang minyak dan membiarkan asap hitam bertahan selama 2 minggu di langit Teheran. Amorsi menilai dampak serangan itu akan mempengaruhi ekonomi Teheran. Selain itu, dunia internasional akan melihat kekuatan Israel. Terpenting, kata Amorsi, akan banyak rakyat Iran yang menentang pemerintah. Dua hari berturut-turut, Houthi Yaman menyerang kapal yang terafiliasi dengan Israel. Terbaru pada Kamis 25 April 2024, Houthi juga menghujani kapal Israel MSC Darwin dengan sejumlah drone dan rudal. Imbas serangan tersebut, kapal MSC Darwin meledak dan terombang-ambing di Teluk Aden. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari pada Kamis malam. Menurut Yahya Sari, setelah meledakkan 2 kapal perang Amerika Serikat dan Israel, Houthi kembali menyerang kapal MSC Darwin. Saat melintas di Teluk Aden, kapal Israel itu dihujani dengan sejumlah drone dan rudal. Yahya Sari mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan menyebabkan kerusakan di kapal Israel. Namun ia tidak mengungkapkan soal nasib awak kapal tersebut. Dalam pernyataan itu, Yahya Sari pun mengungkapkan bahwa pasukan rudal Houthi juga meluncurkan sejumlah serangan lainnya di hari yang sama. Di antaranya, Houthi meluncurkan rudal balistik dan jelajah ke posisi Israel di Eilat Selatan Palestina yang diduduki. Pasalnya, rentetan serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Wakil Ketua Hamas Khalil Al-Hayya menyeratkan bahwa Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, masih berada di Rafah. Pernyataan ini muncul di tengah IDF yang kini siap-siap untuk menginvasi kota yang dihuni 1,5 juta pengungsi Palestina tersebut. Demikian disampaikan Al-Hayya dalam wawancaranya pada Rabu 24 April 2024. Al-Hayya mengakui bahwa Hamas masih memiliki sejumlah kemampuan di kota Rafah. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, disebutnya masih ada di Rafah. Pernyataan ini seolah membenarkan klaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Netanyahu bersikeras akan tetap menginvasi kota Rafah meski tidak didukung oleh sekutu utamanya, yakni Amerika Serikat. Pasalnya, ia yakin Rafah sebagai benteng terakhir gerakan Palestina Hamas. Al-Hayya meyakini operasi IDF di Rafah akan gagal, seperti halnya gagal menghilangkan kemampuan perlawanan di jalur Gaza dan Khan Yunis. Menurutnya, Israel akan gagal memperluas kendalinya atas Rafah. Sebelumnya, Al-Hayya mengaku siap menyetujui
menyetujui gencatan senjata dengan Israel di Gaza. Tidak tanggung-tanggung, Hamas siap gencatan senjata selama 5 tahun. Namun demikian, gencatan senjata itu terdapat syarat tertentu. Wakil Ketua Hamas itu mengungkap, pihaknya akan menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun jika solusi dua negara diterapkan. Adapun batas wilayah negara Palestina nantinya adalah batas sebelum tahun 1967. Kata dia, Hamas akan meletakkan senjatanya dan berubah menjadi partai politik jika negara Palestina benar-benar didirikan. Pasukan pertahanan Israel IDF menyatakan pihaknya telah siap melancarkan operasi militer di Rafah, ujung selatan jalur Gaza, Palestina. Mereka kini sedang menunggu keputusan dari pemerintah Zionis. Hal itu diungkapkan seorang pejabat senior pertahanan Israel yang mengatakan pada Rabu 24 April 2024. Ia menyebut pihaknya sudah melakukan semua persiapan yang diperlukan dan bisa melancarkan operasi kapanpun jika pemerintah memberi persetujuan. Menurut pejabat tersebut, pihaknya percaya Rafah merupakan benteng terakhir Hamas di jalur Gaza. Oleh sebab itu, segala persiapan telah dilakukan untuk memberantas Hamas sepenuhnya dari daerah kantong Palestina tersebut. Dilansir The Times of Israel, sumber-sumber pemerintah mengatakan kabinet perang Netanyahu berencana bertemu dalam 2 pekan mendatang. Dalam hal ini untuk memberikan izin terkait mengevakuasi warga Palestina dari Rafah. Evakuasi ini diduga memakan waktu hingga 1 bulan. Sementara itu, beberapa laporan menyebut sejumlah pejabat tinggi Israel telah mengunjungi Mesir untuk mengordinasi rencana serangan ke Rafah. Para pejabat itu antara lain Kepala Staf IDF Herzi Halevi dan Kepala Shin Bet Ronen Ber. Meski belum merinci soal rencana serangan, militer Zionis sudah berulang kali memberi sinyal bahwa mereka siap untuk menyerbu Rafah. Tentara Israel masuk jebakan mata-mata Iran yang menyamar sebagai wanita di sosial media. Tentara Israel itu dibuat jatuh hati hingga memberikan informasi pasukan pertahanan Israel atau IDF secara sukarela. Bahkan tentara tersebut juga membocorkan foto sensitif baterai pertahanan udara Iron Dome ke mata-mata Iran tersebut. Dilansir dari The Cradle pada Jumat 26 April 2024, hal itu pertama kali diungkapkan oleh situs berita Kenyos. Menurut laporannya, seorang tentara Israel mengirimkan lusinan foto sensitif Iron Dome ke agen intelijen Iran yang menyamar sebagai wanita di sosial media. Laporan tersebut mengklaim tentara tersebut secara sukarela mendokumentasikan baterai Iron Dome beserta lokasinya. Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh juru bicara militer Israel beberapa waktu lalu. Menurut juru bicara tersebut, imbas pelanggaran itu tentara Israel dijatuhi hukuman 10 hari penjara. Diketahui sistem pertahanan udara Iron Dome Israel memiliki setidaknya 10 baterai rudal yang didistribusikan secara strategis di sekitar wilayah pendudukan. Ketika radar mendeteksi proyektil yang masuk, sistem canggih tersebut secara otomatis menembakkan rudal pencegat, yang mana masing-masing rudal itu berharga antara $100.000 dan $150.000. Namun setelah bocor, baterai Iron Dome tersebut kini terancam menjadi target musuh. Kelompok milisi pembebasan Palestina Hamas berpotensi bergabung dengan Tentara Nasional Palestina. Informasi itu diungkapkan pejabat senior Hamas Khalil Al-Hayya dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Kamis 25 April 2024. Hal itu akan terjadi jika Palestina diakui sebagai sebuah negara. Hamas mengaku bersedia bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, serta membentuk pemerintahan bersatu untuk Gaza dan tepi barat bersama dengan Partai Fatah milik Otoritas Palestina. Pihak Hamas menekankan hal itu hanya jika negara Palestina berdaulat penuh dengan teritorial perbatasan sebelum tahun 1967. Kemudian kembalinya pengungsi Palestina sesuai dengan resolusi internasional. Khalil Al-Hayya menyebut Hamas juga bersedia hidup bernegara dan melakukan gencatan senjata selama 5 tahun atau lebih agar dapat hidup aman. Hayya berujar Hamas telah berulang kali menawarkan solusi ini selama bertahun-tahun. Sebagai informasi, Hayya menuturkan kalau kekuatan tempur milisi pembebasan Palestina masih kuat. Hayya menegaskan 80% kekuatan milisi Hamas masih utuh. Terlepas dari klaim yang dilontarkan IDF yang menyatakan bahwa baris pertahanan terakhir Hamas hanya tersisa di kota Rafah. Angkatan Udara Hizbullah kembali beraksi dan menyerang Zionis. Pada Kamis 25 April 2024, mereka meluncurkan drone bunuh diri ke markas artileri Ein Margaliot. Imbas serangan tersebut, markas artileri Zionis meledak dan terbakar hebat. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, angkatan udaranya melakukan serangan bunuh diri menggunakan pesawat tak berawak. Hizbullah mengklaim serangan itu tepat sasaran dan menghantam markas artileri Ein Margaliot.
Imbas serangan tersebut, markas artileri Israel meledak dan mengalami kerusakan. Namun Hizbullah tidak membeberkan soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut. Di waktu yang sama, Hizbullah juga meluncurkan rentetan serangan lainnya ke posisi Zionis menggunakan sejumlah senjata. Di antaranya, Hizbullah menargetkan kelompok pasukan pendudukan Israel di sekitar situs militer Ardariah dan juga menyerang Barak Zibdin. Imbas rentetan serangan tersebut, sejumlah tentara Israel dilaporkan tewas dan terluka. Kondisi Israel semakin keos lantaran Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dikepung dan dikeroyok oleh warganya sendiri. Meski begitu, Ben-Gvir berhasil diamankan oleh petugas setempat. Ratusan warga Israel pun meneriakkan Ben-Gvir memalukan. Dikutip dari Yeni Safak, kondisi itu terjadi di Yerusalem Barat pada Rabu 24 April malam. Saat itu pengunjuk rasa melakukan demonstrasi penuntutan pembebasan sandera di Gaza. Dilaporkan massa berkumpul dan mengepung Ben-Gvir yang mendatangi sebuah gedung di Yerusalem Barat. Petugas keamanan langsung mengevakuasi Menteri Keamanan dari amukan massa. Polisi menggunakan air limbah sebagai salah satu cara untuk membubarkan massa. Namun saat Ben-Gvir dievakuasi dan dimasukkan ke dalam mobil, massa semakin marah hingga berusaha menyerang sang menteri. Menurut otoritas penyiaran publik Israel, pengunjuk rasa menyerbu Yerusalem Barat seusai mendengar kehadiran Ben-Gvir di sana. Korea Utara mengirim utusan untuk pergi ke Iran seusai Israel melancarkan serangan balasan dan konflik di Timur Tengah semakin panas. Kunjungan utusan Kim Jong-un ke Iran pun menjadi peristiwa yang langka. Oleh sebab itu, Israel perlu waspada dengan pertemuan secara langsung antar dua negara tersebut. Dikutip dari VOA, utusan Korea Utara yang dikirim ke Iran sejak Selasa 23 April adalah Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal yakni Yoon Chong-ho. Media resmi Korea pun melaporkan pertemuan secara langsung antar dua negara ini jarang dilakukan. Oleh sebab itu, pertemuan tersebut diyakini memiliki hubungan militer rahasia. Sayangnya, media Korea tidak merinci lebih lanjut terkait pertemuan tersebut. Perlu diketahui, Korea Utara dan Iran telah dicurigai bekerja sama dalam program rudal balistik, sehingga pertemuan pada Selasa 23 April diduga sebagai pertukaran keahlian teknis dan komponen pembuatan senjata. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa Pyongyang kemungkinan sedang memperdalam hubungan militer dengan Iran, terlebih di tengah konflik Israel dan Hamas. Pyongyang dan Teheran pun dilaporkan bekerja sama memasuk senjata kepada Rusia untuk mendukung perang melawan Ukraina. Seorang pria asal Amerika Serikat bervisa turis bergabung menjadi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Namun terekam ia ketakutan saat membantu Israel perang melawan Hamas. Dikutip dari Palestine Chronicle, pria warga negara Amerika Yahudi itu bernama Sammy Ben. Secara sukarelawan ia menjalani pelatihan di Israel dan bertugas sebagai tentara cadangan. Beredar video yang memperlihatkan detik-detik Sammy melempar granat ke air sumur Palestina yang berada di Gaza. Taktik itu biasa digunakan Zionis yang bertujuan meracuni sumber air Palestina. Terlihat Sammy sempat ragu dan gestur ketakutan melihat dalamnya sumur tersebut. Meski sempat mundur, akhirnya Sammy melemparkan granat itu ke sumur Palestina. Dalam Instagram story-nya, Sammy kerap mengunggah video yang memperlihatkan kerusakan Gaza akibat serangan Israel. Bahkan Sammy kerap mendokumentasikan penganiayaan terhadap warga Palestina yang berada di tepi barat. Houthi kembali menargetkan kapal berbendera Amerika Serikat yang melintas di Laut Merah. Sekira 4 truk dan sebuah rudal anti kapal diluncurkan ke posisi kapal Amerika Serikat, namun Washington mengklaim serangan itu dapat dihalau oleh pasukannya. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melalui akun X. Dalam cuitannya dilaporkan rudal Houthi sedang menargetkan MV Yorktown yang merupakan kapal pengiriman milik Amerika Serikat. CENTCOM menuliskan serangan tersebut menghadirkan ancaman besar terhadap kapal-kapal Amerika Serikat dan koalisi yang melintas di Laut Merah. Meski begitu, CENTCOM mengklaim pasukannya berhasil menghalau bahkan menembak jatuh 4 drone Houthi. Oleh sebab itu, militer Amerika
Amerika Serikat mengatakan tidak ada korban luka atau kerusakan akibat serangan militan Yaman. Terlebih Amerika Serikat mengklaim telah membentuk pasukan perlindungan maritim multinasional di kawasan Laut Merah. Sementara diketahui insiden tersebut terjadi setelah Houthi mengumumkan bahwa mereka akan terus mengambil tindakan militer di Laut Merah, Laut Arab, dan Samudra Hindia. Yordania memberikan respons atas ajakan Hamas melawan Israel di jalur Gaza. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam mengajak masyarakat Yordania untuk bergabung dengan Hamas untuk menumpas Israel. Seruan itu diungkap oleh juru bicara Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas Abu Ubaidah dalam pernyataan terbaru dikutip pada Kamis 25 April 2024. Yordania sejauh ini menjadi negara Arab yang secara langsung terseret dalam konflik antara Israel dan Palestina serta barisan milisi pendukungnya. Terseretnya Yordania dalam konflik Israel-Palestina ini selain karena faktor geografis dan juga sejarah, juga karena mereka merupakan pemegang kendali dari Badan Wakaf Pengelola Masjid Al-Aqsa di Al-Quds atau Yerusalem. Sebab Israel sendiri telah melakukan tindakan yang tidak patut terhadap tempat ibadah umat muslim di sana, di mana para pemukim Yahudi ekstremis menyerbu Masjidil Haram Al-Aqsa dan melakukan praktik provokatif yang melanggar kesucian. Tindakan itu menuai kecaman dari Kementerian Luar Negeri dan Urusan Ekspatriat Yordania. Dalam pernyataannya, Kementerian Yordania juga mengutuk pemberlakuan pembatasan masuknya jamaah Palestina ke Masjid Al-Aqsa. Diketahui aksi provokatif kelompok Yahudi ekstremis tersebut dalam beberapa hari kebelakang semakin masif dan gencar berkenaan dengan perayaan Hari Paskah Yahudi, di mana mereka berniat melakukan persembahan dengan menyembelih hewan kurban sebagai bentuk ritual peribadatan penyucian dari najis. Pemerintah Amerika Serikat tertampar kenyataan. Pasalnya, Brigade Al-Qassam baru-baru ini memamerkan video sandra warga Amerika Serikat dan Israel yang masih hidup. Hersh Goldberg Paulin, seorang warga Israel dan Amerika Serikat yang ditahan Hamas, menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lah yang membuat mereka sengsara. Netanyahu disebut dengan sengaja mengabaikan nasib mereka demi kepentingan politik. Dari kesaksian Goldberg, Qatar pun menyindir Israel yang menghujani mediator negosiasi itu dengan kritik dan tuduhan keberpihakan terhadap Hamas. Qatar tersinggung karena disebut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu karena cenderung berpihak pada kesepakatan pada Hamas. Qatar bahkan menyiratkan niat untuk mundur sebagai negosiator pertukaran sandera antara Hamas dan Israel karena sikap ofensif dari Israel itu sendiri. Diketahui video tahanan itu pun memicu protes dari warga Israel yang sebagian besar merupakan keluarga dari sandera. Pada Rabu 24 April malam, rumah Netanyahu pun digeruduk warga Israel. Mereka menuntut pemerintah Israel untuk menyepakati negosiasi dengan Hamas untuk membebaskan para sandera Israel. Hamas just published a video of 23-year-old Hersh Goldberg Paulin, an American-Israeli boy who was celebrating with his friends at the Nova Music Festival when he was violently and brutally attacked and kidnapped by Hamas on October 7th. Hersh has been held by Hamas in Gaza for over 200 days. 133 hostages are still being held by Hamas in Gaza for over 200 days in inhumane conditions. Until Hamas releases our hostages, the IDF will continue to pursue Hamas everywhere in Gaza. This is an urgent call for action. We will leave no stone unturned in our efforts to find our hostages. This psychological terror video is not only a reminder of what Hamas did on October 7th, it is a reminder
of how sick this terror group is, terrorizing the hostages and their families too. To Hirsch's parents, Rachel and John, our hearts are with you. We will continue doing everything in our power to bring your son Hirsch and all our hostages back home. Your strength continues to inspire us as we fulfill this critical mission. Dua kelompok Brigade IDF mulai melakukan latihan khusus sebelum melanjutkan misi ke Rafah, Gaza pada Rabu 24 April 2024. Kedua brigade tersebut dilaporkan akan berada di bawah kendali Komando Divisi ke-99. Laporan menyebut dua brigade tentara IDF yang ditarik dari utara dan dikerahkan ke Gaza itu adalah pasukan infanteri Brigade kedua dari Divisi 146 yang dikenal dengan nama Brigade Karmeli. Satu brigade lainnya berasal dari pasukan lapis baja Brigade 679, brigade dari Divisi 210 yang dikenal dengan nama Brigade Yiftah. Kedua brigade ini disebut selama ini bertugas di perbatasan utara dan telah melakukan pelatihan khusus serta persiapan sepanjang tahun terakhir terkait dengan misi di jalur Gaza. Perusahaan penyiaran Israel melaporkan bahwa tentara IDF memindahkan Brigade Cadangan Karmel setelah menjalani pelatihan. Namun IDF sendiri tidak merinci lebih jauh soal alasan penarikan kedua brigade tersebut dari utara menuju Gaza. Yang jelas, dua pasukan yang dimobilisasi tersebut akan menggantikan tugas Batalion Nahal dalam misi ke Rafah. Sebagaimana diketahui, otoritas penyiaran mengatakan bahwa tentara Israel sedang bersiap untuk menyerang Rafah dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan otoritas penyiaran pada Kamis 24 April 2024 malam. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pun mengatakan bahwa ia dan pihaknya sedang mempelajari langkah-langkah yang harus diambil dalam persiapan operasi di Rafah, terutama terkait dengan evakuasi warga sipil. Demikian breaking news hari ini, saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Ex-perwira senior Badan Keamanan Israel Shin Bet mendesak IDF untuk segera menyerang balik Iran dengan kekuatan penuh. IDF diminta menargetkan ladang minyak Iran hingga membuat dunia terkejut akan kekuatan Israel. Demikian disampaikan ex-pejabat Shin Bet Yossi Amorsi saat berbicara di radio Israel baru-baru ini. Pernyataan Amorsi ini merujuk pada serangan yang ditargetkan pada Iran yang diduga dikaitkan dengan Israel. Melansir Jerusalem Post pada Kamis 25 April, Amorsi menekankan bahwa Iran adalah musuh bebuyutan Israel. Disebutnya puluhan tahun Iran berusaha menghancurkan rezim Zionis lewat milisi-milisinya seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Amorsi menuding Iran telah memfitnah Israel atas serangan pada 14 April lalu di Isfahan. Lebih lanjut, Amorsi menyerukan IDF untuk menyerang inti Iran demi masa depan Israel. Menurutnya, tentara Israel harus melakukan serangan penuh terhadap Teheran, seperti menargetkan ladang minyak dan membiarkan asap hitam bertahan selama 2 minggu di langit Teheran. Amorsi menilai dampak serangan itu akan mempengaruhi ekonomi Teheran. Selain itu, dunia internasional akan melihat kekuatan Israel. Terpenting, kata Amorsi, akan banyak rakyat Iran yang menentang pemerintah.
Amerika Serikat nampaknya tidak suka dengan kedekatan Iran dan Rusia, Korea Utara, Pakistan hingga Sri Lanka. Iran semakin mempererat hubungannya dengan sejumlah negara saat Amerika Serikat dan Uni Eropa akan memberikan sanksi. Mengutip Tribun News, Iran baru saja menandatangani perjanjian kerjasama dengan Rusia pada Rabu 24 April. Sebelumnya Iran mengajukan proposal ke Rusia untuk mengurangi dampak doktrin sepihak dari Barat terhadap keamanan informasi dan meningkatkan keragaman lembaga internasional terkait hal itu sebagaimana dilaporkan IRNA. Selain Rusia, Iran juga mendekati Korea Utara dengan mengirim delegasi ekonomi Korea Utara ke Teheran. Kantor berita Korea KCNA melaporkan Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal Korea Utara Yoon Jung-ho ke Iran pada Selasa 23 April. Ini merupakan kunjungan pertama pihak Korea Utara ke Iran dalam 4 tahun terakhir. KCNA tidak merinci apa yang menjadi pembicaraan dalam pertemuan itu. Sementara media Barat mencurigai Iran dan Korea Utara selama bertahun-tahun bekerja sama dalam pengembangan rudal. Pada 22 hingga 24 April, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengunjungi Pakistan. Ia disambut oleh para pemimpin militer dan Menteri Perumahan Pakistan. Kantor Luar Negeri Pakistan mengatakan Iran dan Pakistan sepakat untuk bekerja sama di sektor energi, termasuk perdagangan listrik, jalur transmisi listrik, dan proyek pipa gas Iran-Pakistan. Meski diperingatkan oleh Amerika Serikat, Pakistan tetap menjalin kerjasama dengan Iran dalam pertemuan kemarin. Dalam agendanya minggu ini, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengunjungi Sri Lanka. Ini adalah kunjungan pertama Presiden Iran sejak mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad berkunjung ke Sri Lanka pada 2008. Raisi menghadiri peresmian proyek Umaoya, pembangkit listrik tenaga air dan irigasi di Sri Lanka yang dibangun oleh kontraktor Iran. Merespon kerjasama Iran dengan beberapa negara, penasihat keamanan Gedung Putih Jack Sullivan mengaku prihatin. Ia menyatakan bahwa proposal pertahanan Rusia kepada Iran dan Korea Utara dapat semakin mengganggu stabilitas kawasan Asia Barat dan Indo-Pasifik. Menurutnya, usulan Rusia untuk mengirim senjata ke Iran dapat mengganggu kestabilan Timur Tengah. Sejumlah analis internasional mengurai pandangannya terkait konflik di Iran dan Israel. Disebut dampak ketegangan dua negara itu ada kaitannya dengan agresi Zionis di jalur Gaza. Iran diduga menjadi umpan Israel agar Amerika Serikat merestui invasinya di kota Rafah. Mayrav Zonzain, seorang analis internasional krisis group yang berbasis di Tel Aviv, mengatakan serangan Iran telah mengalihkan perhatian dunia termasuk Amerika Serikat. Sekutu dekat Israel itu buru-buru menggelontorkan bantuan militer tambahan ke Israel untuk menghadapi ancaman Iran. Sementara itu, Ali Fayez, analis Iran di ICG yang berbasis di Washington, menilai Iran hanya memberi peringatan ke Israel. Diketahui setelah Israel menyerang konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu, Iran membalasnya dengan menyerang situs militer Israel pada Sabtu 13 April. Kemudian Israel pada Jumat 19 April diduga mengirimkan 3 drone kecil di Isfahan, Iran yang dianggap oleh Iran sebagai mainan anak-anak yang meledak di sana. Kecilnya serangan kedua Israel tersebut menurut Mayrav Zonzain menunjukkan bahwa Iran dan Israel tidak menginginkan perang. Gegara serangan Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat menunda menginvasi kota Rafah yang dihuni oleh 1,5 juta pengungsi Palestina. Rencana tersebut tidak didukung Amerika Serikat karena akan menimbulkan banyak korban jiwa. Di sisi lain, Netanyahu bersikeras akan tetap menginvasi Rafah. Israel meyakini Rafah sebagai benteng terakhir gerakan Palestina Hamas. Dermaga terapung Amerika Serikat di lepas pantai Gaza dilaporkan diserang saat proses pembangunan pada Rabu 24 April 2024. Ini merupakan pertama kalinya dermaga kemanusiaan Amerika Serikat mendapat penyerangan. Media Israel i24 News menyebut militan Gaza yang bertanggung jawab dalam penyerangan tersebut disebut sebuah mortir diluncurkan ke lokasi pembangunan maritim. Akibat serangan itu beberapa peralatan teknik Amerika rusak, sementara 1 orang mengalami luka ringan saat berlari mencari perlindungan. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat bersama sekutunya Israel akan membangun dermaga terapung di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari pada awal Maret lalu menyebut pihaknya dan Komando Pusat AS tengah membangun fasilitas tersebut. Dermaga ini rencananya digunakan untuk memasok bantuan ke wilayah Gaza melalui jalur laut. Para donatur internasional disebut telah meluncurkan koridor laut tersebut.
Kelompok militan Palestina Hamas mengaku siap menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun atau lebih dengan Israel. Namun demikian, gencatan senjata itu terdapat syarat tertentu. Demikian disampaikan pejabat senior Hamas Khalil Al-Hayya dalam wawancaranya dengan AP News pada Rabu 24 April. Wakil Ketua Hamas itu mengungkap pihaknya akan menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun jika solusi dua negara diterapkan. Adapun batas wilayah negara Palestina nantinya adalah batas sebelum tahun 1967. Kata dia, Hamas akan meletakkan senjatanya dan berubah menjadi partai politik jika negara Palestina benar-benar didirikan. Akan tetapi media Amerika Serikat itu memperkirakan Israel tidak akan bersedia mempertimbangkan skenario seperti itu. Ini lantaran Israel sudah bersumpah akan menghancurkan Hamas setelah peristiwa serangan tanggal 7 Oktober 2023. Di samping itu, pemerintahan sayap kanan Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sudah terang-terangan menolak pendirian negara Palestina. Adapun Al-Hayya mengatakan Hamas ingin bergabung dengan organisasi pembebasan Palestina yang dipimpin oleh faksi Fatah yang berseberangan dengan Hamas. Menurut dia, bergabungnya Hamas itu untuk membentuk pemerintahan persatuan di Gaza dan tepi barat. Selain itu, pihaknya juga menginginkan para pengungsi Palestina kembali sesuai dengan keputusan internasional. Dia berujar sayap militer Hamas akan dibubarkan jika negara seperti yang diinginkan Hamas itu terwujud. Iran disebut mustahil jika menyerah kepada sekutu Israel, yakni Amerika Serikat. Pernyataan ini menyusul rencana AS dan Uni Eropa memberikan sanksi baru ke Iran buntut serangan Teheran ke Israel. Dilansir Pars Today, demikian disampaikan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dalam pertemuan dengan para buruh dan pekerja Iran pada Rabu 24 April. Khamenei menyebut sanksi dan tekanan Barat bertujuan agar Iran menyerah dan patuh total, namun hal itu kata dia tidak akan terjadi. Meski demikian, diakuinya sanksi Barat telah memukul perekonomian negara dan menciptakan banyak masalah ekonomi. Khamenei kemudian menyinggung kontradiksi dan alasan-alasan yang dibuat Barat, di antaranya Gaza. Menurut mereka, rakyat Gaza yang sedang dibombardir adalah teroris. Di sisi lain, Zionis hanya dalam waktu 5 bulan membunuh hampir 40.000 orang termasuk anak-anak. Lebih lanjut, Khamenei mengingatkan pidatonya beberapa tahun lalu terkait nuklir. Saat itu Iran meminta Amerika Serikat untuk menentukan sejauh mana Teheran harus mundur agar puas. Menurut Khamenei, Amerika Serikat tidak bersedia menentukan karena ingin menutup total industri nuklir Iran. Wakil Ketua Hamas Khalil Al-Hayya menyeratkan bahwa Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, masih berada di Rafah. Pernyataan ini muncul di tengah IDF yang kini siap-siap untuk menginvasi kota yang dihuni 1,5 juta pengungsi Palestina tersebut. Demikian disampaikan Al-Hayya dalam wawancaranya pada Rabu 24 April 2024. Al-Hayya mengakui bahwa Hamas masih memiliki sejumlah kemampuan di kota Rafah. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, disebutnya masih ada di Rafah. Pernyataan ini seolah membenarkan klaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Netanyahu bersikeras akan tetap menginvasi kota Rafah meski tidak didukung oleh sekutu utamanya, yakni Amerika Serikat. Pasalnya, ia yakin Rafah sebagai benteng terakhir gerakan Palestina Hamas. Al-Hayya meyakini operasi IDF di Rafah akan gagal, seperti halnya gagal menghilangkan kemampuan perlawanan di jalur Gaza dan Khan Yunis. Menurutnya, Israel akan gagal memperluas kendalinya atas Rafah. Sebelumnya, Al-Hayya mengaku siap menyetujui gencatan senjata dengan Israel di Gaza. Tidak tanggung-tanggung, Hamas siap gencatan senjata selama 5 tahun. Namun demikian, gencatan senjata itu terdapat syarat tertentu. Wakil Ketua Hamas itu mengungkap pihaknya akan menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun jika solusi dua negara diterapkan. Adapun batas wilayah negara Palestina nantinya adalah batas sebelum tahun 1967. Kata dia, Hamas akan meletakkan senjatanya dan berubah menjadi partai politik jika negara Palestina benar-benar didirikan. Menteri Keuangan Israel Smotrich berupaya melegalkan 68 pos pemukim pendudukan di tepi barat. Rencana ini menandai perluasan paling dramatis bagi gerakan pemukiman dalam beberapa dekade. Terkait hal itu, Amerika Serikat, sekutu utama Israel, memberikan tanggapannya.
Amerika Serikat mengatakan dorongan untuk melegalkan pos pemukiman di tepi barat Bahaya dan Sembrono. Demikian disampaikan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Vedant Patel pada Rabu 25 April. Washington, kata Patel, menentang permukiman di tepi barat. Ia menyebut dengan melegalkan pos di tepi barat, maka melanggar hukum internasional. Amerika Serikat akan terus mendesak para pejabat Israel untuk menahan diri mengambil tindakan untuk melegalkan pos-pos terdepan yang ilegal. Adapun Israel telah menetap di tepi barat secara luas sejak tahun 1967, memandangnya sebagai wilayah Yudea dan Samaria yang alkitabiah dan penting bagi keamanan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mendorong pertumbuhan permukiman, namun hal ini dikritik oleh Amerika Serikat. Permukiman tersebut telah memakan lahan di tepi barat, di mana warga Palestina telah lama bertujuan untuk mendirikan negara mereka yang juga mencakup jalur Gaza dan menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Houthi kembali menargetkan kapal berbendera Amerika Serikat yang melintas di Laut Merah. Sekira 4 rudal dan sebuah rudal anti kapal diluncurkan ke posisi kapal Amerika Serikat, namun Washington mengklaim serangan itu dapat dihalau oleh pasukannya. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melalui akun X. Dalam cuitannya dilaporkan rudal Houthi sedang menargetkan MV Yorktown yang merupakan kapal pengiriman milik Amerika Serikat. CENTCOM menuliskan serangan tersebut menghadirkan ancaman besar terhadap kapal-kapal Amerika Serikat dan koalisi yang melintas di Laut Merah. Meski begitu, CENTCOM mengklaim pasukannya berhasil menghalau bahkan menembak jatuh 4 drone Houthi. Oleh sebab itu, militer Amerika Serikat mengatakan tidak ada korban luka atau kerusakan akibat serangan militer Yaman. Terlebih, Amerika Serikat mengklaim telah membentuk pasukan perlindungan maritim multinasional di kawasan Laut Merah. Sementara diketahui insiden tersebut terjadi setelah Houthi mengumumkan bahwa mereka akan terus mengambil tindakan militer di Laut Merah, Laut Arab, dan Samudra Hindia. Sejumlah senjata militer Israel yang gagal meledak berhasil dimanfaatkan pasukan perlawanan Palestina, Brigade Al-Qassam. Senjata itu digunakan kembali oleh Hamas untuk menyerang tentara rezim Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Al-Qassam awalnya mengaku memancing 2 pasukan mekanis Israel. Pasukan Zionis itu masuk ke dalam ranjau lalu diledakkan menggunakan alat peledak dan rudal F-16 Israel. Rudal Israel tersebut dimanfaatkan Hamas setelah gagal meledak di Al-Dairah Mukroka di jalur Gaza Tengah. Pada hari ke-201 perang, Al-Qassam mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menghancurkan pasukan pendudukan Israel di poros Netzarim. Serangan dilakukan menggunakan mortir kaliber berat. Brigade Al-Qassam juga menerbitkan video yang menunjukkan operasi penembakan khusus terhadap seorang perwira Israel di Beit Hanon jauh di utara jalur Gaza. Dalam video berdurasi 1 menit 5 detik itu terlihat mujahidin Brigade Al-Qassam menargetkan sekumpulan IDF. Setelah mengunci posisi musuh, Al-Qassam langsung melepaskan tembakan. Seorang tentara Israel pun terlihat terkena tembakan hingga jatuh tersungkur. Sementara tentara lainnya langsung melarikan diri. Militer Israel mengaku telah menyiapkan keperluan untuk merebut kota Rafah, Palestina. 2 pasukan militer nantinya akan dikerahkan untuk melakukan serangan besar-besaran. Kota Rafah dianggap sebagai benteng terakhir Hamas di jalur Gaza. Seorang pejabat senior Israel menyebut pihaknya tinggal menunggu persetujuan pemerintah untuk melancarkan operasi. Rencana serangan Israel ke Rafah ini menimbulkan kekhawatiran internasional yang luas. Asalnya ada lebih dari 1 juta warga yang mengungsi di sana. Badan-badan bantuan telah memperingatkan potensi bencana kemanusiaan. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak menyerang Rafah. Menghindari bencana kemanusiaan itu, Israel mengaku akan mengusir warga sipil dari Rafah. Pada Rabu 24 April, pasukan pertahanan Israel menyebut pihaknya siap mengerahkan 2 brigade cadangan untuk misi di jalur Gaza. Mereka mempraktikkan teknik pertempuran dan mempelajari manuver di jalur Gaza. Penembak jitu Brigade Al-Qassam berhasil menembak seorang perwira Israel.
Sekumpulan militer rezim Zionis pun langsung lari terbirit-birit seusai tembakan Al-Qassam itu mengenai salah seorang temannya. Brigade Al-Qassam menerbitkan video yang menunjukkan operasi penembakan khusus terhadap seorang perwira Israel. Insiden ini terjadi di Beit Hanon jauh di utara jalur Gaza. Dalam video berdurasi 1 menit 5 detik itu terlihat Mujahidin Brigade Al-Qassam menargetkan sekumpulan IDF. Setelah mengunci posisi musuh, Al-Qassam langsung melepaskan tembakan. Seorang tentara Israel pun terlihat terkena tembakan hingga jatuh tersungkur. Sementara tentara lainnya langsung melarikan diri dan meninggalkan temannya yang tertembak. Rudal Iran ditemukan di daerah Arad di Gurun Yudea 10 hari setelah serangan besar-besaran Teheran ke wilayah Israel pada 14 April 2024. Rudal tersebut memiliki jangkauan serangan mencapai ribuan kilometer dan berhulu ledak tinggi. Sisa rudal Iran ini ditemukan oleh para pelancong. Ini bukanlah rudal pertama yang ditemukan di wilayah selatan sejak serangan tersebut. Dikutip dari The Jerusalem Post, rudal serupa juga ditemukan di dekatnya di kawasan Laut Mati. Menurut laporan pasukan pendudukan Israel, rudal yang ditemukan itu ialah Imad Iran. Imad Iran adalah satu dari 2 jenis rudal balistik yang digunakan dalam serangan tersebut bersama dengan Haibar Sekan. Imad adalah versi lanjutan dari rudal lama Sehab 3 yang didasarkan pada Rodong Korea Utara. Hulu ledak Imad relatif canggih, mengandung 750 kg bahan peledak, mampu menyebabkan kerusakan bahkan pada struktur yang dilindungi. Jangkauan rudal tersebut mencapai sekitar 1.700 km dan dirancang untuk mencapai sasaran dengan akurat hingga 10 meter. Sejumlah senjata militer Israel yang gagal meledak berhasil dimanfaatkan pasukan perlawanan Palestina, Brigade Al-Qassam. Senjata itu digunakan kembali oleh Hamas untuk menyerang tentara rezim Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Al-Qassam awalnya mengaku memancing 2 pasukan mekanis Israel. Pasukan Zionis itu masuk ke dalam ranjau, lalu diledakkan menggunakan alat peledak dan rudal F-16 Israel. Rudal Israel tersebut dimanfaatkan Hamas setelah gagal meledak di Al-Dairah Mukroha di jalur Gaza Tengah. Pada hari ke-201 perang, Al-Qassam mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menghancurkan pasukan pendudukan Israel di poros Netzarim. Serangan dilakukan menggunakan mortir kaliber berat. Brigade Al-Qassam juga menerbitkan video yang menunjukkan operasi penembakan khusus terhadap seorang perwira Israel di Beit Hanon jauh di utara jalur Gaza. Dalam video berdurasi 1 menit 5 detik terlihat Mujahidin Brigade Al-Qassam menargetkan sekumpulan IDF. Setelah mengunci posisi musuh, Al-Qassam langsung melepaskan tembakan. Seorang tentara Israel pun terlihat terkena tembakan hingga jatuh tersungkur. Sementara tentara lainnya langsung melarikan diri. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengancam akan meruntuhkan Israel jika mereka kembali menyerang negaranya. Hal ini disampaikan Raisi dalam kunjungannya ke Pakistan pada Selasa 23 April 2024. Raisi menyatakan jika Israel berani menyerang Iran, situasinya akan berbeda. Bahkan Raisi mempertanyakan apakah nantinya pasukan Israel akan tetap bertahan atau tidak. Presiden Iran itu juga membahas ketegangan antara Iran dan Israel baru-baru ini. Dikutip dari Tribun News, Ebrahim Raisi berjanji untuk terus mendukung perlawanan Palestina. Dia juga mengecam Amerika Serikat dan negara-negara Barat sebagai pelanggar hak asasi manusia terbesar. Raisi mengatakan Amerika Serikat dan negara-negara Barat mendukung genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Iran mengancam akan memakai nuklir untuk meratakan Israel jika tentara Benyamin Netanyahu mulai menyerang. Hal itu disampaikan lantaran Iran mengaku pihaknya telah menggenggam info militer Israel.
Dikutip dari Tribun News pada 19 April, kabar penggunaan senjata nuklir ini dikonfirmasi oleh Komandan Iran, Brigadir Jenderal Ahmed Haq Talab dalam pernyataannya pada Kamis 18 April 2024, di mana Iran bisa merevisi kebijakan nuklirnya jika posisinya terancam. Ia bahkan juga mengingatkan bahwa fasilitas nuklir Israel sudah teridentifikasi dan informasi yang diperlukan mengenai semua target sudah tersedia. Menurut sumber, pihak Iran mengatakan situasi bisa saja tidak terkendali jika Israel kembali menyerang Iran karena setelah itu Iran tidak akan tinggal diam. Sumber juga menegaskan bahwa Iran telah memperingatkan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya agar tidak melakukan tindakan yang memperketat sanksi terhadap mereka sendiri. Menurut informasi, Iran menegaskan dalam pesannya bahwa pemerintah Amerika Serikat memikul tanggung jawab atas potensi agresi Israel hingga tidak akan dapat menghindarinya. Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam masih terus menyerbu pasukan Israel di Gaza. Baru-baru ini Al-Qassam merilis video detik-detik penembak jitunya melancarkan aksi di Beit Hanan. Rekaman video tersebut tampak dibagikan lewat saluran Telegram Al-Qassam. Dikutip dari Tribun News, aksi sniper Al-Qassam itu berhasil menembak mati tentara Israel. Bahkan serdadu Zionis yang menjadi korban itu langsung ditinggal lari oleh tentara IDF lainnya. Diketahui aksi yang dilakukan penembak jitu Al-Qassam itu menyasar seorang perwira di antara sekumpulan tentara tersebut. Berdasarkan video yang dirilis, serangan itu dilakukan pada Senin 22 April 2024. Tembakan dari sniper Al-Qassam itu pun berhasil membuat sekumpulan tentara Israel itu lari berhamburan. Yaman kutuk sikap diam negara Arab sebut menjadi penyebab bertambahnya kuburan massal di Gaza. Buntutnya, Houthi menyatakan siap memperluas operasi militer tak hanya di Laut Merah tapi melebar ke Laut Arab. Dikutip dari Tribun News pada 24 April, kabar itu mengutip sumber utama dari beberapa laporan media. Houthi juga menggarisbawahi sikap diam negara-negara Arab atas pembantaian yang terus-menerus terjadi di Gaza. Sikap diam Arab itu disebut Houthi adalah memalukan. Pernyataan itu menyusul ditemukannya kuburan massal di kompleks medis Nasser di Gaza. Ibasnya Angkatan Bersenjata Yaman menyatakan siap memperluas operasi militer mereka terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel tidak hanya di Laut Merah, tetapi juga melebar ke Laut Arab dan Samudra Hindia. Kondisi Israel semakin keos lantaran Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dikepung dan dikeroyok oleh warganya sendiri. Meski begitu, Ben-Gvir berhasil diamankan oleh petugas setempat. Ratusan warga Israel pun meneriakkan Ben-Gvir memalukan. Dikutip dari Yeni Safa, kondisi itu terjadi di Yerusalem Barat pada Rabu 24 April malam. Saat itu pengunjuk rasa melakukan demonstrasi penuntutan pembebasan sandera di Gaza. Dilaporkan massa berkumpul dan mengepung Ben-Gvir yang mendatangi sebuah gedung di Yerusalem Barat. Petugas keamanan langsung mengevakuasi Menteri Keamanan dari amukan massa. Polisi menggunakan air limbah sebagai salah satu cara untuk membubarkan massa. Namun saat Ben-Gvir dievakuasi dan dimasukkan ke dalam mobil, massa semakin marah hingga berusaha menyerang sang menteri. Menurut otoritas penyiaran publik Israel, pengunjuk rasa menyerbu Yerusalem Barat seusai mendengar kehadiran Ben-Gvir di sana. Korea Utara mengirim utusan untuk pergi ke Iran seusai Israel melancarkan serangan balasan dan konflik di Timur Tengah semakin panas. Kunjungan utusan Kim Jong-un ke Iran pun menjadi peristiwa yang langka. Oleh sebab itu, Israel perlu waspada dengan pertemuan secara langsung antar dua negara tersebut. Dikutip dari VOA, utusan Korea Utara yang dikirim ke Iran sejak Selasa 23 April adalah Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal yakni Yoon Jong-ho. Media resmi Korea pun melaporkan pertemuan secara langsung antar dua negara ini jarang dilakukan. Oleh sebab itu, pertemuan tersebut diyakini memiliki hubungan militer rahasia. Sayangnya media Korea tidak merinci lebih lanjut terkait pertemuan tersebut. Perlu diketahui Korea Utara dan Iran telah dicurigai bekerja sama dalam program rudal balistik.
sehingga pertemuan pada Selasa 23 April diduga sebagai pertukaran keahlian teknis dan komponen pembuatan senjata. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa Pyongyang kemungkinan sedang memperdalam hubungan militer dengan Iran, terlebih di tengah konflik Israel dan Hamas. Pyongyang dan Teheran pun dilaporkan bekerja sama memasuk senjata kepada Rusia untuk mendukung perang melawan Ukraina. Amerika Serikat nampaknya tidak suka dengan kedekatan Iran dan Rusia, Korea Utara, Pakistan, hingga Sri Lanka. Iran semakin mempererat hubungannya dengan sejumlah negara saat Amerika Serikat dan Uni Eropa akan memberikan sanksi. Mengutip Tribun News, Iran baru saja menandatangani perjanjian kerjasama dengan Rusia pada Rabu 24 April. Sebelumnya Iran mengajukan proposal ke Rusia untuk mengurangi dampak doktrin sepihak dari Barat terhadap keamanan informasi dan meningkatkan keragaman lembaga internasional terkait hal itu sebagaimana dilaporkan IRNA. Selain Rusia, Iran juga mendekati Korea Utara dengan mengirim delegasi ekonomi Korea Utara ke Teheran. Kantor berita Korea KCNA melaporkan Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal Korea Utara Yoon Jung-ho ke Iran pada Selasa 23 April. Ini merupakan kunjungan pertama pihak Korea Utara ke Iran dalam 4 tahun terakhir. KCNA tidak merinci apa yang menjadi pembicaraan dalam pertemuan itu. Sementara media Barat mencurigai Iran dan Korea Utara selama bertahun-tahun bekerja sama dalam pengembangan rudal. Pada 22 hingga 24 April, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengunjungi Pakistan. Ia disambut oleh para pemimpin militer dan Menteri Perumahan Pakistan. Kantor Luar Negeri Pakistan mengatakan Iran dan Pakistan sepakat untuk bekerja sama di sektor energi, termasuk perdagangan listrik, jalur transmisi listrik, dan proyek pipa gas Iran-Pakistan. Meski diperingatkan oleh Amerika Serikat, Pakistan tetap menjalin kerjasama dengan Iran dalam pertemuan kemarin. Dalam agendanya minggu ini, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengunjungi Sri Lanka. Ini adalah kunjungan pertama Presiden Iran sejak mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad berkunjung ke Sri Lanka pada 2008. Raisi menghadiri peresmian proyek Umaoya, pembangkit listrik tenaga air dan irigasi di Sri Lanka yang dibangun oleh kontraktor Iran. Merespon kerjasama Iran dengan beberapa negara, penasihat keamanan Gedung Putih Jack Sullivan mengaku prihatin. Ia menyatakan bahwa proposal pertahanan Rusia kepada Iran dan Korea Utara dapat semakin mengganggu stabilitas kawasan Asia Barat dan Indo-Pasifik. Menurutnya, usulan Rusia untuk mengirim senjata ke Iran dapat mengganggu kestabilan Timur Tengah. Ex-perwira senior Badan Keamanan Israel Shin Bet mendesak IDF untuk segera menyerang balik Iran dengan kekuatan penuh. IDF diminta menargetkan ladang minyak Iran hingga membuat dunia terkejut akan kekuatan Israel. Demikian disampaikan ex-pejabat Shin Bet Yossi Amorsi saat berbicara di radio Israel baru-baru ini. Pernyataan Amorsi ini merujuk pada serangan yang ditargetkan pada Iran yang diduga dikaitkan dengan Israel. Melansir Jerusalem Post pada Kamis 25 April, Amorsi menekankan bahwa Iran adalah musuh bebuyutan Israel. Disebutnya puluhan tahun Iran berusaha menghancurkan rezim Zionis lewat milisi-milisinya seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Amorsi menuding Iran telah memfitnah Israel atas serangan pada 14 April lalu di Isfahan. Lebih lanjut, Amorsi menyerukan IDF untuk menyerang inti Iran demi masa depan Israel. Menurutnya, tentara Israel harus melakukan serangan penuh terhadap Teheran, seperti menargetkan ladang minyak dan membiarkan asap hitam bertahan selama 2 minggu di langit Teheran. Amorsi menilai dampak serangan itu akan mempengaruhi ekonomi Teheran. Selain itu, dunia internasional akan melihat kekuatan Israel. Terpenting, kata Amorsi, akan banyak rakyat Iran yang menentang pemerintah. Dua hari berturut-turut, Houthi Yaman menyerang kapal yang terafiliasi dengan Israel. Terbaru pada Kamis 25 April 2024, Houthi juga menghujani kapal Israel MSC Darwin dengan sejumlah drone dan rudal. Imbas serangan tersebut, kapal MSC Darwin meledak dan terombang-ambing di Teluk Aden. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari pada Kamis malam. Menurut Yahya Sari, setelah meledakkan 2 kapal perang Amerika Serikat dan Israel, Houthi kembali menyerang kapal MSC Darwin. Saat melintas di Teluk Aden, kapal Israel itu dihujani dengan sejumlah drone dan rudal. Yahya Sari mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan menyebabkan kerusakan di kapal Israel. Namun ia tidak mengungkapkan soal nasib awak kapal tersebut. Dalam pernyataan itu, Yahya Sari pun mengungkapkan
bahwa pasukan rudal Houthi juga meluncurkan sejumlah serangan lainnya di hari yang sama. Di antaranya, Houthi meluncurkan rudal balistik dan jelajah ke posisi Israel di Eilat Selatan Palestina yang diduduki. Pasalnya, rentetan serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Wakil Ketua Hamas Khalil Al-Hayya menyeratkan bahwa Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, masih berada di Rafah. Pernyataan ini muncul di tengah IDF yang kini siap-siap untuk menginvasi kota yang dihuni 1,5 juta pengungsi Palestina tersebut. Demikian disampaikan Al-Hayya dalam wawancaranya pada Rabu 24 April 2024. Al-Hayya mengakui bahwa Hamas masih memiliki sejumlah kemampuan di kota Rafah. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, disebutnya masih ada di Rafah. Pernyataan ini seolah membenarkan klaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya Netanyahu bersikeras akan tetap menginvasi kota Rafah meski tidak didukung oleh sekutu utamanya yakni Amerika Serikat. Pasalnya ia yakin Rafah sebagai benteng terakhir gerakan Palestina Hamas. Al-Hayya meyakini operasi IDF di Rafah akan gagal, seperti halnya gagal menghilangkan kemampuan perlawanan di jalur Gaza dan Khan Yunis. Menurutnya Israel akan gagal memperluas kendalinya atas Rafah. Sebelumnya Al-Hayya mengaku siap menyetujui gencatan senjata dengan Israel di Gaza. Tidak tanggung-tanggung, Hamas siap gencatan senjata selama 5 tahun. Namun demikian, gencatan senjata itu terdapat syarat tertentu. Wakil Ketua Hamas itu mengungkap, pihaknya akan menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun jika solusi dua negara diterapkan. Adapun batas wilayah negara Palestina nantinya adalah batas sebelum tahun 1967. Kata dia, Hamas akan meletakkan senjatanya dan berubah menjadi partai politik jika negara Palestina benar-benar didirikan. Pasukan pertahanan Israel IDF menyatakan pihaknya telah siap melancarkan operasi militer di Rafah, ujung selatan jalur Gaza, Palestina. Mereka kini sedang menunggu keputusan dari pemerintah Zionis. Hal itu diungkapkan seorang pejabat senior pertahanan Israel yang mengatakan pada Rabu 24 April 2024. Ia menyebut pihaknya sudah melakukan semua persiapan yang diperlukan dan bisa melancarkan operasi kapanpun jika pemerintah memberi persetujuan. Menurut pejabat tersebut, pihaknya percaya Rafah merupakan benteng terakhir Hamas di jalur Gaza. Oleh sebab itu, segala persiapan telah dilakukan untuk memberantas Hamas sepenuhnya dari daerah kantong Palestina tersebut. Dilansir The Times of Israel, sumber-sumber pemerintah mengatakan kabinet perang Netanyahu berencana bertemu dalam 2 pekan mendatang. Dalam hal ini untuk memberikan izin terkait mengevakuasi warga Palestina dari Rafah. Evakuasi ini diduga memakan waktu hingga 1 bulan. Sementara itu, beberapa laporan menyebut sejumlah pejabat tinggi Israel telah mengunjungi Mesir untuk mengordinasi rencana serangan ke Rafah. Para pejabat itu antara lain Kepala Staf IDF Herzi Halevi dan Kepala Shin Bet Ronen Ber. Meski belum merinci soal rencana serangan, militer Zionis sudah berulang kali memberi sinyal bahwa mereka siap untuk menyerbu Rafah. Tentara Israel masuk jebakan mata-mata Iran yang menyamar sebagai wanita di sosial media. Tentara Israel itu dibuat jatuh hati hingga memberikan informasi pasukan pertahanan Israel atau IDF secara sukarela. Bahkan tentara tersebut juga membocorkan foto sensitif baterai pertahanan udara Iron Dome ke mata-mata Iran tersebut. Dilansir dari The Cradle pada Jumat 26 April 2024, hal itu pertama kali diungkapkan oleh situs berita Kenyos. Menurut laporannya, seorang tentara Israel mengirimkan lusinan foto sensitif Iron Dome ke agen intelijen Iran yang menyamar sebagai wanita di sosial media. Laporan tersebut mengklaim tentara tersebut secara sukarela mendokumentasikan baterai Iron Dome beserta lokasinya. Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh juru bicara militer Israel beberapa waktu lalu. Menurut juru bicara tersebut, imbas pelanggaran itu tentara Israel dijatuhi hukuman 10 hari penjara. Diketahui sistem pertahanan udara Iron Dome Israel memiliki setidaknya 10 baterai rudal yang didistribusikan secara strategis di sekitar wilayah pendudukan. Ketika radar mendeteksi proyektil yang masuk, sistem canggih tersebut secara otomatis menembakkan rudal pencegat. Yang mana masing-masing rudal itu berharga antara $100.000 dan $150.000. Namun setelah bocor, baterai Iron Dome tersebut kini terancam menjadi target musuh. Kelompok milisi pembebasan Palestina Hamas berpotensi bergabung dengan Tentara Nasional Palestina. Informasi itu diungkapkan pejabat senior Hamas Khalil Al-Hayya dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Kamis 25 April 2024. Hal itu akan terjadi jika Palestina diakui sebagai sebuah negara. Hamas mengaku bersedia bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO.
serta membentuk pemerintahan bersatu untuk Gaza dan tepi barat bersama dengan Partai Fatah milik otoritas Palestina. Pihak Hamas menekankan hal itu hanya jika negara Palestina berdaulat penuh dengan teritorial perbatasan sebelum tahun 1967. Kemudian kembalinya pengungsi Palestina sesuai dengan resolusi internasional. Khalil Al-Hayya menyebut Hamas juga bersedia hidup bernegara dan melakukan gencatan senjata selama 5 tahun atau lebih agar dapat hidup aman. Hayya berujar Hamas telah berulang kali menawarkan solusi ini selama bertahun-tahun. Sebagai informasi, Hayya menuturkan kalau kekuatan tempur milisi pembebasan Palestina masih kuat. Hayya menegaskan 80% kekuatan milisi Hamas masih utuh. Terlepas dari klaim yang dilontarkan IDF yang menyatakan bahwa baris pertahanan terakhir Hamas hanya tersisa di kota Rafah. Angkatan Udara Hizbullah kembali beraksi dan menyerang Zionis. Pada Kamis 25 April 2024, mereka meluncurkan drone bunuh diri ke markas artileri Ein Margaliot. Imbas serangan tersebut, markas artileri Zionis meledak dan terbakar hebat. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, angkatan udaranya melakukan serangan bunuh diri menggunakan pesawat tak berawak. Hizbullah mengklaim serangan itu tepat sasaran dan menghantam markas artileri Ein Margaliot. Imbas serangan tersebut, markas artileri Israel meledak dan mengalami kerusakan. Namun Hizbullah tidak membeberkan soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut. Di waktu yang sama, Hizbullah juga meluncurkan rentetan serangan lainnya ke posisi Zionis menggunakan sejumlah senjata. Di antaranya, Hizbullah menargetkan kelompok pasukan pendudukan Israel di sekitar situs militer Ardariyah dan juga menyerang Barak Zibdin. Imbas rentetan serangan tersebut, sejumlah tentara Israel dilaporkan tewas dan terluka. Kondisi Israel semakin keos lantaran Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dikepung dan dikeroyok oleh warganya sendiri. Meski begitu, Ben-Gvir berhasil diamankan oleh petugas setempat. Ratusan warga Israel pun meneriakkan Ben-Gvir memalukan. Dikutip dari Yeni Safa, kondisi itu terjadi di Yerusalem Barat pada Rabu 24 April malam. Saat itu pengunjuk rasa melakukan demonstrasi penuntutan pembebasan sandera di Gaza. Dilaporkan massa berkumpul dan mengepung Ben-Gvir yang mendatangi sebuah gedung di Yerusalem Barat. Petugas keamanan langsung mengevakuasi Menteri Keamanan dari amukan massa. Polisi menggunakan air limbah sebagai salah satu cara untuk membubarkan massa. Namun saat Ben-Gvir dievakuasi dan dimasukkan ke dalam mobil, massa semakin marah hingga berusaha menyerang sang menteri. Menurut otoritas penyiaran publik Israel, pengunjuk rasa menyerbu Yerusalem Barat seusai mendengar kehadiran Ben-Gvir di sana. Korea Utara mengirim utusan untuk pergi ke Iran seusai Israel melancarkan serangan balasan dan konflik di Timur Tengah semakin panas. Kunjungan utusan Kim Jong-un ke Iran pun menjadi peristiwa yang langka. Oleh sebab itu, Israel perlu waspada dengan pertemuan secara langsung antar dua negara tersebut. Dikutip dari VOA, utusan Korea Utara yang dikirim ke Iran sejak Selasa 23 April adalah Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal yakni Yoon Chong-ho. Media resmi Korea pun melaporkan pertemuan secara langsung antar dua negara ini jarang dilakukan. Oleh sebab itu, pertemuan tersebut diyakini memiliki hubungan militer rahasia. Sayangnya media Korea tidak merinci lebih lanjut terkait pertemuan tersebut. Perlu diketahui Korea Utara dan Iran telah dicurigai bekerja sama dalam program rudal balistik, sehingga pertemuan pada Selasa 23 April diduga sebagai pertukaran keahlian teknis dan komponen pembuatan senjata. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa Pyongyang kemungkinan sedang memperdalam hubungan militer dengan Iran, terlebih di tengah konflik Israel dan Hamas. Pyongyang dan Teheran pun dilaporkan bekerja sama memasuk senjata kepada Rusia untuk mendukung perang melawan Ukraina. Seorang pria asal Amerika Serikat bervisa turis bergabung menjadi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Namun terekam ia ketakutan saat membantu Israel perang melawan Hamas.
Dikutip dari Palestine Chronicle, pria warga negara Amerika Yahudi itu bernama Sammy Ben. Secara sukarelawan ia menjalani pelatihan di Israel dan bertugas sebagai tentara cadangan. Beredar video yang memperlihatkan detik-detik Sammy melempar granat ke air sumur Palestina yang berada di Gaza. Taktik itu biasa digunakan Zionis yang bertujuan meracuni sumber air Palestina. Terlihat Sammy sempat ragu dan gestur ketakutan melihat dalamnya sumur tersebut. Meski sempat mundur, akhirnya Sammy melemparkan granat itu ke sumur Palestina. Dalam Instagram story-nya, Sammy kerap mengunggah video yang memperlihatkan kerusakan Gaza akibat serangan Israel. Bahkan Sammy kerap mendokumentasikan penganiayaan terhadap warga Palestina yang berada di tepi barat. Houthi kembali menargetkan kapal berbendera Amerika Serikat yang melintas di Laut Merah. Sekira 4 truk dan sebuah rudal anti kapal diluncurkan ke posisi kapal Amerika Serikat, namun Washington mengklaim serangan itu dapat dihalau oleh pasukannya. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melalui akun X. Dalam cuitannya dilaporkan rudal Houthi sedang menargetkan MV Yorktown yang merupakan kapal pengiriman milik Amerika Serikat. CENTCOM menuliskan serangan tersebut menghadirkan ancaman besar terhadap kapal-kapal Amerika Serikat dan koalisi yang melintas di Laut Merah. Meski begitu, CENTCOM mengklaim pasukannya berhasil menghalau bahkan menembak jatuh 4 drone Houthi. Oleh sebab itu, militer Amerika Serikat mengatakan tidak ada korban luka atau kerusakan akibat serangan militan Yaman. Terlebih, Amerika Serikat mengklaim telah membentuk pasukan perlindungan maritim multinasional di kawasan Laut Merah. Sementara diketahui insiden tersebut terjadi setelah Houthi mengumumkan bahwa mereka akan terus mengambil tindakan militer di Laut Merah, Laut Arab, dan Samudra Hindia. Yordania memberikan respons atas ajakan Hamas melawan Israel di jalur Gaza. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam mengajak masyarakat Yordania untuk bergabung dengan Hamas untuk menumpas Israel. Seruan itu diungkap oleh juru bicara Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas Abu Ubaidah dalam pernyataan terbaru dikutip pada Kamis 25 April 2024. Yordania sejauh ini menjadi negara Arab yang secara langsung terseret dalam konflik antara Israel dan Palestina serta barisan milisi pendukungnya. Terseretnya Yordania dalam konflik Israel-Palestina ini selain karena faktor geografis dan juga sejarah, juga karena mereka merupakan pemegang kendali dari Badan Wakaf Pengelola Masjid Al-Aqsa di Al-Quds atau Yerusalem. Sebab Israel sendiri telah melakukan tindakan yang tidak patut terhadap tempat ibadah umat muslim di sana, di mana para pemukim Yahudi ekstremis menyerbu Masjidil Haram Al-Aqsa dan melakukan praktik provokatif yang melanggar kesucian. Tindakan itu menuai kecaman dari Kementerian Luar Negeri dan Urusan Ekspatriat Yordania. Dalam pernyataannya, Kementerian Yordania juga mengutuk pemberlakuan pembatasan masuknya jamaah Palestina ke Masjid Al-Aqsa. Diketahui aksi provokatif kelompok Yahudi ekstremis tersebut dalam beberapa hari kebelakang semakin masif dan gencar berkenaan dengan perayaan Hari Paskah Yahudi, di mana mereka berniat melakukan persembahan dengan menyembelih hewan kurban sebagai bentuk ritual peribadatan penyucian dari najis. Pemerintah Amerika Serikat tertampar kenyataan. Pasalnya, Brigade Al-Qassam baru-baru ini memamerkan video sandra warga Amerika Serikat dan Israel yang masih hidup. Herz Goldberg Paulin, seorang warga Israel dan Amerika Serikat yang ditahan Hamas, menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lah yang membuat mereka sengsara. Netanyahu disebut dengan sengaja mengabaikan nasib mereka demi kepentingan politik. Dari kesaksian Goldberg, Qatar pun menyindir Israel yang menghujani mediator negosiasi itu dengan kritik dan tuduhan keberpihakan terhadap Hamas. Qatar tersinggung karena disebut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu karena cenderung berpihak pada kesepakatan pada Hamas. Qatar bahkan menyiratkan niat untuk mundur sebagai negosiator pertukaran sandera antara Hamas dan Israel karena sikap ofensif dari Israel itu sendiri.
Diketahui video tahanan itu pun memicu protes dari warga Israel yang sebagian besar merupakan keluarga dari Sandra. Pada Rabu 24 April malam, rumah Netanyahu pun digeruduk warga Israel. Mereka menuntut pemerintah Israel untuk menyepakati negosiasi dengan Hamas untuk membebaskan para sandera Israel. Hamas just published a video of 23-year-old Hirsch Goldberg Polin, an American-Israeli boy who was celebrating with his friends at the Nova Music Festival when he was violently and brutally attacked and kidnapped by Hamas on October 7th. Hirsch has been held by Hamas in Gaza for over 200 days. 133 hostages are still being held by Hamas in Gaza for over 200 days in inhumane conditions. Until Hamas releases our hostages, the IDF will continue to pursue Hamas everywhere in Gaza. This is an urgent call for action. We will leave no stone unturned in our efforts to find our hostages. This psychological terror video is not only a reminder of what Hamas did on October 7th, it is a reminder of how sick this terror group is, terrorizing the hostages and their families too. To Hirsch's parents, Rachel and John, our hearts are with you. We will continue doing everything in our power to bring your son Hirsch and all our hostages back home. Your strength continues to inspire us as we fulfill this critical mission. Dua kelompok Brigade IDF mulai melakukan latihan khusus sebelum melanjutkan misi ke Rafah, Gaza pada Rabu 24 April 2024. Kedua brigade tersebut dilaporkan akan berada di bawah kendali Komando Divisi ke-99. Laporan menyebut dua brigade tentara IDF yang ditarik dari utara dan dikerahkan ke Gaza itu adalah pasukan infanteri Brigade kedua dari Divisi 146 yang dikenal dengan nama Brigade Karmeli. Satu brigade lainnya berasal dari pasukan lapis baja Brigade 679, brigade dari Divisi 210 yang dikenal dengan nama Brigade Yiftah. Kedua brigade ini disebut selama ini bertugas di perbatasan utara dan telah melakukan pelatihan khusus serta persiapan sepanjang tahun terakhir terkait dengan misi di jalur Gaza. Perusahaan penyiaran Israel melaporkan bahwa tentara IDF memindahkan Brigade Cadangan Karmel setelah menjalani pelatihan. Namun IDF sendiri tidak merinci lebih jauh soal alasan penarikan kedua brigade tersebut dari utara menuju Gaza. Yang jelas, dua pasukan yang dimobilisasi tersebut akan menggantikan tugas Batalion Nahal dalam misi ke Rafah. Sebagaimana diketahui, otoritas penyiaran mengatakan bahwa tentara Israel sedang bersiap untuk menyerang Rafah dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan otoritas penyiaran pada Kamis 24 April 2024 malam. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pun mengatakan bahwa ia dan pihaknya sedang mempelajari langkah-langkah yang harus diambil dalam persiapan operasi di Rafah, terutama terkait dengan evakuasi warga sipil. Demikian breaking news hari ini, saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
Ex-perwira senior Badan Keamanan Israel Shin Bet mendesak IDF untuk segera menyerang balik Iran dengan kekuatan penuh. IDF diminta menargetkan ladang minyak Iran hingga membuat dunia terkejut akan kekuatan Israel. Demikian disampaikan ex-pejabat Shin Bet Yossi Amorsi saat berbicara di radio Israel baru-baru ini. Pernyataan Amorsi ini merujuk pada serangan yang ditargetkan pada Iran yang diduga dikaitkan dengan Israel. Melansir Jerusalem Post pada Kamis 25 April, Amorsi menekankan bahwa Iran adalah musuh bebuyutan Israel. Disebutnya puluhan tahun Iran berusaha menghancurkan rezim Zionis lewat milisi-milisinya seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Amorsi menuding Iran telah memfitnah Israel atas serangan pada 14 April lalu di Isfahan. Lebih lanjut, Amorsi menyerukan IDF untuk menyerang inti Iran demi masa depan Israel. Menurutnya, tentara Israel harus melakukan serangan penuh terhadap Teheran, seperti menargetkan ladang minyak dan membiarkan asap hitam bertahan selama 2 minggu di langit Teheran. Amorsi menilai dampak serangan itu akan mempengaruhi ekonomi Teheran. Selain itu, dunia internasional akan melihat kekuatan Israel. Terpenting, kata Amorsi, akan banyak rakyat Iran yang menentang pemerintah. Amerika Serikat nampaknya tidak suka dengan kedekatan Iran dan Rusia, Korea Utara, Pakistan, hingga Sri Lanka. Iran semakin mempererat hubungannya dengan sejumlah negara saat Amerika Serikat dan Uni Eropa akan memberikan sanksi. Mengutip Tribun News, Iran baru saja menandatangani perjanjian kerjasama dengan Rusia pada Rabu 24 April. Sebelumnya, Iran mengajukan proposal ke Rusia untuk mengurangi dampak doktrin sepihak dari Barat terhadap keamanan informasi dan meningkatkan keragaman lembaga internasional terkait hal itu sebagaimana dilaporkan IRNA. Selain Rusia, Iran juga mendekati Korea Utara dengan mengirim delegasi ekonomi Korea Utara ke Teheran. Kantor berita Korea KCNA melaporkan Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal Korea Utara Yoon Jung-ho ke Iran pada Selasa 23 April. Ini merupakan kunjungan pertama pihak Korea Utara ke Iran dalam 4 tahun terakhir. KCNA tidak merinci apa yang menjadi pembicaraan dalam pertemuan itu. Sementara media Barat mencurigai Iran dan Korea Utara selama bertahun-tahun bekerja sama dalam pengembangan rudal. Pada 22 hingga 24 April, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengunjungi Pakistan. Ia disambut oleh para pemimpin militer dan Menteri Perumahan Pakistan. Kantor Luar Negeri Pakistan mengatakan Iran dan Pakistan sepakat untuk bekerja sama di sektor energi, termasuk perdagangan listrik, jalur transmisi listrik, dan proyek pipa gas Iran-Pakistan. Meski diperingatkan oleh Amerika Serikat, Pakistan tetap menjalin kerjasama dengan Iran dalam pertemuan kemarin. Dalam agendanya minggu ini, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengunjungi Sri Lanka. Ini adalah kunjungan pertama Presiden Iran sejak mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad berkunjung ke Sri Lanka pada 2008. Raisi menghadiri peresmian proyek Umaoya, pembangkit listrik tenaga air dan irigasi di Sri Lanka yang dibangun oleh kontraktor Iran. Merespon kerjasama Iran dengan beberapa negara, penasihat keamanan Gedung Putih Jack Sullivan mengaku prihatin. Ia menyatakan bahwa proposal pertahanan Rusia kepada Iran dan Korea Utara dapat semakin mengganggu stabilitas kawasan Asia Barat dan Indo-Pasifik. Menurutnya, usulan Rusia untuk mengirim senjata ke Iran dapat mengganggu kestabilan Timur Tengah. Sejumlah analis internasional mengurai pandangannya terkait konflik di Iran dan Israel. Disebut dampak ketegangan dua negara itu ada kaitannya dengan agresi Zionis di jalur Gaza. Iran diduga menjadi umpan Israel agar Amerika Serikat merestui invasinya di kota Rafah. Mayrav Zonzain, seorang analis internasional krisis group yang berbasis di Tel Aviv, mengatakan serangan Iran telah mengalihkan perhatian dunia termasuk Amerika Serikat. Sekutu dekat Israel itu buru-buru menggelontorkan bantuan militer tambahan ke Israel untuk menghadapi ancaman Iran. Sementara itu, Ali Fayez, analis Iran di ICG yang berbasis di Washington, menilai Iran hanya memberi peringatan ke Israel. Diketahui setelah Israel menyerang konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu, Iran membalasnya dengan menyerang situs militer Israel pada Sabtu 13 April. Kemudian Israel pada Jumat 19 April diduga mengirimkan 3 drone kecil di Isfahan, Iran yang dianggap oleh Iran sebagai mainan anak-anak yang meledak di sana. Kecilnya serangan kedua Israel tersebut menurut Mayrav Zonzain menunjukkan bahwa Iran dan Israel tidak menginginkan perang.
Gegara serangan Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat menunda menginvasi kota Rafah yang dihuni oleh 1,5 juta pengungsi Palestina. Rencana tersebut tidak didukung Amerika Serikat karena akan menimbulkan banyak korban jiwa. Di sisi lain, Netanyahu bersikeras akan tetap menginvasi Rafah. Israel meyakini Rafah sebagai benteng terakhir gerakan Palestina Hamas. Dermaga terapung Amerika Serikat di lepas pantai Gaza dilaporkan diserang saat proses pembangunan pada Rabu 24 April 2024. Ini merupakan pertama kalinya dermaga kemanusiaan Amerika Serikat mendapat penyerangan. Media Israel i24 News menyebut militan Gaza yang bertanggung jawab dalam penyerangan tersebut disebut sebuah mortir diluncurkan ke lokasi pembangunan maritim. Akibat serangan itu beberapa peralatan teknik Amerika rusak, sementara satu orang mengalami luka ringan saat berlari mencari perlindungan. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat bersama sekutunya Israel akan membangun dermaga terapung di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari pada awal Maret lalu menyebut pihaknya dan Komando Pusat AS tengah membangun fasilitas tersebut. Dermaga ini rencananya digunakan untuk memasok bantuan ke wilayah Gaza melalui jalur laut. Para donatur internasional disebut telah meluncurkan koridor laut tersebut. Kelompok militan Palestina Hamas mengaku siap menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun atau lebih dengan Israel. Namun demikian, gencatan senjata itu terdapat syarat tertentu. Demikian disampaikan pejabat senior Hamas Khalil Al-Hayya dalam wawancaranya dengan AP News pada Rabu 24 April. Wakil Ketua Hamas itu mengungkap pihaknya akan menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun jika solusi dua negara diterapkan. Adapun batas wilayah negara Palestina nantinya adalah batas sebelum tahun 1967. Kata dia, Hamas akan meletakkan senjatanya dan berubah menjadi partai politik jika negara Palestina benar-benar didirikan. Akan tetapi media Amerika Serikat itu memperkirakan Israel tidak akan bersedia mempertimbangkan skenario seperti itu. Ini lantaran Israel sudah bersumpah akan menghancurkan Hamas setelah peristiwa serangan tanggal 7 Oktober 2023. Di samping itu, pemerintahan sayap kanan Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sudah terang-terangan menolak pendirian negara Palestina. Adapun Al-Hayya mengatakan Hamas ingin bergabung dengan organisasi pembebasan Palestina yang dipimpin oleh faksi Fatah yang berseberangan dengan Hamas. Menurut dia, bergabungnya Hamas itu untuk membentuk pemerintahan persatuan di Gaza dan tepi barat. Selain itu, pihaknya juga menginginkan para pengungsi Palestina kembali sesuai dengan keputusan internasional. Dia berujar sayap militer Hamas akan dibubarkan jika negara seperti yang diinginkan Hamas itu terwujud. Iran disebut mustahil jika menyerah kepada sekutu Israel, yakni Amerika Serikat. Pernyataan ini menyusul rencana AS dan Uni Eropa memberikan sanksi baru ke Iran buntut serangan Teheran ke Israel. Dilansir Pars Today, demikian disampaikan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dalam pertemuan dengan para buruh dan pekerja Iran pada Rabu 24 April. Khamenei menyebut sanksi dan tekanan Barat bertujuan agar Iran menyerah dan patuh total, namun hal itu kata dia tidak akan terjadi. Meski demikian, diakuinya sanksi Barat telah memukul perekonomian negara dan menciptakan banyak masalah ekonomi. Khamenei kemudian menyinggung kontradiksi dan alasan-alasan yang dibuat Barat, di antaranya Gaza. Menurut mereka, rakyat Gaza yang sedang dibombardir adalah teroris. Di sisi lain, Zionis hanya dalam waktu 5 bulan membunuh hampir 40.000 orang termasuk anak-anak. Lebih lanjut, Khamenei mengingatkan pidatonya beberapa tahun lalu terkait nuklir. Saat itu Iran meminta Amerika Serikat untuk menentukan sejauh mana Teheran harus mundur agar puas. Menurut Khamenei, Amerika Serikat tidak bersedia menentukan karena ingin menutup total industri nuklir Iran. Wakil Ketua Hamas Khalil Al-Hayya menyeratkan bahwa Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, masih berada di Rafah. Pernyataan ini muncul di tengah IDF yang kini siap-siap untuk menginvasi kota yang dihuni 1,5 juta pengungsi Palestina tersebut. Demikian disampaikan Al-Hayya dalam wawancaranya pada Rabu 24 April 2024. Al-Hayya mengakui bahwa Hamas masih memiliki sejumlah kemampuan di kota Rafah. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, disebutnya masih ada di Rafah. Pernyataan ini
seolah membenarkan klaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya Netanyahu bersikeras akan tetap menginvasi kota Rafah meski tidak didukung oleh sekutu utamanya yakni Amerika Serikat. Pasalnya ia yakin Rafah sebagai benteng terakhir gerakan Palestina Hamas. Al-Hayam meyakini operasi IDF di Rafah akan gagal, seperti halnya gagal menghilangkan kemampuan perlawanan di jalur Gaza dan Khan Yunis. Menurutnya Israel akan gagal memperluas kendalinya atas Rafah. Sebelumnya Al-Hayam mengaku siap menyetujui gencatan senjata dengan Israel di Gaza. Tidak tanggung-tanggung, Hamas siap gencatan senjata selama 5 tahun. Namun demikian, gencatan senjata itu terdapat syarat tertentu. Wakil Ketua Hamas itu mengungkap pihaknya akan menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun jika solusi dua negara diterapkan. Adapun batas wilayah negara Palestina nantinya adalah batas sebelum tahun 1967. Kata dia, Hamas akan meletakkan senjatanya dan berubah menjadi partai politik jika negara Palestina benar-benar didirikan. Menteri Keuangan Israel Smotrich berupaya melegalkan 68 pos pemukim pendudukan di tepi barat. Rencana ini menandai perluasan paling dramatis bagi gerakan pemukiman dalam beberapa dekade. Terkait hal itu, Amerika Serikat, sekutu utama Israel, memberikan tanggapannya. Amerika Serikat mengatakan dorongan untuk melegalkan pos pemukiman di tepi barat bahaya dan sembrono. Demikian disampaikan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Vedant Patel, pada Rabu 25 April. Washington, kata Patel, menentang permukiman di tepi barat. Ia menyebut dengan melegalkan pos di tepi barat, maka melanggar hukum internasional. Amerika Serikat akan terus mendesak para pejabat Israel untuk menahan diri mengambil tindakan untuk melegalkan pos-pos terdepan yang ilegal. Adapun Israel telah menetap di tepi barat secara luas sejak tahun 1967, memandangnya sebagai wilayah Yudea dan Samaria yang alkitabiah dan penting bagi keamanan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mendorong pertumbuhan permukiman, namun hal ini dikritik oleh Amerika Serikat. Permukiman tersebut telah memakan lahan di tepi barat, di mana warga Palestina telah lama bertujuan untuk mendirikan negara mereka yang juga mencakup jalur Gaza dan menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Houthi kembali menargetkan kapal berbendera Amerika Serikat yang melintas di Laut Merah. Sekira 4 trol dan sebuah rudal anti kapal diluncurkan ke posisi kapal Amerika Serikat, namun Washington mengklaim serangan itu dapat dihalau oleh pasukannya. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melalui akun X. Dalam cuitannya dilaporkan rudal Houthi sedang menargetkan MV Yorktown yang merupakan kapal pengiriman milik Amerika Serikat. CENTCOM menuliskan serangan tersebut menghadirkan ancaman besar terhadap kapal-kapal Amerika Serikat dan koalisi yang melintas di Laut Merah. Meski begitu, CENTCOM mengklaim pasukannya berhasil menghalau bahkan menembak jatuh 4 drone Houthi. Oleh sebab itu, militer Amerika Serikat mengatakan tidak ada korban luka atau kerusakan akibat serangan militan Yaman. Terlebih, Amerika Serikat mengklaim telah membentuk pasukan perlindungan maritim multinasional di kawasan Laut Merah. Sementara diketahui insiden tersebut terjadi setelah Houthi mengumumkan bahwa mereka akan terus mengambil tindakan militer di Laut Merah, Laut Arab, dan Samudra Hindia. Sejumlah senjata militer Israel yang gagal meledak berhasil dimanfaatkan pasukan perlawanan Palestina, Brigade Al-Qassam. Senjata itu digunakan kembali oleh Hamas untuk menyerang tentara rezim Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Al-Qassam awalnya mengaku memancing 2 pasukan mekanis Israel. Pasukan Zionis itu masuk ke dalam ranjau lalu diledakkan menggunakan alat peledak dan rudal F-16 Israel. Rudal Israel tersebut dimanfaatkan Hamas setelah gagal meledak di Al-Dairah Mukroka di jalur Gaza Tengah. Pada hari ke-201 perang, Al-Qassam mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menghancurkan pasukan pendudukan Israel di poros Netzarim. Serangan dilakukan menggunakan mortir kaliber berat. Brigade Al-Qassam juga menerbitkan video yang menunjukkan operasi penembakan khusus terhadap seorang perwira Israel di Beit Hanon jauh di utara jalur Gaza. Dalam video berdurasi 1 menit 5 detik itu terlihat mujahidin Brigade Al-Qassam menargetkan sekumpulan IDF. Setelah mengunci posisi musuh, Al-Qassam langsung melepaskan tembakan.
Seorang tentara Israel pun terlihat terkena tembakan hingga jatuh tersungkur. Sementara tentara lainnya langsung melarikan diri. Militer Israel mengaku telah menyiapkan keperluan untuk merebut kota Rafah, Palestina. Dua pasukan militer nantinya akan dikerahkan untuk melakukan serangan besar-besaran. Kota Rafah dianggap sebagai benteng terakhir Hamas di jalur Gaza. Seorang pejabat senior Israel menyebut pihaknya tinggal menunggu persetujuan pemerintah untuk melancarkan operasi. Rencana serangan Israel ke Rafah ini menimbulkan kekhawatiran internasional yang luas. Asalnya ada lebih dari 1 juta warga yang mengungsi di sana. Badan-badan bantuan telah memperingatkan potensi bencana kemanusiaan. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak menyerang Rafah. Menghindari bencana kemanusiaan itu, Israel mengaku akan mengusir warga sipil dari Rafah. Pada Rabu 24 April, pasukan pertahanan Israel menyebut pihaknya siap mengerahkan 2 brigade cadangan untuk misi di jalur Gaza. Mereka mempraktikkan teknik pertempuran dan mempelajari manuver di jalur Gaza. Penembak jitu Brigade Al-Qassam berhasil menembak seorang perwira Israel. Sekumpulan militer rezim Zionis pun langsung lari terbirit-birit selesai tembakan Al-Qassam itu mengenai salah seorang temannya. Brigade Al-Qassam menerbitkan video yang menunjukkan operasi penembakan khusus terhadap seorang perwira Israel. Insiden ini terjadi di Beit Hanon jauh di utara jalur Gaza. Dalam video berdurasi 1 menit 5 detik itu terlihat Mujahidin Brigade Al-Qassam menargetkan sekumpulan IDF. Setelah mengunci posisi musuh, Al-Qassam langsung melepaskan tembakan. Seorang tentara Israel pun terlihat terkena tembakan hingga jatuh tersungkur. Sementara tentara lainnya langsung melarikan diri dan meninggalkan temannya yang tertembak. Rudal Iran ditemukan di daerah Arad di Gurun Yudea 10 hari setelah serangan besar-besaran Teheran ke wilayah Israel pada 14 April 2024. Rudal tersebut memiliki jangkauan serangan mencapai ribuan kilometer dan berhulu ledak tinggi. Sisa rudal Iran ini ditemukan oleh para pelancong. Ini bukanlah rudal pertama yang ditemukan di wilayah selatan sejak serangan tersebut. Dikutip dari The Jerusalem Post, rudal serupa juga ditemukan di dekatnya di kawasan Laut Mati. Menurut laporan pasukan pendudukan Israel, rudal yang ditemukan itu ialah Imad Iran. Imad Iran adalah satu dari 2 jenis rudal balistik yang digunakan dalam serangan tersebut bersama dengan Haibar Sekan. Imad adalah versi lanjutan dari rudal lama Sehab 3 yang didasarkan pada Rodong Korea Utara. Hulu ledak Imad relatif canggih, mengandung 750 kg bahan peledak, mampu menyebabkan kerusakan bahkan pada struktur yang dilindungi. Jangkauan rudal tersebut mencapai sekitar 1.700 km dan dirancang untuk mencapai sasaran dengan akurat hingga 10 meter. Sejumlah senjata militer Israel yang gagal meledak berhasil dimanfaatkan pasukan perlawanan Palestina Brigade Al-Qassam. Senjata itu digunakan kembali oleh Hamas untuk menyerang tentara rezim Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Al-Qassam awalnya mengaku memancing 2 pasukan mekanis Israel. Pasukan Zionis itu masuk ke dalam ranjau lalu diledakkan menggunakan alat peledak dan rudal F-16 Israel. Rudal Israel tersebut dimanfaatkan Hamas setelah gagal meledak di Al-Dairah Mukroha di jalur Gaza Tengah. Pada hari ke-201 perang, Al-Qassam mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menghancurkan pasukan pendudukan Israel di poros Netzarim. Serangan dilakukan menggunakan mortir kaliber berat. Brigade Al-Qassam juga menerbitkan video yang menunjukkan operasi penembakan khusus terhadap seorang perwira Israel di Beit Hanon jauh di utara jalur Gaza. Dalam video berdurasi 1 menit 5 detik terlihat Mujahidin
Brigade Al-Qassam menargetkan sekumpulan IDF. Setelah mengunci posisi musuh, Al-Qassam langsung melepaskan tembakan. Seorang tentara Israel pun terlihat terkena tembakan hingga jatuh tersungkur. Sementara tentara lainnya langsung melarikan diri. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengancam akan meruntuhkan Israel jika mereka kembali menyerang negaranya. Hal ini disampaikan Raisi dalam kunjungannya ke Pakistan pada Selasa 23 April 2024. Raisi menyatakan jika Israel berani menyerang Iran, situasinya akan berbeda. Bahkan Raisi mempertanyakan apakah nantinya pasukan Israel akan tetap bertahan atau tidak. Presiden Iran itu juga membahas ketegangan antara Iran dan Israel baru-baru ini. Dikutip dari Tribun News, Ebrahim Raisi berjanji untuk terus mendukung perlawanan Palestina. Dia juga mengecam Amerika Serikat dan negara-negara Barat sebagai pelanggar hak asasi manusia terbesar. Raisi mengatakan Amerika Serikat dan negara-negara Barat mendukung genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Iran mengancam akan memakai nuklir untuk meratakan Israel jika tentara Benyamin Netanyahu mulai menyerang. Hal itu disampaikan lantaran Iran mengaku pihaknya telah menggenggam info militer Israel. Dikutip dari Tribun News pada 19 April, kabar penggunaan senjata nuklir ini dikonfirmasi oleh Komandan Iran, Brigadir Jenderal Ahmed Haq Talab dalam pernyataannya pada Kamis 18 April 2024, di mana Iran bisa merevisi kebijakan nuklirnya jika posisinya terancam. Ia bahkan juga mengingatkan bahwa fasilitas nuklir Israel sudah teridentifikasi dan informasi yang diperlukan mengenai semua target sudah tersedia. Menurut sumber, pihak Iran mengatakan situasi bisa saja tidak terkendali jika Israel kembali menyerang Iran karena setelah itu Iran tidak akan tinggal diam. Sumber juga menegaskan bahwa Iran telah memperingatkan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya agar tidak melakukan tindakan yang memperketat sanksi terhadap mereka sendiri. Menurut informasi, Iran menegaskan dalam pesannya bahwa pemerintah Amerika Serikat memikul tanggung jawab atas potensi agresi Israel hingga tidak akan dapat menghindarinya. Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam masih terus menyerbu pasukan Israel di Gaza. Baru-baru ini Al-Qassam merilis video detik-detik penembak jitunya melancarkan aksi di Beit Hanan. Rekaman video tersebut tampak dibagikan lewat saluran Telegram Al-Qassam. Dikutip dari Tribun News, aksi sniper Al-Qassam itu berhasil menembak mati tentara Israel. Bahkan serdadu Zionis yang menjadi korban itu langsung ditinggal lari oleh tentara IDF lainnya. Diketahui aksi yang dilakukan penembak jitu Al-Qassam itu menyasar seorang perwira di antara sekumpulan tentara tersebut. Berdasarkan video yang dirilis, serangan itu dilakukan pada Senin 22 April 2024. Tembakan dari sniper Al-Qassam itu pun berhasil membuat sekumpulan tentara Israel itu lari berhamburan. Yaman kutuk sikap diam negara Arab sebut menjadi penyebab bertambahnya kuburan massal di Gaza. Buntutnya, Houthi menyatakan siap memperluas operasi militer tak hanya di Laut Merah tapi melebar ke Laut Arab. Dikutip dari Tribun News pada 24 April, kabar itu mengutip sumber utama dari beberapa laporan media. Houthi juga menggarisbawahi sikap diam negara-negara Arab atas pembantaian yang terus-menerus terjadi di Gaza. Sikap diam Arab itu disebut Houthi adalah memalukan. Pernyataan itu menyusul ditemukannya kuburan massal di kompleks medis Nasser di Gaza. Ibasnya, angkatan bersenjata Yaman menyatakan siap memperluas operasi militer mereka terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel tidak hanya di Laut Merah, tetapi juga melebar ke Laut Arab dan Samudra Hindia. Kondisi Israel semakin keos lantaran Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dikepung dan dikeroyok oleh warganya sendiri. Meski begitu, Ben-Gvir berhasil diamankan oleh petugas setempat. Ratusan warga Israel pun meneriakkan Ben-Gvir memalukan.
Dikutip dari Yeni Safa, kondisi itu terjadi di Yerusalem Barat pada Rabu 24 April malam. Saat itu pengunjuk rasa melakukan demonstrasi penuntutan pembebasan sandera di Gaza. Dilaporkan massa berkumpul dan mengepung Ben-Gvir yang mendatangi sebuah gedung di Yerusalem Barat. Petugas keamanan langsung mengevakuasi Menteri Keamanan dari amukan massa. Polisi menggunakan air limbah sebagai salah satu cara untuk membubarkan massa. Namun saat Ben-Gvir dievakuasi dan dimasukkan ke dalam mobil, massa semakin marah hingga berusaha menyerang sang menteri. Menurut otoritas penyiaran publik Israel, pengunjuk rasa menyerbu Yerusalem Barat seusai mendengar kehadiran Ben-Gvir di sana. Korea Utara mengirim utusan untuk pergi ke Iran seusai Israel melancarkan serangan balasan dan konflik di Timur Tengah semakin panas. Kunjungan utusan Kim Jong-un ke Iran pun menjadi peristiwa yang langka. Oleh sebab itu, Israel perlu waspada dengan pertemuan secara langsung antar dua negara tersebut. Dikutip dari VOA, utusan Korea Utara yang dikirim ke Iran sejak Selasa 23 April adalah Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal yakni Yoon Jong-ho. Media resmi Korea pun melaporkan pertemuan secara langsung antar dua negara ini jarang dilakukan. Oleh sebab itu, pertemuan tersebut diyakini memiliki hubungan militer rahasia. Sayangnya media Korea tidak merinci lebih lanjut terkait pertemuan tersebut. Perlu diketahui Korea Utara dan Iran telah dicurigai bekerja sama dalam program rudal balistik, sehingga pertemuan pada Selasa 23 April diduga sebagai pertukaran keahlian teknis dan komponen pembuatan senjata. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa Pyongyang kemungkinan sedang memperdalam hubungan militer dengan Iran, terlebih di tengah konflik Israel dan Hamas. Pyongyang dan Teheran pun dilaporkan bekerja sama memasuk senjata kepada Rusia untuk mendukung perang melawan Ukraina. Amerika Serikat nampaknya tidak suka dengan kedekatan Iran dan Rusia, Korea Utara, Pakistan, hingga Sri Lanka. Iran semakin mempererat hubungannya dengan sejumlah negara saat Amerika Serikat dan Uni Eropa akan memberikan sanksi. Mengutip Tribun News, Iran baru saja menandatangani perjanjian kerjasama dengan Rusia pada Rabu 24 April. Sebelumnya Iran mengajukan proposal ke Rusia untuk mengurangi dampak doktrin sepihak dari Barat terhadap keamanan informasi dan meningkatkan keragaman lembaga internasional terkait hal itu sebagaimana dilaporkan IRNA. Selain Rusia, Iran juga mendekati Korea Utara dengan mengirim delegasi ekonomi Korea Utara ke Teheran. Kantor berita Korea KCNA melaporkan Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal Korea Utara Yoon Jung-ho ke Iran pada Selasa 23 April. Ini merupakan kunjungan pertama pihak Korea Utara ke Iran dalam 4 tahun terakhir. KCNA tidak merinci apa yang menjadi pembicaraan dalam pertemuan itu. Sementara media Barat mencurigai Iran dan Korea Utara selama bertahun-tahun bekerja sama dalam pengembangan rudal. Pada 22 hingga 24 April, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengunjungi Pakistan. Ia disambut oleh para pemimpin militer dan Menteri Perumahan Pakistan. Kantor Luar Negeri Pakistan mengatakan Iran dan Pakistan sepakat untuk bekerja sama di sektor energi, termasuk perdagangan listrik, jalur transmisi listrik, dan proyek pipa gas Iran-Pakistan. Meski diperingatkan oleh Amerika Serikat, Pakistan tetap menjalin kerjasama dengan Iran dalam pertemuan kemarin. Dalam agendanya minggu ini, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengunjungi Sri Lanka. Ini adalah kunjungan pertama Presiden Iran sejak mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad berkunjung ke Sri Lanka pada 2008. Raisi menghadiri peresmian proyek Umaoya, pembangkit listrik tenaga air dan irigasi di Sri Lanka yang dibangun oleh kontraktor Iran. Merespon kerjasama Iran dengan beberapa negara, penasihat keamanan Gedung Putih Jack Sullivan mengaku prihatin. Ia menyatakan bahwa proposal pertahanan Rusia kepada Iran dan Korea Utara dapat semakin mengganggu stabilitas kawasan Asia Barat dan Indo-Pasifik. Menurutnya, usulan Rusia untuk mengirim senjata ke Iran dapat mengganggu kestabilan Timur Tengah.
Ex-perwira senior Badan Keamanan Israel Shin Bet mendesak IDF untuk segera menyerang balik Iran dengan kekuatan penuh. IDF diminta menargetkan ladang minyak Iran hingga membuat dunia terkejut akan kekuatan Israel. Demikian disampaikan ex-pejabat Shin Bet Yossi Amorsi saat berbicara di radio Israel baru-baru ini. Pernyataan Amorsi ini merujuk pada serangan yang ditargetkan pada Iran yang diduga dikaitkan dengan Israel. Melansir Jerusalem Post pada Kamis 25 April, Amorsi menekankan bahwa Iran adalah musuh bebuyutan Israel. Disebutnya puluhan tahun Iran berusaha menghancurkan rezim Zionis lewat milisi-milisinya seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Amorsi menuding Iran telah memfitnah Israel atas serangan pada 14 April lalu di Isfahan. Lebih lanjut, Amorsi menyerukan IDF untuk menyerang inti Iran demi masa depan Israel. Menurutnya, tentara Israel harus melakukan serangan penuh terhadap Teheran, seperti menargetkan ladang minyak dan membiarkan asap hitam bertahan selama 2 minggu di langit Teheran. Amorsi menilai dampak serangan itu akan mempengaruhi ekonomi Teheran. Selain itu, dunia internasional akan melihat kekuatan Israel. Terpenting, kata Amorsi, akan banyak rakyat Iran yang menentang pemerintah. Dua hari berturut-turut, Houthi Yaman menyerang kapal yang terafiliasi dengan Israel. Terbaru pada Kamis 25 April 2024, Houthi juga menghujani kapal Israel MSC Darwin dengan sejumlah drone dan rudal. Imbas serangan tersebut, kapal MSC Darwin meledak dan terombang-ambing di Teluk Aden. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari pada Kamis malam. Menurut Yahya Sari, setelah meledakkan 2 kapal perang Amerika Serikat dan Israel, Houthi kembali menyerang kapal MSC Darwin. Saat melintas di Teluk Aden, kapal Israel itu dihujani dengan sejumlah drone dan rudal. Yahya Sari mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan menyebabkan kerusakan di kapal Israel. Namun ia tidak mengungkapkan soal nasib awak kapal tersebut. Dalam pernyataan itu, Yahya Sari pun mengungkapkan bahwa pasukan rudal Houthi juga meluncurkan sejumlah serangan lainnya di hari yang sama. Di antaranya, Houthi meluncurkan rudal balistik dan jelajah ke posisi Israel di Eilat Selatan Palestina yang diduduki. Pasalnya, rentetan serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Wakil Ketua Hamas Khalil Al-Hayya menyeratkan bahwa Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, masih berada di Rafah. Pernyataan ini muncul di tengah IDF yang kini siap-siap untuk menginvasi kota yang dihuni 1,5 juta pengungsi Palestina tersebut. Demikian disampaikan Al-Hayya dalam wawancaranya pada Rabu 24 April 2024. Al-Hayya mengakui bahwa Hamas masih memiliki sejumlah kemampuan di kota Rafah. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, disebutnya masih ada di Rafah. Pernyataan ini seolah membenarkan klaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Netanyahu bersikeras akan tetap menginvasi kota Rafah meski tidak didukung oleh sekutu utamanya, yakni Amerika Serikat. Pasalnya, ia yakin Rafah sebagai benteng terakhir gerakan Palestina Hamas. Al-Hayya meyakini operasi IDF di Rafah akan gagal, seperti halnya gagal menghilangkan kemampuan perlawanan di jalur Gaza dan Khan Yunis. Menurutnya, Israel akan gagal memperluas kendalinya atas Rafah. Sebelumnya, Al-Hayya mengaku siap menyetujui gencatan senjata dengan Israel di Gaza. Tidak tanggung-tanggung, Hamas siap gencatan senjata selama 5 tahun. Namun demikian, gencatan senjata itu terdapat syarat tertentu. Wakil Ketua Hamas itu mengungkap, pihaknya akan menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun jika solusi 2 negara diterapkan. Adapun batas wilayah negara Palestina nantinya adalah batas sebelum tahun 1967. Kata dia, Hamas akan meletakkan senjatanya dan berubah menjadi partai politik jika negara Palestina benar-benar didirikan. Pasukan pertahanan Israel IDF menyatakan pihaknya telah siap melancarkan operasi militer di Rafah, ujung selatan jalur Gaza, Palestina. Mereka kini sedang menunggu keputusan dari pemerintah Zionis. Hal itu diungkapkan seorang pejabat senior pertahanan Israel yang mengatakan pada Rabu 24 April 2024. Ia menyebut pihaknya sudah melakukan semua persiapan yang diperlukan dan bisa melancarkan operasi kapanpun jika pemerintah memberi persetujuan. Menurut pejabat tersebut, pihaknya percaya Rafah merupakan benteng terakhir Hamas di jalur Gaza. Oleh sebab itu, segala persiapan telah dilakukan untuk memberantas Hamas sepenuhnya dari daerah kantong Palestina tersebut. Dilansir The Times of Israel, sumber-sumber pemerintah mengatakan kabinet perang Netanyahu berencana bertemu dalam 2 pekan mendatang. Dalam hal ini untuk memberikan izin terkait mengevakuasi warga Palestina dari Rafah. Evakuasi ini diduga memakan waktu hingga 1 bulan.
Sementara itu, beberapa laporan menyebut sejumlah pejabat tinggi Israel telah mengunjungi Mesir untuk mengordinasi rencana serangan ke Rafah. Para pejabat itu antara lain Kepala Staf IDF Herzi Halevi dan Kepala Shin Bet Ronen Ber. Meski belum merinci soal rencana serangan, militer Zionis sudah berulang kali memberi sinyal bahwa mereka siap untuk menyerbu Rafah. Tentara Israel masuk jebakan mata-mata Iran yang menyamar sebagai wanita di sosial media. Tentara Israel itu dibuat jatuh hati hingga memberikan informasi pasukan pertahanan Israel atau IDF secara sukarela. Bahkan tentara tersebut juga membocorkan foto sensitif baterai pertahanan udara Iron Dome ke mata-mata Iran tersebut. Dilansir dari The Cradle pada Jumat 26 April 2024, hal itu pertama kali diungkapkan oleh situs berita Kenyos. Menurut laporannya, seorang tentara Israel mengirimkan lusinan foto sensitif Iron Dome ke agen intelijen Iran yang menyamar sebagai wanita di sosial media. Laporan tersebut mengklaim tentara tersebut secara sukarela mendokumentasikan baterai Iron Dome beserta lokasinya. Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh juru bicara militer Israel beberapa waktu lalu. Menurut juru bicara tersebut, imbas pelanggaran itu tentara Israel dijatuhi hukuman 10 hari penjara. Diketahui sistem pertahanan udara Iron Dome Israel memiliki setidaknya 10 baterai rudal yang didistribusikan secara strategis di sekitar wilayah pendudukan. Ketika radar mendeteksi proyektil yang masuk, sistem canggih tersebut secara otomatis menembakkan rudal pencegat, yang mana masing-masing rudal itu berharga antara $100.000 dan $150.000. Namun setelah bocor, baterai Iron Dome tersebut kini terancam menjadi target musuh. Kelompok milisi pembebasan Palestina Hamas berpotensi bergabung dengan Tentara Nasional Palestina. Informasi itu diungkapkan pejabat senior Hamas Khalil Al-Hayya dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Kamis 25 April 2024. Hal itu akan terjadi jika Palestina diakui sebagai sebuah negara. Hamas mengaku bersedia bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, serta membentuk pemerintahan bersatu untuk Gaza dan tepi barat bersama dengan Partai Fatah milik Otoritas Palestina. Pihak Hamas menekankan hal itu hanya jika negara Palestina berdaulat penuh dengan teritorial perbatasan sebelum tahun 1967. Kemudian kembalinya pengungsi Palestina sesuai dengan resolusi internasional. Khalil Al-Hayya menyebut Hamas juga bersedia hidup bernegara dan melakukan gencatan senjata selama 5 tahun atau lebih agar dapat hidup aman. Hayya berujar Hamas telah berulang kali menawarkan solusi ini selama bertahun-tahun. Sebagai informasi, Hayya menuturkan kalau kekuatan tempur milisi pembebasan Palestina masih kuat. Hayya menegaskan 80% kekuatan milisi Hamas masih utuh. Terlepas dari klaim yang dilontarkan IDF yang menyatakan bahwa baris pertahanan terakhir Hamas hanya tersisa di kota Rafah. Angkatan Udara Hizbullah kembali beraksi dan menyerang Zionis. Pada Kamis 25 April 2024, mereka meluncurkan drone bunuh diri ke markas artileri Ein Margaliot. Imbas serangan tersebut, markas artileri Zionis meledak dan terbakar hebat. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, angkatan udaranya melakukan serangan bunuh diri menggunakan pesawat tak berawak. Hizbullah mengklaim serangan itu tepat sasaran dan menghantam markas artileri Ein Margaliot. Imbas serangan tersebut, markas artileri Israel meledak dan mengalami kerusakan. Namun Hizbullah tidak membeberkan soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut. Di waktu yang sama, Hizbullah juga meluncurkan rentetan serangan lainnya ke posisi Zionis menggunakan sejumlah senjata. Di antaranya, Hizbullah menargetkan kelompok pasukan pendudukan Israel di sekitar situs militer Ardariyah dan juga menyerang barak Zibdin. Imbas rentetan serangan tersebut, sejumlah tentara Israel dilaporkan tewas dan terluka. Kondisi Israel semakin keos lantaran Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dikepung dan dikeroyok oleh warganya sendiri. Meski begitu, Ben-Gvir berhasil diamankan oleh petugas setempat. Ratusan warga Israel pun meneriakkan Ben-Gvir memalukan. Dikutip dari Yeni Sava, kondisi itu terjadi di Yerusalem Barat pada Rabu 24 April malam. Saat itu pengunjuk rasa melakukan demonstrasi penuntutan pembebasan sandera di Gaza. Dilaporkan massa berkumpul dan mengepung Ben-Gvir yang mendatangi sebuah gedung di Yerusalem Barat. Petugas keamanan langsung mengevakuasi Menteri Keamanan dari amukan massa. Polisi menggunakan air limbah sebagai salah satu cara untuk membubarkan massa. Namun saat Ben-Gvir dievakuasi dan dimasuki
dimasukkan ke dalam mobil, massa semakin marah hingga berusaha menyerang sang menteri. Menurut otoritas penyiaran publik Israel, pengunjuk rasa menyerbu Yerusalem Barat seusai mendengar kehadiran Ben Gvir di sana. Korea Utara mengirim utusan untuk pergi ke Iran seusai Israel melancarkan serangan balasan dan konflik di Timur Tengah semakin panas. Kunjungan utusan Kim Jong-un ke Iran pun menjadi peristiwa yang langka. Oleh sebab itu, Israel perlu waspada dengan pertemuan secara langsung antar dua negara tersebut. Dikutip dari VOA, utusan Korea Utara yang dikirim ke Iran sejak Selasa 23 April adalah Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal yakni Yoon Chong-ho. Media resmi Korea pun melaporkan pertemuan secara langsung antar dua negara ini jarang dilakukan. Oleh sebab itu, pertemuan tersebut diyakini memiliki hubungan militer rahasia. Sayangnya media Korea tidak merinci lebih lanjut terkait pertemuan tersebut. Perlu diketahui Korea Utara dan Iran telah dicurigai bekerja sama dalam program rudal balistik, sehingga pertemuan pada Selasa 23 April diduga sebagai pertukaran keahlian teknis dan komponen pembuatan senjata. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa Pyongyang kemungkinan sedang memperdalam hubungan militer dengan Iran, terlebih di tengah konflik Israel dan Hamas. Pyongyang dan Teheran pun dilaporkan bekerja sama memasuk senjata kepada Rusia untuk mendukung perang melawan Ukraina. Seorang pria asal Amerika Serikat bervisa turis bergabung menjadi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Namun terekam ia ketakutan saat membantu Israel perang melawan Hamas. Dikutip dari Palestine Chronicle, pria warga negara Amerika Yahudi itu bernama Sammy Ben. Secara sukarelawan ia menjalani pelatihan di Israel dan bertugas sebagai tentara cadangan. Beredar video yang memperlihatkan detik-detik Sammy melempar granat ke air sumur Palestina yang berada di Gaza. Taktik itu biasa digunakan Zionis yang bertujuan meracuni sumber air Palestina. Terlihat Sammy sempat ragu dan gestur ketakutan melihat dalamnya sumur tersebut. Meski sempat mundur, akhirnya Sammy melemparkan granat itu ke sumur Palestina. Dalam Instagram story-nya, Sammy kerap mengunggah video yang memperlihatkan kerusakan Gaza akibat serangan Israel. Bahkan Sammy kerap mendokumentasikan penganiayaan terhadap warga Palestina yang berada di tepi barat. Houthi kembali menargetkan kapal berbendera Amerika Serikat yang melintas di Laut Merah. Sekira 4 truk dan sebuah rudal anti kapal diluncurkan ke posisi kapal Amerika Serikat, namun Washington mengklaim serangan itu dapat dihalau oleh pasukannya. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melalui akun X. Dalam cuitannya dilaporkan rudal Houthi sedang menargetkan MV Yorktown yang merupakan kapal pengiriman milik Amerika Serikat. CENTCOM menuliskan serangan tersebut menghadirkan ancaman besar terhadap kapal-kapal Amerika Serikat dan koalisi yang melintas di Laut Merah. Meski begitu, CENTCOM mengklaim pasukannya berhasil menghalau bahkan menembak jatuh 4 drone Houthi. Oleh sebab itu, militer Amerika Serikat mengatakan tidak ada korban luka atau kerusakan akibat serangan militan Yaman. Terlebih, Amerika Serikat mengklaim telah membentuk pasukan perlindungan maritim multinasional di kawasan Laut Merah. Sementara diketahui insiden tersebut terjadi setelah Houthi mengumumkan bahwa mereka akan terus mengambil tindakan militer di Laut Merah, Laut Arab, dan Samudra Hindia. Yordania memberikan respons atas ajakan Hamas melawan Israel di jalur Gaza. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam mengajak masyarakat Yordania untuk bergabung dengan Hamas untuk menumpas Israel. Seruan itu diungkap oleh juru bicara Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas Abu Ubaidah dalam pernyataan terbaru dikutip pada Kamis 25 April 2024. Yordania sejauh ini menjadi negara Arab yang secara langsung terseret dalam konflik antara Israel dan Palestina serta barisan milisi pendukungnya. Terseretnya Yordania dalam konflik Israel-Palestina ini selain karena faktor geografis dan juga sejarah, juga karena mereka merupakan pemegang kendali dari Badan Wakaf Pengelola Masjid Al-Aqsa di Al-Quds atau Yerusalem. Sebab Israel sendiri telah melakukan tindakan yang tidak patut terhadap tempat ibadah umat muslim di sana, di mana para pemukim Yahudi ekstremis menyerbu Masjidil Haram Al-Aqsa dan melakukan praktik provokatif yang melanggar kesucian. Tindakan itu menuai kecaman dari Kementerian Luar Negeri dan Urusan Ekspatriat Yordania.
Dalam pernyataannya, Kementerian Yordania juga mengutuk pemberlakuan pembatasan masuknya jamaah Palestina ke Masjid Al-Aqsa. Diketahui aksi provokatif kelompok Yahudi ekstremis tersebut dalam beberapa hari kebelakang semakin masif dan gencar berkenaan dengan perayaan Hari Paskah Yahudi, di mana mereka berniat melakukan persembahan dengan menyembelih hewan kurban sebagai bentuk ritual peribadatan penyucian dari najis. Pemerintah Amerika Serikat tertampar kenyataan. Pasalnya, Brigade Al-Qassam baru-baru ini memamerkan video sandra warga Amerika Serikat dan Israel yang masih hidup. Hersh Goldberg Paulin, seorang warga Israel dan Amerika Serikat yang ditahan Hamas, menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lah yang membuat mereka sengsara. Netanyahu disebut dengan sengaja mengabaikan nasib mereka demi kepentingan politik. Dari kesaksian Goldberg, Qatar pun menyindir Israel yang menghujani mediator negosiasi itu dengan kritik dan tuduhan keberpihakan terhadap Hamas. Qatar tersinggung karena disebut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu karena cenderung berpihak pada kesepakatan pada Hamas. Qatar bahkan menyiratkan niat untuk mundur sebagai negosiator pertukaran sandera antara Hamas dan Israel karena sikap ofensif dari Israel itu sendiri. Diketahui video tahanan itu pun memicu protes dari warga Israel yang sebagian besar merupakan keluarga dari sandera. Pada Rabu 24 April malam, rumah Netanyahu pun digeruduk warga Israel. Mereka menuntut pemerintah Israel untuk menyepakati negosiasi dengan Hamas untuk membebaskan para sandera Israel. Hamas just published a video of 23-year-old Hersh Goldberg Paulin, an American-Israeli boy who was celebrating with his friends at the Nova Music Festival when he was violently and brutally attacked and kidnapped by Hamas on October 7th. Hersh has been held by Hamas in Gaza for over 200 days. 133 hostages are still being held by Hamas in Gaza for over 200 days in inhumane conditions. Until Hamas releases our hostages, the IDF will continue to pursue Hamas everywhere in Gaza. This is an urgent call for action. We will leave no stone unturned in our efforts to find our hostages. This psychological terror video is not only a reminder of what Hamas did on October 7th, it is a reminder of how sick this terror group is, terrorizing the hostages and their families too. To Hersh's parents, Rachel and John, our hearts are with you. We will continue doing everything in our power to bring your son Hersh and all our hostages back home. Your strength continues to inspire us as we fulfill this critical mission. Dua kelompok Brigade IDF mulai melakukan latihan khusus sebelum melanjutkan misi ke Rafah, Gaza pada Rabu 24 April 2024. Kedua brigade tersebut dilaporkan akan berada di bawah kendali Komando Divisi ke-99. Laporan menyebut dua brigade tentara IDF yang ditarik dari utara dan dikerahkan ke Gaza itu adalah pasukan infanteri brigade kedua dari Divisi 146 yang dikenal dengan nama Brigade Karmeli. Satu brigade lainnya berasal dari pasukan lapis baja Brigade 679, brigade dari Divisi 210 yang dikenal dengan nama Brigade Yiftah. Kedua brigade ini disebut selama ini bertugas di perbatasan utara dan telah melakukan pelatihan khusus serta persiapan sepanjang tahun terakhir terkait dengan misi di jalur Gaza. Perusahaan penyiaran Israel melaporkan bahwa tentara IDF memindahkan Brigade Cadangan Karmel setelah menjalani pelatihan.
Namun IDF sendiri tidak merinci lebih jauh soal alasan penarikan kedua brigade tersebut dari utara menuju Gaza. Yang jelas, dua pasukan yang dimobilisasi tersebut akan menggantikan tugas Batalion Nahal dalam misi ke Rafah. Sebagaimana diketahui, otoritas penyiaran mengatakan bahwa tentara Israel sedang bersiap untuk menyerang Rafah dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan otoritas penyiaran pada Kamis 24 April 2024 malam. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pun mengatakan bahwa ia dan pihaknya sedang mempelajari langkah-langkah yang harus diambil dalam persiapan operasi di Rafah, terutama terkait dengan evakuasi warga sipil. Demikian breaking news hari ini. Saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Ex-perwira senior Badan Keamanan Israel Shin Bet mendesak IDF untuk segera menyerang balik Iran dengan kekuatan penuh. IDF diminta menargetkan ladang minyak Iran hingga membuat dunia terkejut akan kekuatan Israel. Demikian disampaikan ex-pejabat Shin Bet Yossi Amorsi saat berbicara di radio Israel baru-baru ini. Pernyataan Amorsi ini merujuk pada serangan yang ditargetkan pada Iran yang diduga dikaitkan dengan Israel. Melansir Jerusalem Post pada Kamis 25 April, Amorsi menekankan bahwa Iran adalah musuh bebuyutan Israel. Disebutnya puluhan tahun Iran berusaha menghancurkan rezim Zionis lewat milisi-milisinya seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Amorsi menuding Iran telah memfitnah Israel atas serangan pada 14 April lalu di Isfahan. Lebih lanjut, Amorsi menyerukan IDF untuk menyerang inti Iran demi masa depan Israel. Menurutnya, tentara Israel harus melakukan serangan penuh terhadap Teheran, seperti menargetkan ladang minyak dan membiarkan asap hitam bertahan selama 2 minggu di langit Teheran. Amorsi menilai dampak serangan itu akan mempengaruhi ekonomi Teheran. Selain itu, dunia internasional akan melihat kekuatan Israel. Terpenting, kata Amorsi, akan banyak rakyat Iran yang menentang pemerintah. Amerika Serikat nampaknya tidak suka dengan kedekatan Iran dan Rusia, Korea Utara, Pakistan, hingga Sri Lanka. Iran semakin mempererat hubungannya dengan sejumlah negara saat Amerika Serikat dan Uni Eropa akan memberikan sanksi. Mengutip Tribun News, Iran baru saja menandatangani perjanjian kerjasama dengan Rusia pada Rabu 24 April. Sebelumnya, Iran mengajukan proposal ke Rusia untuk mengurangi dampak doktrin sepihak dari Barat terhadap keamanan informasi dan meningkatkan keragaman lembaga internasional terkait hal itu, sebagaimana dilaporkan IRNA. Selain Rusia, Iran juga mendekati Korea Utara dengan mengirim delegasi ekonomi Korea Utara ke Teheran. Kantor berita Korea KCNA melaporkan Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal Korea Utara Yoon Jung-ho ke Iran pada Selasa 23 April. Ini merupakan kunjungan pertama pihak Korea Utara ke Iran dalam 4 tahun terakhir. KCNA tidak merinci apa yang menjadi pembicaraan dalam pertemuan itu. Sementara media Barat mencurigai Iran dan Korea Utara selama bertahun-tahun bekerja sama dalam pengembangan rudal. Pada 22 hingga 24 April, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengunjungi Pakistan. Ia disambut oleh para pemimpin militer dan Menteri Perumahan Pakistan. Kantor Luar Negeri Pakistan mengatakan Iran dan Pakistan sepakat untuk bekerja sama di sektor energi, termasuk perdagangan listrik, jalur transmisi listrik, dan proyek pipa gas Iran-Pakistan. Meski diperingatkan oleh Amerika Serikat, Pakistan tetap
menjalin kerjasama dengan Iran dalam pertemuan kemarin. Dalam agendanya minggu ini, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengunjungi Sri Lanka. Ini adalah kunjungan pertama Presiden Iran sejak mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad berkunjung ke Sri Lanka pada 2008. Raisi menghadiri peresmian proyek Umaoya, pembangkit listrik tenaga air dan irigasi di Sri Lanka yang dibangun oleh kontraktor Iran. Merespon kerjasama Iran dengan beberapa negara, penasihat keamanan Gedung Putih Jack Sullivan mengaku prihatin. Ia menyatakan bahwa proposal pertahanan Rusia kepada Iran dan Korea Utara dapat semakin mengganggu stabilitas kawasan Asia Barat dan Indo-Pasifik. Menurutnya, usulan Rusia untuk mengirim senjata ke Iran dapat mengganggu kestabilan Timur Tengah. Sejumlah analis internasional mengurai pandangannya terkait konflik di Iran dan Israel. Disebut dampak ketegangan dua negara itu ada kaitannya dengan agresi Zionis di jalur Gaza. Iran diduga menjadi umpan Israel agar Amerika Serikat merestui invasinya di kota Rafah. Mayrav Zonzain, seorang analis internasional krisis group yang berbasis di Tel Aviv, mengatakan serangan Iran telah mengalihkan perhatian dunia termasuk Amerika Serikat. Sekutu dekat Israel itu buru-buru menggelontorkan bantuan militer tambahan ke Israel untuk menghadapi ancaman Iran. Sementara itu, Ali Fayez, analis Iran di ICG yang berbasis di Washington, menilai Iran hanya memberi peringatan ke Israel. Diketahui setelah Israel menyerang konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu, Iran membalasnya dengan menyerang situs militer Israel pada Sabtu 13 April. Kemudian Israel pada Jumat 19 April diduga mengirimkan 3 drone kecil di Isfahan, Iran yang dianggap oleh Iran sebagai mainan anak-anak yang meledak di sana. Kecilnya serangan kedua Israel tersebut menurut Mayrav Zonzain menunjukkan bahwa Iran dan Israel tidak menginginkan perang. Gegara serangan Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat menunda menginvasi kota Rafah yang dihuni oleh 1,5 juta pengungsi Palestina. Rencana tersebut tidak didukung Amerika Serikat karena akan menimbulkan banyak korban jiwa. Di sisi lain, Netanyahu bersikeras akan tetap menginvasi Rafah. Israel meyakini Rafah sebagai benteng terakhir gerakan Palestina Hamas. Dermaga terapung Amerika Serikat di lepas pantai Gaza dilaporkan diserang saat proses pembangunan pada Rabu 24 April 2024. Ini merupakan pertama kalinya dermaga kemanusiaan Amerika Serikat mendapat penyerangan. Media Israel i24 News menyebut militan Gaza yang bertanggung jawab dalam penyerangan tersebut disebut sebuah mortir diluncurkan ke lokasi pembangunan maritim. Akibat serangan itu, beberapa peralatan teknik Amerika rusak, sementara 1 orang mengalami luka ringan saat berlari mencari perlindungan. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat bersama sekutunya Israel akan membangun dermaga terapung di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari pada awal Maret lalu menyebut pihaknya dan Komando Pusat AS tengah membangun fasilitas tersebut. Dermaga ini rencananya digunakan untuk memasok bantuan ke wilayah Gaza melalui jalur laut. Para donatur internasional disebut telah meluncurkan koridor laut tersebut. Kelompok militan Palestina Hamas mengaku siap menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun atau lebih dengan Israel. Namun demikian, gencatan senjata itu terdapat syarat tertentu. Demikian disampaikan pejabat senior Hamas Khalil Al-Hayya dalam wawancaranya dengan AP News pada Rabu 24 April. Wakil Ketua Hamas itu mengungkap pihaknya akan menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun jika solusi dua negara diterapkan. Adapun batas wilayah negara Palestina nantinya adalah batas sebelum tahun 1967. Kata dia, Hamas akan meletakkan senjatanya dan berubah menjadi partai politik jika negara Palestina benar-benar didirikan. Akan tetapi media Amerika Serikat itu memperkirakan Israel tidak akan bersedia mempertimbangkan skenario seperti itu. Ini lantaran Israel sudah bersumpah akan menghancurkan Hamas setelah peristiwa serangan tanggal 7 Oktober 2023. Di samping itu, pemerintahan sayap kanan Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sudah terang-terangan menolak pendirian negara Palestina. Adapun Al-Hayya mengatakan Hamas ingin bergabung dengan organisasi pembebasan Palestina yang dipimpin oleh faksi Fatah yang berseberangan
berseberangan dengan Hamas. Menurut dia, bergabungnya Hamas itu untuk membentuk pemerintahan persatuan di Gaza dan tepi barat. Selain itu, pihaknya juga menginginkan para pengungsi Palestina kembali sesuai dengan keputusan internasional. Dia berujar sayap militer Hamas akan dibubarkan jika negara seperti yang diinginkan Hamas itu terwujud. Iran disebut mustahil jika menyerah kepada sekutu Israel, yakni Amerika Serikat. Pernyataan ini menyusul rencana AS dan Uni Eropa memberikan sanksi baru ke Iran buntut serangan Teheran ke Israel. Dilansir Pars Today, demikian disampaikan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dalam pertemuan dengan para buruh dan pekerja Iran pada Rabu 24 April. Khamenei menyebut sanksi dan tekanan Barat bertujuan agar Iran menyerah dan patuh total, namun hal itu kata dia tidak akan terjadi. Meski demikian, diakuinya sanksi Barat telah memukul perekonomian negara dan menciptakan banyak masalah ekonomi. Khamenei kemudian menyinggung kontradiksi dan alasan-alasan yang dibuat Barat, di antaranya Gaza. Menurut mereka, rakyat Gaza yang sedang dibombardir adalah teroris. Di sisi lain, Zionis hanya dalam waktu 5 bulan membunuh hampir 40.000 orang termasuk anak-anak. Lebih lanjut, Khamenei mengingatkan pidatonya beberapa tahun lalu terkait nuklir. Saat itu Iran meminta Amerika Serikat untuk menentukan sejauh mana Teheran harus mundur agar puas. Menurut Khamenei, Amerika Serikat tidak bersedia menentukan karena ingin menutup total industri nuklir Iran. Wakil Ketua Hamas Khalil Al-Hayya menyeratkan bahwa Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, masih berada di Rafah. Pernyataan ini muncul di tengah IDF yang kini siap-siap untuk menginvasi kota yang dihuni 1,5 juta pengungsi Palestina tersebut. Demikian disampaikan Al-Hayya dalam wawancaranya pada Rabu 24 April 2024. Al-Hayya mengakui bahwa Hamas masih memiliki sejumlah kemampuan di kota Rafah. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, disebutnya masih ada di Rafah. Pernyataan ini seolah membenarkan klaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya Netanyahu bersikeras akan tetap menginvasi kota Rafah meski tidak didukung oleh sekutu utamanya yakni Amerika Serikat. Pasalnya ia yakin Rafah sebagai benteng terakhir gerakan Palestina Hamas. Al-Hayya meyakini operasi IDF di Rafah akan gagal, seperti halnya gagal menghilangkan kemampuan perlawanan di jalur Gaza dan Khan Yunis. Menurutnya Israel akan gagal memperluas kendalinya atas Rafah. Sebelumnya Al-Hayya mengaku siap menyetujui gencatan senjata dengan Israel di Gaza. Tidak tanggung-tanggung, Hamas siap gencatan senjata selama 5 tahun. Namun demikian, gencatan senjata itu terdapat syarat tertentu. Wakil Ketua Hamas itu mengungkap pihaknya akan menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun jika solusi dua negara diterapkan. Adapun batas wilayah negara Palestina nantinya adalah batas sebelum tahun 1967. Kata dia, Hamas akan meletakkan senjatanya dan berubah menjadi partai politik jika negara Palestina benar-benar didirikan. Menteri Keuangan Israel Smotrich berupaya melegalkan 68 pos pemukim pendudukan di tepi barat. Rencana ini menandai perluasan paling dramatis bagi gerakan pemukiman dalam beberapa dekade. Terkait hal itu, Amerika Serikat, sekutu utama Israel, memberikan tanggapannya. Amerika Serikat mengatakan dorongan untuk melegalkan pos pemukiman di tepi barat bahaya dan sembrono. Demikian disampaikan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Vedant Patel, pada Rabu 25 April. Washington, kata Patel, menentang permukiman di tepi barat. Ia menyebut dengan melegalkan pos di tepi barat maka melanggar hukum internasional. Amerika Serikat akan terus mendesak para pejabat Israel untuk menahan diri mengambil tindakan untuk melegalkan pos-pos terdepan yang ilegal. Adapun Israel telah menetap di tepi barat secara luas sejak tahun 1967, memandangnya sebagai wilayah Yudea dan Samaria yang alkitabiah dan penting bagi keamanan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mendorong pertumbuhan permukiman, namun hal ini dikritik oleh Amerika Serikat. Permukiman tersebut telah memakan lahan di tepi barat, di mana warga Palestina telah lama bertujuan untuk mendirikan negara mereka yang juga mencakup jalur Gaza dan menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Houthi kembali menargetkan kapal berbendera Amerika Serikat yang melintas di Laut Merah. Sekira 4 trol dan sebuah rudal anti kapal diluncurkan ke posisi kapal Amerika Serikat, namun Washington mengklaim serangan itu dapat dihalau oleh pasukannya. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melalui akun X. Dalam cuitannya dilaporkan rudal Houthi sedang menargetkan MV Yorktown yang merupakan kapal pengiriman milik Amerika Serikat. CENTCOM menuliskan serangan tersebut menghadirkan ancaman besar terhadap kapal-kapal Amerika Serikat dan koalisi yang melintas di Laut Merah. Meski begitu, CENTCOM mengklaim pasukannya berhasil menghalau bahkan menembak jatuh 4 drone Houthi. Oleh sebab itu, militer Amerika Serikat mengatakan tidak ada korban luka atau kerusakan akibat serangan militan Yaman. Terlebih, Amerika Serikat mengklaim telah membentuk pasukan perlindungan maritim multinasional di kawasan Laut Merah. Sementara diketahui insiden tersebut terjadi setelah Houthi mengumumkan bahwa mereka akan terus mengambil tindakan militer di Laut Merah, Laut Arab, dan Samudra Hindia. Sejumlah senjata militer Israel yang gagal meledak berhasil dimanfaatkan pasukan perlawanan Palestina Brigade Al-Qassam. Senjata itu digunakan kembali oleh Hamas untuk menyerang tentara rezim Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Al-Qassam awalnya mengaku memancing 2 pasukan mekanis Israel. Pasukan Zionis itu masuk ke dalam ranjau lalu diledakkan menggunakan alat peledak dan rudal F-16 Israel. Rudal Israel tersebut dimanfaatkan Hamas setelah gagal meledak di Al-Dairah Mukroka di jalur Gaza Tengah. Pada hari ke-201 perang, Al-Qassam mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menghancurkan pasukan pendudukan Israel di poros Netzarim. Serangan dilakukan menggunakan mortir kaliber berat. Brigade Al-Qassam juga menerbitkan video yang menunjukkan operasi penembakan khusus terhadap seorang perwira Israel di Beit Hanon jauh di utara jalur Gaza. Dalam video berdurasi 1 menit 5 detik itu terlihat mujahidin Brigade Al-Qassam menargetkan sekumpulan IDF. Setelah mengunci posisi musuh, Al-Qassam langsung melepaskan tembakan. Seorang tentara Israel pun terlihat terkena tembakan hingga jatuh tersungkur. Sementara tentara lainnya langsung melarikan diri. Militer Israel mengaku telah menyiapkan keperluan untuk merebut kota Rafah, Palestina. 2 pasukan militer nantinya akan dikerahkan untuk melakukan serangan besar-besaran. Kota Rafah dianggap sebagai benteng terakhir Hamas di jalur Gaza. Seorang pejabat senior Israel menyebut pihaknya tinggal menunggu persetujuan pemerintah untuk melancarkan operasi. Rencana serangan Israel ke Rafah ini menimbulkan kekhawatiran internasional yang luas. Asalnya ada lebih dari 1 juta warga yang mengungsi di sana. Badan-badan bantuan telah memperingatkan potensi bencana kemanusiaan. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak menyerang Rafah. Menghindari bencana kemanusiaan itu, Israel mengaku akan mengusir warga sipil dari Rafah. Pada Rabu 24 April, pasukan pertahanan Israel menyebut pihaknya siap mengerahkan 2 brigade cadangan untuk misi di jalur Gaza. Mereka mempraktikkan teknik pertempuran dan mempelajari manuver di jalur Gaza. Penembak jitu Brigade Al-Qassam berhasil menembak seorang perwira Israel. Sekumpulan militer rezim Zionis pun langsung lari terbirit-birit selesai tembakan Al-Qassam itu mengenai salah seorang temannya. Brigade Al-Qassam menerbitkan video yang menunjukkan operasi penembakan khusus terhadap seorang perwira Israel. Insiden ini terjadi di Beit Hanon jauh di utara jalur Gaza. Dalam video berdurasi 1 menit 5 detik itu terlihat mujahidin Brigade Al-Qassam menargetkan sekumpulan IDF. Setelah mengunci posisi musuh, Al-Qassam langsung melepaskan tembakan. Seorang tentara Israel pun terlihat terkena tembakan hingga jatuh tersungkur. Sementara tentara lainnya langsung melarikan diri dan meninggalkan temannya yang tertembak.
Rudal Iran ditemukan di daerah Arad di Gurun Yudea 10 hari setelah serangan besar-besaran Teheran ke wilayah Israel pada 14 April 2024. Rudal tersebut memiliki jangkauan serangan mencapai ribuan kilometer dan berhulu ledak tinggi. Sisa rudal Iran ini ditemukan oleh para pelancong. Ini bukanlah rudal pertama yang ditemukan di wilayah selatan sejak serangan tersebut. Dikutip dari The Jerusalem Post, rudal serupa juga ditemukan di dekatnya di kawasan Laut Mati. Menurut laporan pasukan pendudukan Israel, rudal yang ditemukan itu ialah Imad Iran. Imad Iran adalah satu dari 2 jenis rudal balistik yang digunakan dalam serangan tersebut bersama dengan Haibar Sekan. Imad adalah versi lanjutan dari rudal lama Shehab-3 yang didasarkan pada Rodong Korea Utara. Hulu ledak Imad relatif canggih, mengandung 750 kg bahan peledak, mampu menyebabkan kerusakan bahkan pada struktur yang dilindungi. Jangkauan rudal tersebut mencapai sekitar 1.700 km dan dirancang untuk mencapai sasaran dengan akurat hingga 10 meter. Sejumlah senjata militer Israel yang gagal meledak berhasil dimanfaatkan pasukan perlawanan Palestina Brigade Al-Qassam. Senjata itu digunakan kembali oleh Hamas untuk menyerang tentara rezim Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Al-Qassam awalnya mengaku memancing 2 pasukan mekanis Israel. Pasukan Zionis itu masuk ke dalam ranjau lalu diledakkan menggunakan alat peledak dan rudal F-16 Israel. Rudal Israel tersebut dimanfaatkan Hamas setelah gagal meledak di Al-Dairah Mukroha di jalur Gaza Tengah. Pada hari ke-201 perang, Al-Qassam mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menghancurkan pasukan pendudukan Israel di poros Netzarim. Serangan dilakukan menggunakan mortir kaliber berat. Brigade Al-Qassam juga menerbitkan video yang menunjukkan operasi penembakan khusus terhadap seorang perwira Israel di Beit Hanon, jauh di utara jalur Gaza. Dalam video berdurasi 1 menit 5 detik, terlihat mujahidin Brigade Al-Qassam menargetkan sekumpulan IDF. Setelah mengunci posisi musuh, Al-Qassam langsung melepaskan tembakan. Seorang tentara Israel pun terlihat terkena tembakan hingga jatuh tersungkur. Sementara tentara lainnya langsung melarikan diri. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengancam akan meruntuhkan Israel jika mereka kembali menyerang negaranya. Hal ini disampaikan Raisi dalam kunjungannya ke Pakistan pada Selasa 23 April 2024. Raisi menyatakan jika Israel berani menyerang Iran, situasinya akan berbeda. Bahkan Raisi mempertanyakan apakah nantinya pasukan Israel akan tetap bertahan atau tidak. Presiden Iran itu juga membahas ketegangan antara Iran dan Israel baru-baru ini. Dikutip dari Tribun News, Ebrahim Raisi berjanji untuk terus mendukung perlawanan Palestina. Dia juga mengecam Amerika Serikat dan negara-negara Barat sebagai pelanggar hak asasi manusia terbesar. Raisi mengatakan Amerika Serikat dan negara-negara Barat mendukung genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Iran mengancam akan memakai nuklir untuk meratakan Israel jika tentara Benyamin Netanyahu mulai menyerang. Hal itu disampaikan lantaran Iran mengaku pihaknya telah menggenggam info militer Israel. Dikutip dari Tribun News pada 19 April, kabar penggunaan senjata nuklir ini dikonfirmasi oleh Komandan Iran, Brigadir Jenderal Ahmed Haq Talab dalam pernyataannya pada Kamis 18 April 2024, di mana Iran bisa merevisi kebijakan nuklirnya jika posisinya terancam. Ia bahkan juga mengingatkan bahwa fasilitas nuklir Israel sudah teridentifikasi dan informasi yang diperlukan mengenai semua target sudah tersedia. Menurut sumber, pihak Iran mengatakan situasi bisa saja tidak terkendali jika Israel kembali menyerang Iran karena setelah itu Iran tidak akan tinggal diam. Sumber juga menegaskan bahwa Iran telah memperingatkan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya agar tidak melakukan tindakan yang memperketat sanksi terhadap mereka sendiri. Menurut informasi, Iran menegaskan dalam pesannya bahwa pemerintah Amerika Serikat memikul tanggung jawab atas potensi agresi Israel hingga tidak akan dapat menghindarinya. Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam masih terus menyerbu pasukan Israel di Gaza. Baru-baru ini Al-Qassam merilis video detik-detik penembak jitunya melancarkan aksi di Beit Hanan.
Rekaman video tersebut tampak dibagikan lewat saluran Telegram Al-Qassam. Dikutip dari Tribun News, aksi sniper Al-Qassam itu berhasil menembak mati tentara Israel. Bahkan serdadu Zionis yang menjadi korban itu langsung ditinggal lari oleh tentara IDF lainnya. Diketahui aksi yang dilakukan penembak jitu Al-Qassam itu menyasar seorang perwira di antara sekumpulan tentara tersebut. Berdasarkan video yang dirilis, serangan itu dilakukan pada Senin 22 April 2024. Tembakan dari sniper Al-Qassam itu pun berhasil membuat sekumpulan tentara Israel itu lari berhamburan. Yaman kutuk sikap diam negara Arab sebut menjadi penyebab bertambahnya kuburan massal di Gaza. Buntutnya, Houthi menyatakan siap memperluas operasi militer tak hanya di Laut Merah tapi melebar ke Laut Arab. Dikutip dari Tribun News pada 24 April, kabar itu mengutip sumber utama dari beberapa laporan media. Houthi juga menggarisbawahi sikap diam negara-negara Arab atas pembantaian yang terus-menerus terjadi di Gaza. Sikap diam Arab itu disebut Houthi adalah memalukan. Pernyataan itu menyusul ditemukannya kuburan massal di kompleks medis Nasser di Gaza. Ibasnya, angkatan bersenjata Yaman menyatakan siap memperluas operasi militer mereka terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel tidak hanya di Laut Merah, tetapi juga melebar ke Laut Arab dan Samudra Hindia. Kondisi Israel semakin keos lantaran Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dikepung dan dikeroyok oleh warganya sendiri. Meski begitu, Ben-Gvir berhasil diamankan oleh petugas setempat. Ratusan warga Israel pun meneriakkan Ben-Gvir memalukan. Dikutip dari Yeni Safak, kondisi itu terjadi di Yerusalem Barat pada Rabu 24 April malam. Saat itu pengunjuk rasa melakukan demonstrasi penuntutan pembebasan sandera di Gaza. Dilaporkan massa berkumpul dan mengepung Ben-Gvir yang mendatangi sebuah gedung di Yerusalem Barat. Petugas keamanan langsung mengevakuasi Menteri Keamanan dari amukan massa. Polisi menggunakan air limbah sebagai salah satu cara untuk membubarkan massa. Namun saat Ben-Gvir dievakuasi dan dimasukkan ke dalam mobil, massa semakin marah hingga berusaha menyerang sang menteri. Menurut otoritas penyiaran publik Israel, pengunjuk rasa menyerbu Yerusalem Barat seusai mendengar kehadiran Ben-Gvir di sana. Korea Utara mengirim utusan untuk pergi ke Iran seusai Israel melancarkan serangan balasan dan konflik di Timur Tengah semakin panas. Kunjungan utusan Kim Jong-un ke Iran pun menjadi peristiwa yang langka. Oleh sebab itu, Israel perlu waspada dengan pertemuan secara langsung antar dua negara tersebut. Dikutip dari VOA, utusan Korea Utara yang dikirim ke Iran sejak Selasa 23 April adalah Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal yakni Yoon Chong-ho. Media resmi Korea pun melaporkan pertemuan secara langsung antar dua negara ini jarang dilakukan. Oleh sebab itu, pertemuan tersebut diyakini memiliki hubungan militer rahasia. Sayangnya, media Korea tidak merinci lebih lanjut terkait pertemuan tersebut. Perlu diketahui, Korea Utara dan Iran telah dicurigai bekerja sama dalam program rudal balistik, sehingga pertemuan pada Selasa 23 April diduga sebagai pertukaran keahlian teknis dan komponen pembuatan senjata. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa Pyongyang kemungkinan sedang memperdalam hubungan militer dengan Iran, terlebih di tengah konflik Israel dan Hamas. Pyongyang dan Teheran pun dilaporkan bekerja sama memasuk senjata kepada Rusia untuk mendukung perang melawan Ukraina. Amerika Serikat nampaknya tidak suka dengan kedekatan Iran dan Rusia, Korea Utara, Pakistan hingga Sri Lanka. Iran semakin mempererat hubungannya dengan sejumlah negara saat Amerika Serikat dan Uni Eropa akan memberikan sanksi. Mengutip Tribun News, Iran baru saja menandatangani perjanjian kerjasama dengan Rusia pada Rabu 24 April. Sebelumnya Iran mengajukan proposal ke Rusia untuk mengurangi dampak doktrin sepihak dari Barat terhadap keamanan informasi dan meningkatkan keragaman lembaga internasional terkait
terkait hal itu sebagaimana dilaporkan IRNA. Selain Rusia, Iran juga mendekati Korea Utara dengan mengirim delegasi ekonomi Korea Utara ke Teheran. Kantor berita Korea KCNA melaporkan Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal Korea Utara Yoon Jung-ho ke Iran pada Selasa 23 April. Ini merupakan kunjungan pertama pihak Korea Utara ke Iran dalam 4 tahun terakhir. KCNA tidak merinci apa yang menjadi pembicaraan dalam pertemuan itu. Sementara media barat mencurigai Iran dan Korea Utara selama bertahun-tahun bekerja sama dalam pengembangan rudal. Pada 22 hingga 24 April, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengunjungi Pakistan. Ia disambut oleh para pemimpin militer dan Menteri Perumahan Pakistan. Kantor Luar Negeri Pakistan mengatakan Iran dan Pakistan sepakat untuk bekerja sama di sektor energi, termasuk perdagangan listrik, jalur transmisi listrik, dan proyek pipa gas Iran-Pakistan. Meski diperingatkan oleh Amerika Serikat, Pakistan tetap menjalin kerjasama dengan Iran dalam pertemuan kemarin. Dalam agendanya minggu ini, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengunjungi Sri Lanka. Ini adalah kunjungan pertama Presiden Iran sejak mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad berkunjung ke Sri Lanka pada 2008. Raisi menghadiri peresmian proyek Uma Oya, pembangkit listrik tenaga air dan irigasi di Sri Lanka yang dibangun oleh kontraktor Iran. Merespon kerjasama Iran dengan beberapa negara, penasihat keamanan Gedung Putih Jack Sullivan mengaku prihatin. Ia menyatakan bahwa proposal pertahanan Rusia kepada Iran dan Korea Utara dapat semakin mengganggu stabilitas kawasan Asia Barat dan Indo-Pasifik. Menurutnya, usulan Rusia untuk mengirim senjata ke Iran dapat mengganggu kestabilan Timur Tengah. Ex-perwira senior Badan Keamanan Israel Shin Bet mendesak IDF untuk segera menyerang balik Iran dengan kekuatan penuh. IDF diminta menargetkan ladang minyak Iran hingga membuat dunia terkejut akan kekuatan Israel. Demikian disampaikan ex-pejabat Shin Bet Yossi Amorsi saat berbicara di radio Israel baru-baru ini. Pernyataan Amorsi ini merujuk pada serangan yang ditargetkan pada Iran yang diduga dikaitkan dengan Israel. Melansir Jerusalem Post pada Kamis 25 April, Amorsi menekankan bahwa Iran adalah musuh bebuyutan Israel. Disebutnya puluhan tahun Iran berusaha menghancurkan rezim Zionis lewat milisi-milisinya seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Amorsi menuding Iran telah memfitnah Israel atas serangan pada 14 April lalu di Isfahan. Lebih lanjut, Amorsi menyerukan IDF untuk menyerang inti Iran demi masa depan Israel. Menurutnya, tentara Israel harus melakukan serangan penuh terhadap Teheran, seperti menargetkan ladang minyak dan membiarkan asap hitam bertahan selama 2 minggu di langit Teheran. Amorsi menilai dampak serangan itu akan mempengaruhi ekonomi Teheran. Selain itu, dunia internasional akan melihat kekuatan Israel. Terpenting, kata Amorsi, akan banyak rakyat Iran yang menentang pemerintah. Dua hari berturut-turut, Houthi Yaman menyerang kapal yang terafiliasi dengan Israel. Terbaru pada Kamis 25 April 2024, Houthi juga menghujani kapal Israel MSC Darwin dengan sejumlah drone dan rudal. Imbas serangan tersebut, kapal MSC Darwin meledak dan terombang-ambing di Teluk Aden. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari pada Kamis malam. Menurut Yahya Sari, setelah meledakkan 2 kapal perang Amerika Serikat dan Israel, Houthi kembali menyerang kapal MSC Darwin. Saat melintas di Teluk Aden, kapal Israel itu dihujani dengan sejumlah drone dan rudal. Yahya Sari mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan menyebabkan kerusakan di kapal Israel. Namun ia tidak mengungkapkan soal nasib awak kapal tersebut. Dalam pernyataan itu, Yahya Sari pun mengungkapkan bahwa pasukan rudal Houthi juga meluncurkan sejumlah serangan lainnya di hari yang sama. Di antaranya, Houthi meluncurkan rudal balistik dan jelajah ke posisi Israel di Eilat Selatan Palestina yang diduduki. Pasalnya, rentetan serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Wakil Ketua Hamas Khalil Al-Hayya menyeratkan bahwa Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, masih berada di Rafah. Pernyataan ini muncul di tengah IDF yang kini siap-siap untuk menginvasi kota yang dihuni 1,5 juta pengungsi Palestina tersebut. Demikian disampaikan Al-Hayya dalam wawancaranya pada Rabu 24 April 2024. Al-Hayya mengakui bahwa Hamas masih memiliki sejumlah kemampuan di kota Rafah. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, disebutnya masih ada di Rafah. Pernyataan ini
seolah membenarkan klaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya Netanyahu bersikeras akan tetap menginvasi kota Rafah meski tidak didukung oleh sekutu utamanya yakni Amerika Serikat. Pasalnya ia yakin Rafah sebagai benteng terakhir gerakan Palestina Hamas. Al-Hayya meyakini operasi IDF di Rafah akan gagal, seperti halnya gagal menghilangkan kemampuan perlawanan di jalur Gaza dan Khan Yunis. Menurutnya Israel akan gagal memperluas kendalinya atas Rafah. Sebelumnya Al-Hayya mengaku siap menyetujui gencatan senjata dengan Israel di Gaza. Tidak tanggung-tanggung, Hamas siap gencatan senjata selama 5 tahun. Namun demikian, gencatan senjata itu terdapat syarat tertentu. Wakil Ketua Hamas itu mengungkap pihaknya akan menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun jika solusi dua negara diterapkan. Adapun batas wilayah negara Palestina nantinya adalah batas sebelum tahun 1967. Kata dia, Hamas akan meletakkan senjatanya dan berubah menjadi partai politik jika negara Palestina benar-benar didirikan. Pasukan pertahanan Israel IDF menyatakan pihaknya telah siap melancarkan operasi militer di Rafah, ujung selatan jalur Gaza, Palestina. Mereka kini sedang menunggu keputusan dari pemerintah Zionis. Hal itu diungkapkan seorang pejabat senior pertahanan Israel yang mengatakan pada Rabu 24 April 2024. Ia menyebut pihaknya sudah melakukan semua persiapan yang diperlukan dan bisa melancarkan operasi kapanpun jika pemerintah memberi persetujuan. Menurut pejabat tersebut, pihaknya percaya Rafah merupakan benteng terakhir Hamas di jalur Gaza. Oleh sebab itu, segala persiapan telah dilakukan untuk memberantas Hamas sepenuhnya dari daerah kantong Palestina tersebut. Dilansir The Times of Israel, sumber-sumber pemerintah mengatakan kabinet perang Netanyahu berencana bertemu dalam 2 pekan mendatang. Dalam hal ini untuk memberikan izin terkait mengevakuasi warga Palestina dari Rafah. Evakuasi ini diduga memakan waktu hingga 1 bulan. Sementara itu, beberapa laporan menyebut sejumlah pejabat tinggi Israel telah mengunjungi Mesir untuk mengordinasi rencana serangan ke Rafah. Para pejabat itu antara lain Kepala Staf IDF Herzi Halevi dan Kepala Shin Bet Ronen Ber. Meski belum merinci soal rencana serangan, militer Zionis sudah berulang kali memberi sinyal bahwa mereka siap untuk menyerbu Rafah. Tentara Israel masuk jebakan mata-mata Iran yang menyamar sebagai wanita di sosial media. Tentara Israel itu dibuat jatuh hati hingga memberikan informasi pasukan pertahanan Israel atau IDF secara sukarela. Bahkan tentara tersebut juga membocorkan foto sensitif baterai pertahanan udara Iron Dome ke mata-mata Iran tersebut. Dilansir dari The Cradle pada Jumat 26 April 2024, hal itu pertama kali diungkapkan oleh situs berita Kenyos. Menurut laporannya, seorang tentara Israel mengirimkan lusinan foto sensitif Iron Dome ke agen intelijen Iran yang menyamar sebagai wanita di sosial media. Laporan tersebut mengklaim tentara tersebut secara sukarela mendokumentasikan baterai Iron Dome beserta lokasinya. Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh juru bicara militer Israel beberapa waktu lalu. Menurut juru bicara tersebut, imbas pelanggaran itu tentara Israel dijatuhi hukuman 10 hari penjara. Diketahui sistem pertahanan udara Iron Dome Israel memiliki setidaknya 10 baterai rudal yang didistribusikan secara strategis di sekitar wilayah pendudukan. Ketika radar mendeteksi proyektil yang masuk, sistem canggih tersebut secara otomatis menembakkan rudal pencegat. Yang mana masing-masing rudal itu berharga antara $100.000 dan $150.000. Namun setelah bocor, baterai Iron Dome tersebut kini terancam menjadi target musuh. Kelompok milisi pembebasan Palestina Hamas berpotensi bergabung dengan Tentara Nasional Palestina. Informasi itu diungkapkan pejabat senior Hamas Khalil Al-Hayya dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Kamis 25 April 2024. Hal itu akan terjadi jika Palestina diakui sebagai sebuah negara. Hamas mengaku bersedia bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, serta membentuk pemerintahan bersatu untuk Gaza dan tepi barat bersama dengan Partai Fatah milik Otoritas Palestina. Pihak Hamas menekankan hal itu hanya jika negara Palestina berdaulat penuh dengan teritorial perbatasan sebelum tahun 1967. Kemudian kembalinya pengungsi Palestina sesuai dengan resolusi internasional. Khalil Al-Hayya menyebut Hamas juga bersedia hidup bernegara dan melakukan gencatan senjata selama 5 tahun atau lebih agar dapat hidup aman. Hayya berujar Hamas telah berulang kali menawarkan solusi ini selama bertahun-tahun. Sebagai informasi, Hayya menuturkan kalau kekuatan tempur milisi pembebasan Palestina masih kuat. Hayya menegaskan 80% kekuatan milisi Hamas masih utuh. Terlepas dari klaim yang dilontarkan IDF yang menyatakan bahwa baris pertahanan terakhir Hamas hanya tersisa di kota Rafah.
Angkatan Udara Hizbullah kembali beraksi dan menyerang Zionis. Pada Kamis 25 April 2024, mereka meluncurkan drone bunuh diri ke markas artileri Ein Margaliot. Imbas serangan tersebut, markas artileri Zionis meledak dan terbakar hebat. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, angkatan udaranya melakukan serangan bunuh diri menggunakan pesawat tak berawak. Hizbullah mengklaim serangan itu tepat sasaran dan menghantam markas artileri Ein Margaliot. Imbas serangan tersebut, markas artileri Israel meledak dan mengalami kerusakan. Namun Hizbullah tidak membeberkan soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut. Di waktu yang sama, Hizbullah juga meluncurkan rentetan serangan lainnya ke posisi Zionis menggunakan sejumlah senjata. Di antaranya, Hizbullah menargetkan kelompok pasukan pendudukan Israel di sekitar situs militer Ardariah dan juga menyerang barak Zibdin. Imbas rentetan serangan tersebut, sejumlah tentara Israel dilaporkan tewas dan terluka. Kondisi Israel semakin keos lantaran Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dikepung dan dikeroyok oleh warganya sendiri. Meski begitu, Ben-Gvir berhasil diamankan oleh petugas setempat. Ratusan warga Israel pun meneriakkan Ben-Gvir memalukan. Dikutip dari Yenisava, kondisi itu terjadi di Yerusalem Barat pada Rabu 24 April malam. Saat itu pengunjuk rasa melakukan demonstrasi penuntutan pembebasan sandera di Gaza. Dilaporkan massa berkumpul dan mengepung Ben-Gvir yang mendatangi sebuah gedung di Yerusalem Barat. Petugas keamanan langsung mengevakuasi Menteri Keamanan dari amukan massa. Polisi menggunakan air limbah sebagai salah satu cara untuk membubarkan massa. Namun saat Ben-Gvir dievakuasi dan dimasukkan ke dalam mobil, massa semakin marah hingga berusaha menyerang sang menteri. Menurut otoritas penyiaran publik Israel, pengunjuk rasa menyerbu Yerusalem Barat seusai mendengar kehadiran Ben-Gvir di sana. Korea Utara mengirim utusan untuk pergi ke Iran seusai Israel melancarkan serangan balasan dan konflik di Timur Tengah semakin panas. Kunjungan utusan Kim Jong-un ke Iran pun menjadi peristiwa yang langka. Oleh sebab itu, Israel perlu waspada dengan pertemuan secara langsung antar dua negara tersebut. Dikutip dari VOA, utusan Korea Utara yang dikirim ke Iran sejak Selasa 23 April adalah Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal yakni Yoon Chong-ho. Media resmi Korea pun melaporkan pertemuan secara langsung antar dua negara ini jarang dilakukan. Oleh sebab itu, pertemuan tersebut diyakini memiliki hubungan militer rahasia. Sayangnya media Korea tidak merinci lebih lanjut terkait pertemuan tersebut. Perlu diketahui Korea Utara dan Iran telah dicurigai bekerja sama dalam program rudal balistik, sehingga pertemuan pada Selasa 23 April diduga sebagai pertukaran keahlian teknis dan komponen pembuatan senjata. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa Pyongyang kemungkinan sedang memperdalam hubungan militer dengan Iran, terlebih di tengah konflik Israel dan Hamas. Pyongyang dan Teheran pun dilaporkan bekerja sama memasuk senjata kepada Rusia untuk mendukung perang melawan Ukraina. Seorang pria asal Amerika Serikat bervisa turis bergabung menjadi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Namun terekam ia ketakutan saat membantu Israel perang melawan Hamas. Dikutip dari Palestine Chronicle, pria warga negara Amerika Yahudi itu bernama Sammy Ben. Secara sukarelawan ia menjalani pelatihan di Israel dan bertugas sebagai tentara cadangan. Beredar video yang memperlihatkan detik-detik Sammy melempar granat ke air sumur Palestina yang berada di Gaza. Taktik itu biasa digunakan Zionis yang bertujuan meracuni sumber air Palestina. Terlihat Sammy sempat ragu dan gestur ketakutan melihat dalamnya sumur tersebut. Meski sempat mundur, akhirnya Sammy melemparkan granat itu ke sumur Palestina. Dalam Instagram story-nya, Sammy kerap mengunggah video yang memperlihatkan kerusakan Gaza akibat serangan Israel. Bahkan Sammy kerap mendokumentasikan penganiayaan terhadap warga Palestina yang berada di tepi barat. Houthi kembali menargetkan kapal berbendera Amerika Serikat yang melintas di Laut Merah. Sekira 4 truk dan sebuah rudal anti kapal diluncurkan ke posisi kapal Amerika Serikat, namun Washington mengklaim serangan itu dapat dihalau oleh pasukannya.
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melalui akun X. Dalam cuitannya dilaporkan rudal Houthi sedang menargetkan MV Yorktown yang merupakan kapal pengiriman milik Amerika Serikat. CENTCOM menuliskan serangan tersebut menghadirkan ancaman besar terhadap kapal-kapal Amerika Serikat dan koalisi yang melintas di Laut Merah. Meski begitu, CENTCOM mengklaim pasukannya berhasil menghalau bahkan menembak jatuh 4 drone Houthi. Oleh sebab itu, militer Amerika Serikat menyatakan tidak ada korban luka atau kerusakan akibat serangan militer Yaman. Terlebih, Amerika Serikat mengklaim telah membentuk pasukan perlindungan maritim multinasional di kawasan Laut Merah. Sementara diketahui insiden tersebut terjadi setelah Houthi mengumumkan bahwa mereka akan terus mengambil tindakan militer di Laut Merah, Laut Arab, dan Samudra Hindia. Yordania memberikan respons atas ajakan Hamas melawan Israel di jalur Gaza. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam mengajak masyarakat Yordania untuk bergabung dengan Hamas untuk menumpas Israel. Seruan itu diungkap oleh juru bicara Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas Abu Ubaidah dalam pernyataan terbaru dikutip pada Kamis 25 April 2024. Yordania sejauh ini menjadi negara Arab yang secara langsung terseret dalam konflik antara Israel dan Palestina serta barisan milisi pendukungnya. Terseretnya Yordania dalam konflik Israel-Palestina ini selain karena faktor geografis dan juga sejarah, juga karena mereka merupakan pemegang kendali dari Badan Wakaf Pengelola Masjid Al-Aqsa di Al-Quds atau Yerusalem. Sebab Israel sendiri telah melakukan tindakan yang tidak patut terhadap tempat ibadah umat muslim di sana, di mana para pemukim Yahudi ekstremis menyerbu Masjidil Haram Al-Aqsa dan melakukan praktik provokatif yang melanggar kesucian. Tindakan itu menuai kecaman dari Kementerian Luar Negeri dan Urusan Ekspatriat Yordania. Dalam pernyataannya, Kementerian Yordania juga mengutuk pemberlakuan pembatasan masuknya jamaah Palestina ke Masjid Al-Aqsa. Diketahui aksi provokatif kelompok Yahudi ekstremis tersebut dalam beberapa hari kebelakang semakin masif dan gencar berkenaan dengan perayaan Hari Paskah Yahudi, di mana mereka berniat melakukan persembahan dengan menyembelih hewan kurban sebagai bentuk ritual peribadatan penyucian dari najis. Pemerintah Amerika Serikat tertampar kenyataan. Pasalnya, Brigade Al-Qassam baru-baru ini memamerkan video sandra warga Amerika Serikat dan Israel yang masih hidup. Hersh Goldberg Paulin, seorang warga Israel dan Amerika Serikat yang ditahan Hamas, menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lah yang membuat mereka sengsara. Netanyahu disebut dengan sengaja mengabaikan nasib mereka demi kepentingan politik. Dari kesaksian Goldberg, Qatar pun menyindir Israel yang menghujani mediator negosiasi itu dengan kritik dan tuduhan keberpihakan terhadap Hamas. Qatar tersinggung karena disebut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu karena cenderung berpihak pada kesepakatan pada Hamas. Qatar bahkan menyiratkan niat untuk mundur sebagai negosiator pertukaran sandera antara Hamas dan Israel karena sikap ofensif dari Israel itu sendiri. Diketahui video tahanan itu pun memicu protes dari warga Israel yang sebagian besar merupakan keluarga dari sandera. Pada Rabu 24 April malam, rumah Netanyahu pun digeruduk warga Israel. Mereka menuntut pemerintah Israel untuk menyepakati negosiasi dengan Hamas untuk membebaskan para sandera Israel. Hamas just published a video of 23-year-old Hersh Goldberg Paulin, an American-Israeli boy who was celebrating with his friends at the Nova Music Festival when he was violently and brutally attacked and kidnapped by Hamas on October 7th. Hersh has been held by Hamas in Gaza for over 200 days. 133 hostages are still being held by Hamas in Gaza for over 200 days in inhumane conditions.
Until Hamas releases our hostages, the IDF will continue to pursue Hamas everywhere in Gaza. This is an urgent call for action. We will leave no stone unturned in our efforts to find our hostages. This psychological terror video is not only a reminder of what Hamas did on October 7th, it is a reminder of how sick this terror group is, terrorizing the hostages and their families too. To Hirsch's parents, Rachel and John, our hearts are with you. We will continue doing everything in our power to bring your son Hirsch and all our hostages back home. Your strength continues to inspire us as we fulfill this critical mission. Dua kelompok Brigade IDF mulai melakukan latihan khusus sebelum melanjutkan misi ke Rafah, Gaza pada Rabu 24 April 2024. Kedua brigade tersebut dilaporkan akan berada di bawah kendali Komando Divisi ke-99. Laporan menyebut dua brigade tentara IDF yang ditarik dari utara dan dikerahkan ke Gaza itu adalah pasukan infanteri Brigade kedua dari Divisi 146 yang dikenal dengan nama Brigade Karmeli. Satu brigade lainnya berasal dari pasukan lapis baja Brigade 679, brigade dari Divisi 210 yang dikenal dengan nama Brigade Yiftah. Kedua brigade ini disebut selama ini bertugas di perbatasan utara dan telah melakukan pelatihan khusus serta persiapan sepanjang tahun terakhir terkait dengan misi di jalur Gaza. Perusahaan penyiaran Israel melaporkan bahwa tentara IDF memindahkan Brigade Cadangan Karmel setelah menjalani pelatihan. Namun IDF sendiri tidak merinci lebih jauh soal alasan penarikan kedua brigade tersebut dari utara menuju Gaza. Yang jelas dua pasukan yang dimobilisasi tersebut akan menggantikan tugas Batalion Nahal dalam misi ke Rafah. Sebagaimana diketahui, otoritas penyiaran mengatakan bahwa tentara Israel sedang bersiap untuk menyerang Rafah dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan otoritas penyiaran pada Kamis 24 April 2024 malam. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pun mengatakan bahwa ia dan pihaknya sedang mempelajari langkah-langkah yang harus diambil dalam persiapan operasi di Rafah, terutama terkait dengan evakuasi warga sipil. Demikian breaking news hari ini, saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Ex-perwira senior Badan Keamanan Israel Shin Bet mendesak IDF untuk segera menyerang balik Iran dengan kekuatan penuh. IDF diminta menargetkan ladang minyak Iran hingga membuat dunia terkejut akan kekuatan Israel. Demikian disampaikan ex-pejabat Shin Bet Yossi Amorsi saat berbicara di radio Israel baru-baru ini. Pernyataan Amorsi ini merujuk pada serangan yang ditargetkan pada Iran yang diduga dikaitkan dengan Israel. Melansir Jerusalem Post pada Kamis 25 April, Amorsi menekankan bahwa Iran adalah musuh bebuyutan Israel. Disebutnya puluhan tahun Iran berusaha menghancurkan rezim Zionis lewat milisi-milisinya seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Amorsi menuding Iran telah memfitnah Israel atas serangan pada 14 April lalu di Isfahan. Lebih lanjut, Amorsi menyerukan IDF untuk menyerang inti Iran demi masa depan Israel. Menurutnya, tentara Israel harus melakukan serangan penuh terhadap Teheran, seperti menargetkan ladang minyak dan membiarkan asap hitam bertahan selama 2 minggu di langit Teheran. Amorsi menilai dampak serangan itu akan mempengaruhi ekonomi Teheran. Selain itu, dunia internasional akan melihat kekuatan Israel. Terpenting, kata Amorsi, akan banyak rakyat Iran yang menentang pemerintah.
Amerika Serikat nampaknya tidak suka dengan kedekatan Iran dan Rusia, Korea Utara, Pakistan, hingga Sri Lanka. Iran semakin mempererat hubungannya dengan sejumlah negara saat Amerika Serikat dan Uni Eropa akan memberikan sanksi. Mengutip Tribun News, Iran baru saja menandatangani perjanjian kerjasama dengan Rusia pada Rabu 24 April. Sebelumnya Iran mengajukan proposal ke Rusia untuk mengurangi dampak doktrin sepihak dari Barat terhadap keamanan informasi dan meningkatkan keragaman lembaga internasional terkait hal itu sebagaimana dilaporkan IRNA. Selain Rusia, Iran juga mendekati Korea Utara dengan mengirim delegasi ekonomi Korea Utara ke Teheran. Kantor berita Korea KCNA melaporkan Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal Korea Utara Yoon Jung-ho ke Iran pada Selasa 23 April. Ini merupakan kunjungan pertama pihak Korea Utara ke Iran dalam 4 tahun terakhir. KCNA tidak merinci apa yang menjadi pembicaraan dalam pertemuan itu. Sementara media Barat mencurigai Iran dan Korea Utara selama bertahun-tahun bekerja sama dalam pengembangan rudal. Pada 22 hingga 24 April, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengunjungi Pakistan. Ia disambut oleh para pemimpin militer dan Menteri Perumahan Pakistan. Kantor Luar Negeri Pakistan mengatakan Iran dan Pakistan sepakat untuk bekerja sama di sektor energi, termasuk perdagangan listrik, jalur transmisi listrik, dan proyek pipa gas Iran-Pakistan. Meski diperingatkan oleh Amerika Serikat, Pakistan tetap menjalin kerjasama dengan Iran dalam pertemuan kemarin. Dalam agendanya minggu ini, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengunjungi Sri Lanka. Ini adalah kunjungan pertama Presiden Iran sejak mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad berkunjung ke Sri Lanka pada 2008. Raisi menghadiri peresmian proyek Uma Oya, pembangkit listrik tenaga air dan irigasi di Sri Lanka yang dibangun oleh kontraktor Iran. Merespon kerjasama Iran dengan beberapa negara, penasihat keamanan Gedung Putih Jack Sullivan mengaku prihatin. Ia menyatakan bahwa proposal pertahanan Rusia kepada Iran dan Korea Utara dapat semakin mengganggu stabilitas kawasan Asia Barat dan Indo-Pasifik. Menurutnya, usulan Rusia untuk mengirim senjata ke Iran dapat mengganggu kestabilan Timur Tengah. Sejumlah analis internasional mengurai pandangannya terkait konflik di Iran dan Israel. Disebut dampak ketegangan dua negara itu ada kaitannya dengan agresi Zionis di jalur Gaza. Iran diduga menjadi umpan Israel agar Amerika Serikat merestui invasinya di kota Rafah. Mayrav Zonzain, seorang analis internasional krisis group yang berbasis di Tel Aviv, mengatakan serangan Iran telah mengalihkan perhatian dunia termasuk Amerika Serikat. Sekutu dekat Israel itu buru-buru menggelontorkan bantuan militer tambahan ke Israel untuk menghadapi ancaman Iran. Sementara itu, Ali Fayez, analis Iran di ICG yang berbasis di Washington, menilai Iran hanya memberi peringatan ke Israel. Diketahui setelah Israel menyerang konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu, Iran membalasnya dengan menyerang situs militer Israel pada Sabtu 13 April. Kemudian Israel pada Jumat 19 April diduga mengirimkan 3 drone kecil di Isfahan, Iran yang dianggap oleh Iran sebagai mainan anak-anak yang meledak di sana. Kecilnya serangan kedua Israel tersebut menurut Mayrav Zonzain menunjukkan bahwa Iran dan Israel tidak menginginkan perang. Gegara serangan Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat menunda menginvasi kota Rafah yang dihuni oleh 1,5 juta pengungsi Palestina. Rencana tersebut tidak didukung Amerika Serikat karena akan menimbulkan banyak korban jiwa. Di sisi lain, Netanyahu bersikeras akan tetap menginvasi Rafah. Israel meyakini Rafah sebagai benteng terakhir gerakan Palestina Hamas. Dermaga terapung Amerika Serikat di lepas pantai Gaza dilaporkan diserang saat proses pembangunan pada Rabu 24 April 2024. Ini merupakan pertama kalinya dermaga kemanusiaan Amerika Serikat mendapat penyerangan. Media Israel i24 News menyebut militan Gaza yang bertanggung jawab dalam penyerangan tersebut disebut sebuah mortir diluncurkan ke lokasi pembangunan maritim. Akibat serangan itu beberapa peralatan teknik Amerika rusak, sementara 1 orang mengalami luka ringan saat berlari mencari perlindungan. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat bersama sekutunya Israel akan membangun dermaga terapung di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari pada awal Maret lalu menyebut pihaknya dan Komando Pusat AS tengah membangun fasilitas tersebut. Dermaga ini rencananya digunakan untuk memasok bantuan ke wilayah Gaza melalui jalur laut. Para donatur internasional disebut telah meluncurkan koridor laut tersebut.
Kelompok militan Palestina Hamas mengaku siap menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun atau lebih dengan Israel. Namun demikian, gencatan senjata itu terdapat syarat tertentu. Demikian disampaikan pejabat senior Hamas Khalil Al-Hayya dalam wawancaranya dengan AP News pada Rabu 24 April. Wakil Ketua Hamas itu mengungkap pihaknya akan menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun jika solusi dua negara diterapkan. Adapun batas wilayah negara Palestina nantinya adalah batas sebelum tahun 1967. Kata dia, Hamas akan meletakkan senjatanya dan berubah menjadi partai politik jika negara Palestina benar-benar didirikan. Akan tetapi media Amerika Serikat itu memperkirakan Israel tidak akan bersedia mempertimbangkan skenario seperti itu. Ini lantaran Israel sudah bersumpah akan menghancurkan Hamas setelah peristiwa serangan tanggal 7 Oktober 2023. Di samping itu, pemerintahan sayap kanan Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sudah terang-terangan menolak pendirian negara Palestina. Adapun Al-Hayya mengatakan Hamas ingin bergabung dengan organisasi pembebasan Palestina yang dipimpin oleh faksi Fatah yang berseberangan dengan Hamas. Menurut dia, bergabungnya Hamas itu untuk membentuk pemerintahan persatuan di Gaza dan tepi barat. Selain itu, pihaknya juga menginginkan para pengungsi Palestina kembali sesuai dengan keputusan internasional. Dia berujar sayap militer Hamas akan dibubarkan jika negara seperti yang diinginkan Hamas itu terwujud. Iran disebut mustahil jika menyerah kepada sekutu Israel, yakni Amerika Serikat. Pernyataan ini menyusul rencana AS dan Uni Eropa memberikan sanksi baru ke Iran buntut serangan Teheran ke Israel. Dilansir Pars Today, demikian disampaikan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dalam pertemuan dengan para buruh dan pekerja Iran pada Rabu 24 April. Khamenei menyebut sanksi dan tekanan Barat bertujuan agar Iran menyerah dan patuh total, namun hal itu kata dia tidak akan terjadi. Meski demikian, diakuinya sanksi Barat telah memukul perekonomian negara dan menciptakan banyak masalah ekonomi. Khamenei kemudian menyinggung kontradiksi dan alasan-alasan yang dibuat Barat, di antaranya Gaza. Menurut mereka, rakyat Gaza yang sedang dibombardir adalah teroris. Di sisi lain, Zionis hanya dalam waktu 5 bulan membunuh hampir 40.000 orang termasuk anak-anak. Lebih lanjut, Khamenei mengingatkan pidatonya beberapa tahun lalu terkait nuklir. Saat itu Iran meminta Amerika Serikat untuk menentukan sejauh mana Teheran harus mundur agar puas. Menurut Khamenei, Amerika Serikat tidak bersedia menentukan karena ingin menutup total industri nuklir Iran. Wakil Ketua Hamas Khalil Al-Hayya menyeratkan bahwa Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, masih berada di Rafah. Pernyataan ini muncul di tengah IDF yang kini siap-siap untuk menginvasi kota yang dihuni 1,5 juta pengungsi Palestina tersebut. Demikian disampaikan Al-Hayya dalam wawancaranya pada Rabu 24 April 2024. Al-Hayya mengakui bahwa Hamas masih memiliki sejumlah kemampuan di kota Rafah. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, disebutnya masih ada di Rafah. Pernyataan ini seolah membenarkan klaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya Netanyahu bersikeras akan tetap menginvasi kota Rafah meski tidak didukung oleh sekutu utamanya yakni Amerika Serikat. Pasalnya ia yakin Rafah sebagai benteng terakhir gerakan Palestina Hamas. Al-Hayya meyakini operasi IDF di Rafah akan gagal, seperti halnya gagal menghilangkan kemampuan perlawanan di jalur Gaza dan Khan Younis. Menurutnya Israel akan gagal memperluas kendalinya atas Rafah. Sebelumnya Al-Hayya mengaku siap menyetujui gencatan senjata dengan Israel di Gaza. Tidak tanggung-tanggung, Hamas siap gencatan senjata selama 5 tahun. Namun demikian, gencatan senjata itu terdapat syarat tertentu. Wakil Ketua Hamas itu mengungkap pihaknya akan menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun jika solusi dua negara diterapkan. Adapun batas wilayah negara Palestina nantinya adalah batas sebelum tahun 1967. Kata dia, Hamas akan meletakkan senjatanya dan berubah menjadi partai politik jika negara Palestina benar-benar didirikan. Menteri Keuangan Israel Smotrich berupaya melegalkan 68 pos pemukim pendudukan di tepi barat. Rencana ini menandai perluasan paling dramatis bagi gerakan pemukiman dalam beberapa dekade. Terkait hal itu, Amerika Serikat, sekutu utama Israel, memberikan tanggapannya.
Amerika Serikat mengatakan dorongan untuk melegalkan pos pemukiman di tepi barat Bahaya dan Sembrono. Demikian disampaikan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Vedant Patel, pada Rabu 25 April. Washington, kata Patel, menentang permukiman di tepi barat. Ia menyebut dengan melegalkan pos di tepi barat, maka melanggar hukum internasional. Amerika Serikat akan terus mendesak para pejabat Israel untuk menahan diri mengambil tindakan untuk melegalkan pos-pos terdepan yang ilegal. Adapun Israel telah menetap di tepi barat secara luas sejak tahun 1967, memandangnya sebagai wilayah Yudea dan Samaria yang alkitabiah dan penting bagi keamanan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mendorong pertumbuhan permukiman, namun hal ini dikritik oleh Amerika Serikat. Permukiman tersebut telah memakan lahan di tepi barat, di mana warga Palestina telah lama bertujuan untuk mendirikan negara mereka yang juga mencakup jalur Gaza dan menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Houthi kembali menargetkan kapal berbendera Amerika Serikat yang melintas di Laut Merah. Sekira 4 truk dan sebuah rudal anti kapal diluncurkan ke posisi kapal Amerika Serikat, namun Washington mengklaim serangan itu dapat dihalau oleh pasukannya. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melalui akun X. Dalam cuitannya dilaporkan rudal Houthi sedang menargetkan MV Yorktown yang merupakan kapal pengiriman milik Amerika Serikat. CENTCOM menuliskan serangan tersebut menghadirkan ancaman besar terhadap kapal-kapal Amerika Serikat dan koalisi yang melintas di Laut Merah. Meski begitu, CENTCOM mengklaim pasukannya berhasil menghalau bahkan menembak jatuh 4 drone Houthi. Oleh sebab itu, militer Amerika Serikat mengatakan tidak ada korban luka atau kerusakan akibat serangan militer Yaman. Terlebih, Amerika Serikat mengklaim telah membentuk pasukan perlindungan maritim multinasional di kawasan Laut Merah. Sementara diketahui insiden tersebut terjadi setelah Houthi mengumumkan bahwa mereka akan terus mengambil tindakan militer di Laut Merah, Laut Arab, dan Samudra Hindia. Sejumlah senjata militer Israel yang gagal meledak berhasil dimanfaatkan pasukan perlawanan Palestina Brigade Al-Qassam. Senjata itu digunakan kembali oleh Hamas untuk menyerang tentara rezim Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Al-Qassam awalnya mengaku memancing 2 pasukan mekanis Israel. Pasukan Zionis itu masuk ke dalam ranjau lalu diledakkan menggunakan alat peledak dan rudal F-16 Israel. Rudal Israel tersebut dimanfaatkan Hamas setelah gagal meledak di Al-Dairah Mukroka di jalur Gaza Tengah. Pada hari ke-201 perang, Al-Qassam mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menghancurkan pasukan pendudukan Israel di poros Netzarim. Serangan dilakukan menggunakan mortir kaliber berat. Brigade Al-Qassam juga menerbitkan video yang menunjukkan operasi penembakan khusus terhadap seorang perwira Israel di Beit Hanon jauh di utara jalur Gaza. Dalam video berdurasi 1 menit 5 detik itu terlihat Mujahidin Brigade Al-Qassam menargetkan sekumpulan IDF. Setelah mengunci posisi musuh, Al-Qassam langsung melepaskan tembakan. Seorang tentara Israel pun terlihat terkena tembakan hingga jatuh tersungkur. Sementara tentara lainnya langsung melarikan diri. Militer Israel mengaku telah menyiapkan keperluan untuk merebut kota Rafah, Palestina. 2 pasukan militer nantinya akan dikerahkan untuk melakukan serangan besar-besaran. Kota Rafah dianggap sebagai benteng terakhir Hamas di jalur Gaza. Seorang pejabat senior Israel menyebut pihaknya tinggal menunggu persetujuan pemerintah untuk melancarkan operasi. Rencana serangan Israel ke Rafah ini menimbulkan kekhawatiran internasional yang luas. Asalnya ada lebih dari 1 juta warga yang mengungsi di sana. Badan-badan bantuan telah memperingatkan potensi bencana kemanusiaan. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak menyerang Rafah. Menghindari bencana kemanusiaan itu, Israel mengaku akan mengusir warga sipil dari Rafah. Pada Rabu 24 April, pasukan pertahanan Israel menyebut pihaknya siap mengerahkan 2 brigade cadangan untuk misi di jalur Gaza. Mereka mempraktikkan teknik pertempuran dan mempelajari manuver di jalur Gaza. Penembak jitu Brigade Al-Qassam berhasil menembak seorang perwira Israel.
Sekumpulan militer rezim Zionis pun langsung lari terbirit-birit selesai tembakan Al-Hassam itu mengenai salah seorang temannya. Brigade Al-Hassam menerbitkan video yang menunjukkan operasi penembakan khusus terhadap seorang perwira Israel. Insiden ini terjadi di Beit Hanon jauh di utara jalur Gaza. Dalam video berdurasi 1 menit 5 detik itu terlihat Mujahidin Brigade Al-Hassam menargetkan sekumpulan IDF. Setelah mengunci posisi musuh, Al-Hassam langsung melepaskan tembakan. Seorang tentara Israel pun terlihat terkena tembakan hingga jatuh tersungkur. Sementara tentara lainnya langsung melarikan diri dan meninggalkan temannya yang tertembak. Rudal Iran ditemukan di daerah Arad di Gurun Yudea 10 hari setelah serangan besar-besaran Teheran ke wilayah Israel pada 14 April 2024. Rudal tersebut memiliki jangkauan serangan mencapai ribuan kilometer dan berhulu ledak tinggi. Sisa rudal Iran ini ditemukan oleh para pelancong. Ini bukanlah rudal pertama yang ditemukan di wilayah selatan sejak serangan tersebut. Dikutip dari The Jerusalem Post, rudal serupa juga ditemukan di dekatnya di kawasan Laut Mati. Menurut laporan pasukan pendudukan Israel, rudal yang ditemukan itu ialah Imad Iran. Imad Iran adalah satu dari 2 jenis rudal balistik yang digunakan dalam serangan tersebut bersama dengan Haibar Sekan. Imad adalah versi lanjutan dari rudal lama Shehab 3 yang didasarkan pada Rodong Korea Utara. Hulu ledak Imad relatif canggih, mengandung 750 kg bahan peledak, mampu menyebabkan kerusakan bahkan pada struktur yang dilindungi. Jangkauan rudal tersebut mencapai sekitar 1.700 km dan dirancang untuk mencapai sasaran dengan akurat hingga 10 meter. Sejumlah senjata militer Israel yang gagal meledak berhasil dimanfaatkan pasukan perlawanan Palestina Brigade Al-Hassam. Senjata itu digunakan kembali oleh Hamas untuk menyerang tentara rezim Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Al-Hassam awalnya mengaku memancing 2 pasukan mekanis Israel. Pasukan Zionis itu masuk ke dalam ranjau lalu diledakkan menggunakan alat peledak dan rudal F-16 Israel. Rudal Israel tersebut dimanfaatkan Hamas setelah gagal meledak di Al-Dairah Mukroha di jalur Gaza Tengah. Pada hari ke-201 perang, Al-Hassam mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menghancurkan pasukan pendudukan Israel di poros Netzarim. Serangan dilakukan menggunakan mortir kaliber berat. Brigade Al-Hassam juga menerbitkan video yang menunjukkan operasi penembakan khusus terhadap seorang perwira Israel di Beit Hanon jauh di utara jalur Gaza. Dalam video berdurasi 1 menit 5 detik terlihat Mujahidin Brigade Al-Hassam menargetkan sekumpulan IDF. Setelah mengunci posisi musuh, Al-Hassam langsung melepaskan tembakan. Seorang tentara Israel pun terlihat terkena tembakan hingga jatuh tersungkur. Sementara tentara lainnya langsung melarikan diri. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengancam akan meruntuhkan Israel jika mereka kembali menyerang negaranya. Hal ini disampaikan Raisi dalam kunjungannya ke Pakistan pada Selasa 23 April 2024. Raisi menyatakan jika Israel berani menyerang Iran, situasinya akan berbeda. Bahkan Raisi mempertanyakan apakah nantinya pasukan Israel akan tetap bertahan atau tidak. Presiden Iran itu juga membahas ketegangan antara Iran dan Israel baru-baru ini. Dikutip dari Tribun News, Ebrahim Raisi berjanji untuk terus mendukung perlawanan Palestina. Dia juga mengecam Amerika Serikat dan negara-negara Barat sebagai pelanggar hak asasi manusia terbesar. Raisi mengatakan Amerika Serikat dan negara-negara Barat mendukung genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Iran mengancam akan memakai nuklir untuk meratakan Israel jika tentara Benyamin Netanyahu mulai menyerang. Hal itu disampaikan lantaran Iran mengaku pihaknya telah menggenggam info militer Israel.
Dikutip dari Tribun News pada 19 April, kabar penggunaan senjata nuklir ini dikonfirmasi oleh Komandan Iran, Brigadir Jenderal Ahmed Haq Talab dalam pernyataannya pada Kamis 18 April 2024, di mana Iran bisa merevisi kebijakan nuklirnya jika posisinya terancam. Ia bahkan juga mengingatkan bahwa fasilitas nuklir Israel sudah teridentifikasi dan informasi yang diperlukan mengenai semua target sudah tersedia. Menurut sumber, pihak Iran mengatakan situasi bisa saja tidak terkendali jika Israel kembali menyerang Iran karena setelah itu Iran tidak akan tinggal diam. Sumber juga menegaskan bahwa Iran telah memperingatkan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya agar tidak melakukan tindakan yang memperketat sanksi terhadap mereka sendiri. Menurut informasi, Iran menegaskan dalam pesannya bahwa pemerintah Amerika Serikat memikul tanggung jawab atas potensi agresi Israel hingga tidak akan dapat menghindarinya. Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam masih terus menyerbu pasukan Israel di Gaza. Baru-baru ini Al-Qassam merilis video detik-detik penembak jitunya melancarkan aksi di Beit Hanan. Rekaman video tersebut tampak dibagikan lewat saluran Telegram Al-Qassam. Dikutip dari Tribun News, aksi sniper Al-Qassam itu berhasil menembak mati tentara Israel. Bahkan serdadu Zionis yang menjadi korban itu langsung ditinggal lari oleh tentara IDF lainnya. Diketahui aksi yang dilakukan penembak jitu Al-Qassam itu menyasar seorang perwira di antara sekumpulan tentara tersebut. Berdasarkan video yang dirilis, serangan itu dilakukan pada Senin 22 April 2024. Tembakan dari sniper Al-Qassam itu pun berhasil membuat sekumpulan tentara Israel itu lari berhamburan. Yaman kutuk sikap diam negara Arab sebut menjadi penyebab bertambahnya kuburan massal di Gaza. Buntutnya, Houthi menyatakan siap memperluas operasi militer tak hanya di Laut Merah tapi melebar ke Laut Arab. Dikutip dari Tribun News pada 24 April, kabar itu mengutip sumber utama dari beberapa laporan media. Houthi juga menggarisbawahi sikap diam negara-negara Arab atas pembantaian yang terus-menerus terjadi di Gaza. Sikap diam Arab itu disebut Houthi adalah memalukan. Pernyataan itu menyusul ditemukannya kuburan massal di kompleks medis Nasser di Gaza. Ibasnya, Angkatan Bersenjata Yaman menyatakan siap memperluas operasi militer mereka terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel tidak hanya di Laut Merah, tetapi juga melebar ke Laut Arab dan Samudra Hindia. Kondisi Israel semakin keos lantaran Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dikepung dan dikeroyok oleh warganya sendiri. Meski begitu, Ben-Gvir berhasil diamankan oleh petugas setempat. Ratusan warga Israel pun meneriakkan Ben-Gvir memalukan. Dikutip dari Yeni Salva, kondisi itu terjadi di Yerusalem Barat pada Rabu 24 April malam. Saat itu pengunjuk rasa melakukan demonstrasi penuntutan pembebasan sandera di Gaza. Dilaporkan massa berkumpul dan mengepung Ben-Gvir yang mendatangi sebuah gedung di Yerusalem Barat. Petugas keamanan langsung mengevakuasi Menteri Keamanan dari amukan massa. Polisi menggunakan air limbah sebagai salah satu cara untuk membubarkan massa. Namun saat Ben-Gvir dievakuasi dan dimasukkan ke dalam mobil, massa semakin marah hingga berusaha menyerang sang menteri. Menurut otoritas penyiaran publik Israel, pengunjuk rasa menyerbu Yerusalem Barat seusai mendengar kehadiran Ben-Gvir di sana. Korea Utara mengirim utusan untuk pergi ke Iran seusai Israel melancarkan serangan balasan dan konflik di Timur Tengah semakin panas. Kunjungan utusan Kim Jong-un ke Iran pun menjadi peristiwa yang langka. Oleh sebab itu, Israel perlu waspada dengan pertemuan secara langsung antar dua negara tersebut. Dikutip dari VOA, utusan Korea Utara yang dikirim ke Iran sejak Selasa 23 April adalah Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal yakni Yoon Chong-ho. Media resmi Korea pun melaporkan pertemuan secara langsung antar dua negara ini jarang dilakukan. Oleh sebab itu, pertemuan tersebut diyakini memiliki hubungan militer rahasia. Sayangnya, media Korea tidak merinci lebih lanjut terkait pertemuan tersebut. Perlu diketahui, Korea Utara dan Iran telah dicurigai bekerja sama dalam program rudal balistik.
konflik, sehingga pertemuan pada Selasa 23 April diduga sebagai pertukaran keahlian teknis dan komponen pembuatan senjata. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa Pyongyang kemungkinan sedang memperdalam hubungan militer dengan Iran, terlebih di tengah konflik Israel dan Hamas. Pyongyang dan Teheran pun dilaporkan bekerja sama memasuk senjata kepada Rusia untuk mendukung perang melawan Ukraina. Amerika Serikat nampaknya tidak suka dengan kedekatan Iran dan Rusia, Korea Utara, Pakistan, hingga Sri Lanka. Iran semakin mempererat hubungannya dengan sejumlah negara saat Amerika Serikat dan Uni Eropa akan memberikan sanksi. Mengutip Tribun News, Iran baru saja menandatangani perjanjian kerjasama dengan Rusia pada Rabu 24 April. Sebelumnya Iran mengajukan proposal ke Rusia untuk mengurangi dampak doktrin sepihak dari Barat terhadap keamanan informasi dan meningkatkan keragaman lembaga internasional terkait hal itu sebagaimana dilaporkan IRNA. Selain Rusia, Iran juga mendekati Korea Utara dengan mengirim delegasi ekonomi Korea Utara ke Teheran. Kantor berita Korea KCNA melaporkan Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal Korea Utara Yoon Jung-ho ke Iran pada Selasa 23 April. Ini merupakan kunjungan pertama pihak Korea Utara ke Iran dalam 4 tahun terakhir. KCNA tidak merinci apa yang menjadi pembicaraan dalam pertemuan itu. Sementara media Barat mencurigai Iran dan Korea Utara selama bertahun-tahun bekerja sama dalam pengembangan rudal. Pada 22 hingga 24 April, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengunjungi Pakistan. Ia disambut oleh para pemimpin militer dan Menteri Perumahan Pakistan. Kantor Luar Negeri Pakistan mengatakan Iran dan Pakistan sepakat untuk bekerja sama di sektor energi, termasuk perdagangan listrik, jalur transmisi listrik, dan proyek pipa gas Iran-Pakistan. Meski diperingatkan oleh Amerika Serikat, Pakistan tetap menjalin kerjasama dengan Iran dalam pertemuan kemarin. Dalam agendanya minggu ini, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengunjungi Sri Lanka. Ini adalah kunjungan pertama Presiden Iran sejak mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad berkunjung ke Sri Lanka pada 2008. Raisi menghadiri peresmian proyek Uma Oya, pembangkit listrik tenaga air dan irigasi di Sri Lanka yang dibangun oleh kontraktor Iran. Merespon kerjasama Iran dengan beberapa negara, penasihat keamanan Gedung Putih Jack Sullivan mengaku prihatin. Ia menyatakan bahwa proposal pertahanan Rusia kepada Iran dan Korea Utara dapat semakin mengganggu stabilitas kawasan Asia Barat dan Indo-Pasifik. Menurutnya, usulan Rusia untuk mengirim senjata ke Iran dapat mengganggu kestabilan Timur Tengah. Ex-perwira senior Badan Keamanan Israel Shin Bet mendesak IDF untuk segera menyerang balik Iran dengan kekuatan penuh. IDF diminta menargetkan ladang minyak Iran hingga membuat dunia terkejut akan kekuatan Israel. Demikian disampaikan ex-pejabat Shin Bet Yossi Amorsi saat berbicara di radio Israel baru-baru ini. Pernyataan Amorsi ini merujuk pada serangan yang ditargetkan pada Iran yang diduga dikaitkan dengan Israel. Melansir Jerusalem Post pada Kamis 25 April, Amorsi menekankan bahwa Iran adalah musuh bebuyutan Israel. Disebutnya puluhan tahun Iran berusaha menghancurkan rezim Zionis lewat milisi-milisinya seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Amorsi menuding Iran telah memfitnah Israel atas serangan pada 14 April lalu di Isfahan. Lebih lanjut, Amorsi menyerukan IDF untuk menyerang inti Iran demi masa depan Israel. Menurutnya, tentara Israel harus melakukan serangan penuh terhadap Teheran, seperti menargetkan ladang minyak dan membiarkan asap hitam bertahan selama 2 minggu di langit Teheran. Amorsi menilai dampak serangan itu akan mempengaruhi ekonomi Teheran. Selain itu, dunia internasional akan melihat kekuatan Israel. Terpenting, kata Amorsi, akan banyak rakyat Iran yang menentang pemerintah. Dua hari berturut-turut, Houthi Yaman menyerang kapal yang terafiliasi dengan Israel. Terbaru pada Kamis 25 April 2024, Houthi juga menghujani kapal Israel MSC Darwin dengan sejumlah drone dan rudal. Imbas serangan tersebut, kapal MSC Darwin meledak dan terombang-ambing di Teluk Aden. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari pada Kamis malam. Menurut Yahya Sari, setelah meledakkan 2 kapal perang Amerika Serikat dan Israel, Houthi kembali menyerang kapal MSC Darwin. Saat melintas di Teluk Aden, kapal Israel itu dihujani dengan sejumlah drone dan rudal. Yahya Sari mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan menyebabkan kerusakan di kapal Israel. Namun ia tidak mengungkapkan soal nasib awak kapal tersebut. Dalam pernyataan itu, Yahya Sari pun mengungkapkan
bahwa pasukan rudal Houthi juga meluncurkan sejumlah serangan lainnya di hari yang sama. Di antaranya, Houthi meluncurkan rudal balistik dan jelajah ke posisi Israel di Eilat Selatan Palestina yang diduduki. Pasalnya, rentetan serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Wakil Ketua Hamas Khalil Al-Hayya menyeratkan bahwa Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, masih berada di Rafah. Pernyataan ini muncul di tengah IDF yang kini siap-siap untuk menginvasi kota yang dihuni 1,5 juta pengungsi Palestina tersebut. Demikian disampaikan Al-Hayya dalam wawancaranya pada Rabu 24 April 2024. Al-Hayya mengakui bahwa Hamas masih memiliki sejumlah kemampuan di kota Rafah. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, disebutnya masih ada di Rafah. Pernyataan ini seolah membenarkan klaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Netanyahu bersikeras akan tetap menginvasi kota Rafah meski tidak didukung oleh sekutu utamanya, yakni Amerika Serikat. Pasalnya, ia yakin Rafah sebagai benteng terakhir gerakan Palestina Hamas. Al-Hayya meyakini operasi IDF di Rafah akan gagal, seperti halnya gagal menghilangkan kemampuan perlawanan di jalur Gaza dan Khan Yunis. Menurutnya, Israel akan gagal memperluas kendalinya atas Rafah. Sebelumnya, Al-Hayya mengaku siap menyetujui gencatan senjata dengan Israel di Gaza. Tidak tanggung-tanggung, Hamas siap gencatan senjata selama 5 tahun. Namun demikian, gencatan senjata itu terdapat syarat tertentu. Wakil Ketua Hamas itu mengungkap pihaknya akan menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun jika solusi dua negara diterapkan. Adapun batas wilayah negara Palestina nantinya adalah batas sebelum tahun 1967. Kata dia, Hamas akan meletakkan senjatanya dan berubah menjadi partai politik jika negara Palestina benar-benar didirikan. Pasukan pertahanan Israel IDF menyatakan pihaknya telah siap melancarkan operasi militer di Rafah, ujung selatan jalur Gaza, Palestina. Mereka kini sedang menunggu keputusan dari pemerintah Zionis. Hal itu diungkapkan seorang pejabat senior pertahanan Israel yang mengatakan pada Rabu 24 April 2024. Ia menyebut pihaknya sudah melakukan semua persiapan yang diperlukan dan bisa melancarkan operasi kapanpun jika pemerintah memberi persetujuan. Menurut pejabat tersebut, pihaknya percaya Rafah merupakan benteng terakhir Hamas di jalur Gaza. Oleh sebab itu, segala persiapan telah dilakukan untuk memberantas Hamas sepenuhnya dari daerah kantong Palestina tersebut. Dilansir The Times of Israel, sumber-sumber pemerintah mengatakan kabinet perang Netanyahu berencana bertemu dalam 2 pekan mendatang. Dalam hal ini untuk memberikan izin terkait mengevakuasi warga Palestina dari Rafah. Evakuasi ini diduga memakan waktu hingga 1 bulan. Sementara itu, beberapa laporan menyebut sejumlah pejabat tinggi Israel telah mengunjungi Mesir untuk mengordinasi rencana serangan ke Rafah. Para pejabat itu antara lain Kepala Staf IDF Herzi Halevi dan Kepala Shin Bet Ronen Ber. Meski belum merinci soal rencana serangan, militer Zionis sudah berulang kali memberi sinyal bahwa mereka siap untuk menyerbu Rafah. Tentara Israel masuk jebakan mata-mata Iran yang menyamar sebagai wanita di sosial media. Tentara Israel itu dibuat jatuh hati hingga memberikan informasi pasukan pertahanan Israel atau IDF secara sukarela. Bahkan tentara tersebut juga membocorkan foto sensitif baterai pertahanan udara Iron Dome ke mata-mata Iran tersebut. Dilansir dari The Cradle pada Jumat 26 April 2024, hal itu pertama kali diungkapkan oleh situs berita Kenyos. Menurut laporannya, seorang tentara Israel mengirimkan lusinan foto sensitif Iron Dome ke agen intelijen Iran yang menyamar sebagai wanita di sosial media. Laporan tersebut mengklaim tentara tersebut secara sukarela mendokumentasikan baterai Iron Dome beserta lokasinya. Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh juru bicara militer Israel beberapa waktu lalu. Menurut juru bicara tersebut, imbas pelanggaran itu tentara Israel dijatuhi hukuman 10 hari penjara. Diketahui sistem pertahanan udara Iron Dome Israel memiliki setidaknya 10 baterai rudal yang didistribusikan secara strategis di sekitar wilayah pendudukan. Ketika radar mendeteksi proyektil yang masuk, sistem canggih tersebut secara otomatis menembakkan rudal pencegat. Yang mana masing-masing rudal itu berharga antara $100.000 dan $150.000. Namun setelah bocor, baterai Iron Dome tersebut kini terancam menjadi target musuh. Kelompok milisi pembebasan Palestina Hamas berpotensi bergabung dengan Tentara Nasional Palestina. Informasi itu diungkapkan pejabat senior Hamas Khalil Al-Hayya dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Kamis 25 April 2024. Hal itu akan terjadi jika Palestina diakui sebagai sebuah negara. Hamas mengaku bersedia bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO.
serta membentuk pemerintahan bersatu untuk Gaza dan tepi barat bersama dengan Partai Fatah milik otoritas Palestina. Pihak Hamas menekankan hal itu hanya jika negara Palestina berdaulat penuh dengan teritorial perbatasan sebelum tahun 1967. Kemudian kembalinya pengungsi Palestina sesuai dengan resolusi internasional. Khalil Al-Hayya menyebut Hamas juga bersedia hidup bernegara dan melakukan gencatan senjata selama 5 tahun atau lebih agar dapat hidup aman. Hayya berujar Hamas telah berulang kali menawarkan solusi ini selama bertahun-tahun. Sebagai informasi, Hayya menuturkan kalau kekuatan tempur milisi pembebasan Palestina masih kuat. Hayya menegaskan 80% kekuatan milisi Hamas masih utuh. Terlepas dari klaim yang dilontarkan IDF yang menyatakan bahwa baris pertahanan terakhir Hamas hanya tersisa di kota Rafah. Angkatan Udara Hizbullah kembali beraksi dan menyerang Zionis. Pada Kamis 25 April 2024, mereka meluncurkan drone bunuh diri ke markas artileri Ein Margaliot. Imbas serangan tersebut, markas artileri Zionis meledak dan terbakar hebat. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, angkatan udaranya melakukan serangan bunuh diri menggunakan pesawat tak berawak. Hizbullah mengklaim serangan itu tepat sasaran dan menghantam markas artileri Ein Margaliot. Imbas serangan tersebut, markas artileri Israel meledak dan mengalami kerusakan. Namun Hizbullah tidak membeberkan soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut. Di waktu yang sama, Hizbullah juga meluncurkan rentetan serangan lainnya ke posisi Zionis menggunakan sejumlah senjata. Di antaranya, Hizbullah menargetkan kelompok pasukan pendudukan Israel di sekitar situs militer Ardariah dan juga menyerang Barak Zibdin. Imbas rentetan serangan tersebut, sejumlah tentara Israel dilaporkan tewas dan terluka. Kondisi Israel semakin keos lantaran Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dikepung dan dikeroyok oleh warganya sendiri. Meski begitu, Ben-Gvir berhasil diamankan oleh petugas setempat. Ratusan warga Israel pun meneriakkan Ben-Gvir memalukan. Dikutip dari Yeni Safa, kondisi itu terjadi di Yerusalem Barat pada Rabu 24 April malam. Saat itu pengunjuk rasa melakukan demonstrasi penuntutan pembebasan sandera di Gaza. Dilaporkan massa berkumpul dan mengepung Ben-Gvir yang mendatangi sebuah gedung di Yerusalem Barat. Petugas keamanan langsung mengevakuasi Menteri Keamanan dari amukan massa. Polisi menggunakan air limbah sebagai salah satu cara untuk membubarkan massa. Namun saat Ben-Gvir dievakuasi dan dimasukkan ke dalam mobil, massa semakin marah hingga berusaha menyerang sang menteri. Menurut otoritas penyiaran publik Israel, pengunjuk rasa menyerbu Yerusalem Barat seusai mendengar kehadiran Ben-Gvir di sana. Korea Utara mengirim utusan untuk pergi ke Iran seusai Israel melancarkan serangan balasan dan konflik di Timur Tengah semakin panas. Kunjungan utusan Kim Jong-un ke Iran pun menjadi peristiwa yang langka. Oleh sebab itu, Israel perlu waspada dengan pertemuan secara langsung antar dua negara tersebut. Dikutip dari VOA, utusan Korea Utara yang dikirim ke Iran sejak Selasa 23 April adalah Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal yakni Yoon Chong-ho. Media resmi Korea pun melaporkan pertemuan secara langsung antar dua negara ini jarang dilakukan. Oleh sebab itu, pertemuan tersebut diyakini memiliki hubungan militer rahasia. Sayangnya media Korea tidak merinci lebih lanjut terkait pertemuan tersebut. Perlu diketahui Korea Utara dan Iran telah dicurigai bekerja sama dalam program rudal balistik. Sehingga pertemuan pada Selasa 23 April diduga sebagai pertukaran keahlian teknis dan komponen pembuatan senjata. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa Pyongyang kemungkinan sedang memperdalam hubungan militer dengan Iran, terlebih di tengah konflik Israel dan Hamas. Pyongyang dan Teheran pun dilaporkan bekerja sama memasuk senjata kepada Rusia untuk mendukung perang melawan Ukraina. Seorang pria asal Amerika Serikat bervisa turis bergabung menjadi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Namun terekam ia ketakutan saat membantu Israel perang melawan Hamas.
Dikutip dari Palestine Chronicle, pria warga negara Amerika Yahudi itu bernama Sammy Ben. Secara sukarelawan ia menjalani pelatihan di Israel dan bertugas sebagai tentara cadangan. Beredar video yang memperlihatkan detik-detik Sammy melempar granat ke air sumur Palestina yang berada di Gaza. Taktik itu biasa digunakan Zionis yang bertujuan meracuni sumber air Palestina. Terlihat Sammy sempat ragu dan gestur ketakutan melihat dalamnya sumur tersebut. Meski sempat mundur, akhirnya Sammy melemparkan granat itu ke sumur Palestina. Dalam Instagram story-nya, Sammy kerap mengunggah video yang memperlihatkan kerusakan Gaza akibat serangan Israel. Bahkan Sammy kerap mendokumentasikan penganiayaan terhadap warga Palestina yang berada di tepi barat. Houthi kembali menargetkan kapal berbendera Amerika Serikat yang melintas di Laut Merah. Sekira 4 truk dan sebuah rudal anti kapal diluncurkan ke posisi kapal Amerika Serikat, namun Washington mengklaim serangan itu dapat dihalau oleh pasukannya. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melalui akun X. Dalam cuitannya dilaporkan rudal Houthi sedang menargetkan MV Yorktown yang merupakan kapal pengiriman milik Amerika Serikat. CENTCOM menuliskan serangan tersebut menghadirkan ancaman besar terhadap kapal-kapal Amerika Serikat dan koalisi yang melintas di Laut Merah. Meski begitu, CENTCOM mengklaim pasukannya berhasil menghalau bahkan menembak jatuh 4 drone Houthi. Oleh sebab itu, militer Amerika Serikat mengatakan tidak ada korban luka atau kerusakan akibat serangan militan Yaman. Terlebih, Amerika Serikat mengklaim telah membentuk pasukan perlindungan maritim multinasional di kawasan Laut Merah. Sementara diketahui insiden tersebut terjadi setelah Houthi mengumumkan bahwa mereka akan terus mengambil tindakan militer di Laut Merah, Laut Arab, dan Samudra Hindia. Yordania memberikan respons atas ajakan Hamas melawan Israel di jalur Gaza. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam mengajak masyarakat Yordania untuk bergabung dengan Hamas untuk menumpas Israel. Seruan itu diungkap oleh juru bicara Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas Abu Ubaidah dalam pernyataan terbaru dikutip pada Kamis 25 April 2024. Yordania sejauh ini menjadi negara Arab yang secara langsung terseret dalam konflik antara Israel dan Palestina serta barisan milisi pendukungnya. Terseretnya Yordania dalam konflik Israel-Palestina ini selain karena faktor geografis dan juga sejarah, juga karena mereka merupakan pemegang kendali dari Badan Wakaf Pengelola Masjid Al-Aqsa di Al-Quds atau Yerusalem. Sebab Israel sendiri telah melakukan tindakan yang tidak patut terhadap tempat ibadah umat muslim di sana, di mana para pemukim Yahudi ekstremis menyerbu Masjidil Haram Al-Aqsa dan melakukan praktik provokatif yang melanggar kesucian. Tindakan itu menuai kecaman dari Kementerian Luar Negeri dan Urusan Ekspatriat Yordania. Dalam pernyataannya, Kementerian Yordania juga mengutuk pemberlakuan pembatasan masuknya jamaah Palestina ke Masjid Al-Aqsa. Diketahui aksi provokatif kelompok Yahudi ekstremis tersebut dalam beberapa hari kebelakang semakin masif dan gencar berkenaan dengan perayaan Hari Paskah Yahudi, di mana mereka berniat melakukan persembahan dengan menyembelih hewan kurban sebagai bentuk ritual peribadatan penyucian dari najis. Pemerintah Amerika Serikat tertampar kenyataan. Pasalnya, Brigade Al-Qassam baru-baru ini memamerkan video sandra warga Amerika Serikat dan Israel yang masih hidup. Herz Goldberg Paulin, seorang warga Israel dan Amerika Serikat yang ditahan Hamas, menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lah yang membuat mereka sengsara. Netanyahu disebut dengan sengaja mengabaikan nasib mereka demi kepentingan politik. Dari kesaksian Goldberg, Qatar pun menyindir Israel yang menghujani mediator negosiasi itu dengan kritik dan tuduhan keberpihakan terhadap Hamas. Qatar tersinggung karena disebut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu karena cenderung berpihak pada kesepakatan pada Hamas. Qatar bahkan menyiratkan niat untuk mundur sebagai negosiator pertukaran sandera antara Hamas dan Israel karena sikap ofensif dari Israel itu sendiri.
Diketahui video tahanan itu pun memicu protes dari warga Israel yang sebagian besar merupakan keluarga dari Sandra. Pada Rabu 24 April malam, rumah Netanyahu pun digeruduk warga Israel. Mereka menuntut pemerintah Israel untuk menyepakati negosiasi dengan Hamas untuk membebaskan para sandera Israel. Hamas just published a video of 23-year-old Hirsch Goldberg Polin, an American-Israeli boy who was celebrating with his friends at the Nova Music Festival when he was violently and brutally attacked and kidnapped by Hamas on October 7th. Hirsch has been held by Hamas in Gaza for over 200 days. 133 hostages are still being held by Hamas in Gaza for over 200 days in inhumane conditions. Until Hamas releases our hostages, the IDF will continue to pursue Hamas everywhere in Gaza. This is an urgent call for action. We will leave no stone unturned in our efforts to find our hostages. This psychological terror video is not only a reminder of what Hamas did on October 7th, it is a reminder of how sick this terror group is, terrorizing the hostages and their families too. To Hirsch's parents, Rachel and John, our hearts are with you. We will continue doing everything in our power to bring your son Hirsch and all our hostages back home. Your strength continues to inspire us as we fulfill this critical mission. Dua kelompok Brigade IDF mulai melakukan latihan khusus sebelum melanjutkan misi ke Rafah, Gaza pada Rabu 24 April 2024. Kedua brigade tersebut dilaporkan akan berada di bawah kendali Komando Divisi ke-99. Laporan menyebut dua brigade tentara IDF yang ditarik dari utara dan dikerahkan ke Gaza itu adalah pasukan infanteri brigade kedua dari Divisi 146 yang dikenal dengan nama Brigade Karmeli. Satu brigade lainnya berasal dari pasukan lapis baja Brigade 679, brigade dari Divisi 210 yang dikenal dengan nama Brigade Yiftah. Kedua brigade ini disebut selama ini bertugas di perbatasan utara dan telah melakukan pelatihan khusus serta persiapan sepanjang tahun terakhir terkait dengan misi di jalur Gaza. Perusahaan penyiaran Israel melaporkan bahwa tentara IDF memindahkan Brigade Cadangan Karmel setelah menjalani pelatihan. Namun IDF sendiri tidak merinci lebih jauh soal alasan penarikan kedua brigade tersebut dari utara menuju Gaza. Yang jelas, dua pasukan yang dimobilisasi tersebut akan menggantikan tugas Batalion Nahal dalam misi ke Rafah. Sebagaimana diketahui, otoritas penyiaran mengatakan bahwa tentara Israel sedang bersiap untuk menyerang Rafah dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan otoritas penyiaran pada Kamis 24 April 2024 malam. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pun mengatakan bahwa ia dan pihaknya sedang mempelajari langkah-langkah yang harus diambil dalam persiapan operasi di Rafah, terutama terkait dengan evakuasi warga sipil. Demikian breaking news hari ini, saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
Ex-perwira senior Badan Keamanan Israel Shin Bet mendesak IDF untuk segera menyerang balik Iran dengan kekuatan penuh. IDF diminta menargetkan ladang minyak Iran hingga membuat dunia terkejut akan kekuatan Israel. Demikian disampaikan ex-pejabat Shin Bet Yossi Amorsi saat berbicara di radio Israel baru-baru ini. Pernyataan Amorsi ini merujuk pada serangan yang ditargetkan pada Iran yang diduga dikaitkan dengan Israel. Melansir Jerusalem Post pada Kamis 25 April, Amorsi menekankan bahwa Iran adalah musuh bebuyutan Israel. Disebutnya puluhan tahun Iran berusaha menghancurkan rezim Zionis lewat milisi-milisinya seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Amorsi menuding Iran telah memfitnah Israel atas serangan pada 14 April lalu di Isfahan. Lebih lanjut, Amorsi menyerukan IDF untuk menyerang inti Iran demi masa depan Israel. Menurutnya, tentara Israel harus melakukan serangan penuh terhadap Teheran, seperti menargetkan ladang minyak dan membiarkan asap hitam bertahan selama 2 minggu di langit Teheran. Amorsi menilai dampak serangan itu akan mempengaruhi ekonomi Teheran. Selain itu, dunia internasional akan melihat kekuatan Israel. Terpenting, kata Amorsi, akan banyak rakyat Iran yang menentang pemerintah. Amerika Serikat nampaknya tidak suka dengan kedekatan Iran dan Rusia, Korea Utara, Pakistan, hingga Sri Lanka. Iran semakin mempererat hubungannya dengan sejumlah negara saat Amerika Serikat dan Uni Eropa akan memberikan sanksi. Mengutip Tribunnews, Iran baru saja menandatangani perjanjian kerjasama dengan Rusia pada Rabu 24 April. Sebelumnya, Iran mengajukan proposal ke Rusia untuk mengurangi dampak doktrin sepihak dari Barat terhadap keamanan informasi dan meningkatkan keragaman lembaga internasional terkait hal itu sebagaimana dilaporkan IRNA. Selain Rusia, Iran juga mendekati Korea Utara dengan mengirim delegasi ekonomi Korea Utara ke Teheran. Kantor berita Korea KCNA melaporkan Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal Korea Utara Yoon Jung-ho ke Iran pada Selasa 23 April. Ini merupakan kunjungan pertama pihak Korea Utara ke Iran dalam 4 tahun terakhir. KCNA tidak merinci apa yang menjadi pembicaraan dalam pertemuan itu. Sementara media Barat mencurigai Iran dan Korea Utara selama bertahun-tahun bekerja sama dalam pengembangan rudal. Pada 22 hingga 24 April, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengunjungi Pakistan. Ia disambut oleh para pemimpin militer dan Menteri Perumahan Pakistan. Kantor Luar Negeri Pakistan mengatakan Iran dan Pakistan sepakat untuk bekerja sama di sektor energi, termasuk perdagangan listrik, jalur transmisi listrik, dan proyek pipa gas Iran-Pakistan. Meski diperingatkan oleh Amerika Serikat, Pakistan tetap menjalin kerjasama dengan Iran dalam pertemuan kemarin. Dalam agendanya minggu ini, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengunjungi Sri Lanka. Ini adalah kunjungan pertama Presiden Iran sejak mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad berkunjung ke Sri Lanka pada 2008. Raisi menghadiri peresmian proyek Uma Oya, pembangkit listrik tenaga air dan irigasi di Sri Lanka yang dibangun oleh kontraktor Iran. Merespon kerjasama Iran dengan beberapa negara, penasihat keamanan Gedung Putih Jack Sullivan mengaku prihatin. Ia menyatakan bahwa proposal pertahanan Rusia kepada Iran dan Korea Utara dapat semakin mengganggu stabilitas kawasan Asia Barat dan Indo-Pasifik. Menurutnya, usulan Rusia untuk mengirim senjata ke Iran dapat mengganggu kestabilan Timur Tengah. Sejumlah analis internasional mengurai pandangannya terkait konflik di Iran dan Israel. Disebut dampak ketegangan dua negara itu ada kaitannya dengan agresi Zionis di jalur Gaza. Iran diduga menjadi umpan Israel agar Amerika Serikat merestui invasinya di kota Rafah. Mayrav Zonzain, seorang analis internasional krisis group yang berbasis di Tel Aviv, mengatakan serangan Iran telah mengalihkan perhatian dunia termasuk Amerika Serikat. Sekutu dekat Israel itu buru-buru menggelontorkan bantuan militer tambahan ke Israel untuk menghadapi ancaman Iran. Sementara itu, Ali Fayez, analis Iran di ICG yang berbasis di Washington, menilai Iran hanya memberi peringatan ke Israel. Diketahui setelah Israel menyerang konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu, Iran membalasnya dengan menyerang situs militer Israel pada Sabtu 13 April. Kemudian Israel pada Jumat 19 April diduga mengirimkan 3 drone kecil di Isfahan, Iran, yang dianggap oleh Iran sebagai mainan anak-anak yang meledak di sana. Kecilnya serangan kedua Israel tersebut menurut Mayrav Zonzain menunjukkan bahwa Iran dan Israel tidak menginginkan perang.
Gegara serangan Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat menunda menginvasi kota Rafah yang dihuni oleh 1,5 juta pengungsi Palestina. Rencana tersebut tidak didukung Amerika Serikat karena akan menimbulkan banyak korban jiwa. Di sisi lain, Netanyahu bersikeras akan tetap menginvasi Rafah. Israel meyakini Rafah sebagai benteng terakhir gerakan Palestina Hamas. Dermaga terapung Amerika Serikat di lepas pantai Gaza dilaporkan diserang saat proses pembangunan pada Rabu 24 April 2024. Ini merupakan pertama kalinya dermaga kemanusiaan Amerika Serikat mendapat penyerangan. Media Israel i24 News menyebut militan Gaza yang bertanggung jawab dalam penyerangan tersebut disebut sebuah mortir diluncurkan ke lokasi pembangunan maritim. Akibat serangan itu beberapa peralatan teknik Amerika rusak, sementara satu orang mengalami luka ringan saat berlari mencari perlindungan. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat bersama sekutunya Israel akan membangun dermaga terapung di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari pada awal Maret lalu menyebut pihaknya dan Komando Pusat AS tengah membangun fasilitas tersebut. Dermaga ini rencananya digunakan untuk memasok bantuan ke wilayah Gaza melalui jalur laut. Para donatur internasional disebut telah meluncurkan koridor laut tersebut. Kelompok militan Palestina Hamas mengaku siap menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun atau lebih dengan Israel. Namun demikian, gencatan senjata itu terdapat syarat tertentu. Demikian disampaikan pejabat senior Hamas Khalil Al-Hayya dalam wawancaranya dengan AP News pada Rabu 24 April. Wakil Ketua Hamas itu mengungkap pihaknya akan menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun jika solusi dua negara diterapkan. Adapun batas wilayah negara Palestina nantinya adalah batas sebelum tahun 1967. Kata dia, Hamas akan meletakkan senjatanya dan berubah menjadi partai politik jika negara Palestina benar-benar didirikan. Akan tetapi media Amerika Serikat itu memperkirakan Israel tidak akan bersedia mempertimbangkan skenario seperti itu. Ini lantaran Israel sudah bersumpah akan menghancurkan Hamas setelah peristiwa serangan tanggal 7 Oktober 2023. Di samping itu, pemerintahan sayap kanan Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sudah terang-terangan menolak pendirian negara Palestina. Adapun Al-Hayya mengatakan Hamas ingin bergabung dengan organisasi pembebasan Palestina yang dipimpin oleh faksi Fatah yang berseberangan dengan Hamas. Menurut dia, bergabungnya Hamas itu untuk membentuk pemerintahan persatuan di Gaza dan tepi barat. Selain itu, pihaknya juga menginginkan para pengungsi Palestina kembali sesuai dengan keputusan internasional. Dia berujar sayap militer Hamas akan dibubarkan jika negara seperti yang diinginkan Hamas itu terwujud. Iran disebut mustahil jika menyerah kepada sekutu Israel, yakni Amerika Serikat. Pernyataan ini menyusul rencana AS dan Uni Eropa memberikan sanksi baru ke Iran buntut serangan Teheran ke Israel. Dilansir Pars Today, demikian disampaikan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dalam pertemuan dengan para buruh dan pekerja Iran pada Rabu 24 April. Khamenei menyebut sanksi dan tekanan Barat bertujuan agar Iran menyerah dan patuh total, namun hal itu kata dia tidak akan terjadi. Meski demikian, diakuinya sanksi Barat telah memukul perekonomian negara dan menciptakan banyak masalah ekonomi. Khamenei kemudian menyinggung kontradiksi dan alasan-alasan yang dibuat Barat, di antaranya Gaza. Menurut mereka, rakyat Gaza yang sedang dibombardir adalah teroris. Di sisi lain, Zionis hanya dalam waktu 5 bulan membunuh hampir 40.000 orang termasuk anak-anak. Lebih lanjut, Khamenei mengingatkan pidatonya beberapa tahun lalu terkait nuklir. Saat itu Iran meminta Amerika Serikat untuk menentukan sejauh mana Teheran harus mundur agar puas. Menurut Khamenei, Amerika Serikat tidak bersedia menentukan karena ingin menutup total industri nuklir Iran. Wakil Ketua Hamas Khalil Al-Hayya menyeratkan bahwa Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, masih berada di Rafah. Pernyataan ini muncul di tengah IDF yang kini siap-siap untuk menginvasi kota yang dihuni 1,5 juta pengungsi Palestina tersebut. Demikian disampaikan Al-Hayya dalam wawancaranya pada Rabu 24 April 2024. Al-Hayya mengakui bahwa Hamas masih memiliki sejumlah kemampuan di kota Rafah. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, disebutnya masih ada di Rafah. Pernyataan ini
seolah membenarkan klaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya Netanyahu bersikeras akan tetap menginvasi kota Rafah meski tidak didukung oleh sekutu utamanya yakni Amerika Serikat. Pasalnya ia yakin Rafah sebagai benteng terakhir gerakan Palestina Hamas. Al-Hayam meyakini operasi IDF di Rafah akan gagal, seperti halnya gagal menghilangkan kemampuan perlawanan di jalur Gaza dan Khan Yunis. Menurutnya Israel akan gagal memperluas kendalinya atas Rafah. Sebelumnya Al-Hayam mengaku siap menyetujui gencatan senjata dengan Israel di Gaza. Tidak tanggung-tanggung, Hamas siap gencatan senjata selama 5 tahun. Namun demikian, gencatan senjata itu terdapat syarat tertentu. Wakil Ketua Hamas itu mengungkap, pihaknya akan menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun jika solusi dua negara diterapkan. Adapun batas wilayah negara Palestina nantinya adalah batas sebelum tahun 1967. Kata dia, Hamas akan meletakkan senjatanya dan berubah menjadi partai politik jika negara Palestina benar-benar didirikan. Menteri Keuangan Israel Smotrich berupaya melegalkan 68 pos pemukim pendudukan di tepi barat. Rencana ini menandai perluasan paling dramatis bagi gerakan pemukiman dalam beberapa dekade. Terkait hal itu, Amerika Serikat, sekutu utama Israel, memberikan tanggapannya. Amerika Serikat mengatakan dorongan untuk melegalkan pos pemukiman di tepi barat bahaya dan sembrono. Demikian disampaikan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Vedant Patel, pada Rabu 25 April. Washington, kata Patel, menentang permukiman di tepi barat. Ia menyebut dengan melegalkan pos di tepi barat, maka melanggar hukum internasional. Amerika Serikat akan terus mendesak para pejabat Israel untuk menahan diri mengambil tindakan untuk melegalkan pos-pos terdepan yang ilegal. Adapun Israel telah menetap di tepi barat secara luas sejak tahun 1967, memandangnya sebagai wilayah Yudea dan Samaria yang alkitabiah dan penting bagi keamanan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mendorong pertumbuhan permukiman, namun hal ini dikritik oleh Amerika Serikat. Permukiman tersebut telah memakan lahan di tepi barat, di mana warga Palestina telah lama bertujuan untuk mendirikan negara mereka yang juga mencakup jalur Gaza dan menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Houthi kembali menargetkan kapal berbendera Amerika Serikat yang melintas di Laut Merah. Sekira 4 truk dan sebuah rudal anti kapal diluncurkan ke posisi kapal Amerika Serikat, namun Washington mengklaim serangan itu dapat dihalau oleh pasukannya. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melalui akun X. Dalam cuitannya dilaporkan rudal Houthi sedang menargetkan MV Yorktown yang merupakan kapal pengiriman milik Amerika Serikat. CENTCOM menuliskan serangan tersebut menghadirkan ancaman besar terhadap kapal-kapal Amerika Serikat dan koalisi yang melintas di Laut Merah. Meski begitu, CENTCOM mengklaim pasukannya berhasil menghalau bahkan menembak jatuh 4 drone Houthi. Oleh sebab itu, militer Amerika Serikat mengatakan tidak ada korban luka atau kerusakan akibat serangan militer Yaman. Terlebih, Amerika Serikat mengklaim telah membentuk pasukan perlindungan maritim multinasional di kawasan Laut Merah. Sementara diketahui insiden tersebut terjadi setelah Houthi mengumumkan bahwa mereka akan terus mengambil tindakan militer di Laut Merah, Laut Arab, dan Samudra Hindia. Sejumlah senjata militer Israel yang gagal meledak berhasil dimanfaatkan pasukan perlawanan Palestina Brigade Al-Qassam. Senjata itu digunakan kembali oleh Hamas untuk menyerang tentara rezim Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Al-Qassam awalnya mengaku memancing 2 pasukan mekanis Israel. Pasukan Zionis itu masuk ke dalam ranjau lalu diledakkan menggunakan alat peledak dan rudal F-16 Israel. Rudal Israel tersebut dimanfaatkan Hamas setelah gagal meledak di Al-Dairah Mukroka di jalur Gaza Tengah. Pada hari ke-201 perang, Al-Qassam mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menghancurkan pasukan pendudukan Israel di poros Netzarim. Serangan dilakukan menggunakan mortir kaliber berat. Brigade Al-Qassam juga menerbitkan video yang menunjukkan operasi penembakan khusus terhadap seorang perwira Israel di Beit Hanon jauh di utara jalur Gaza. Dalam video berdurasi 1 menit 5 detik itu terlihat mujahidin Brigade Al-Qassam menargetkan sekumpulan IDF. Setelah mengunci posisi musuh, Al-Qassam langsung melepaskan tembakan.
Seorang tentara Israel pun terlihat terkena tembakan hingga jatuh tersungkur. Sementara tentara lainnya langsung melarikan diri. Militer Israel mengaku telah menyiapkan keperluan untuk merebut kota Rafah, Palestina. 2 pasukan militer nantinya akan dikerahkan untuk melakukan serangan besar-besaran. Kota Rafah dianggap sebagai benteng terakhir Hamas di jalur Gaza. Seorang pejabat senior Israel menyebut pihaknya tinggal menunggu persetujuan pemerintah untuk melancarkan operasi. Rencana serangan Israel ke Rafah ini menimbulkan kekhawatiran internasional yang luas. Asalnya ada lebih dari 1 juta warga yang mengungsi di sana. Badan-badan bantuan telah memperingatkan potensi bencana kemanusiaan. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak menyerang Rafah. Menghindari bencana kemanusiaan itu, Israel mengaku akan mengusir warga sipil dari Rafah. Pada Rabu 24 April, pasukan pertahanan Israel menyebut pihaknya siap mengerahkan 2 brigade cadangan untuk misi di jalur Gaza. Mereka mempraktikkan teknik pertempuran dan mempelajari manuver di jalur Gaza. Penembak jitu Brigade Al-Qassam berhasil menembak seorang perwira Israel. Sekumpulan militer rezim Zionis pun langsung lari terbirit-birit selesai tembakan Al-Qassam itu mengenai salah seorang temannya. Brigade Al-Qassam menerbitkan video yang menunjukkan operasi penembakan khusus terhadap seorang perwira Israel. Insiden ini terjadi di Beit Hanon jauh di utara jalur Gaza. Dalam video berdurasi 1 menit 5 detik itu terlihat Mujahidin Brigade Al-Qassam menargetkan sekumpulan IDF. Setelah mengunci posisi musuh, Al-Qassam langsung melepaskan tembakan. Seorang tentara Israel pun terlihat terkena tembakan hingga jatuh tersungkur. Sementara tentara lainnya langsung melarikan diri dan meninggalkan temannya yang tertembak. Rudal Iran ditemukan di daerah Arad di Gurun Yudea 10 hari setelah serangan besar-besaran Teheran ke wilayah Israel pada 14 April 2024. Rudal tersebut memiliki jangkauan serangan mencapai ribuan kilometer dan berhulu ledak tinggi. Sisa rudal Iran ini ditemukan oleh para pelancong. Ini bukanlah rudal pertama yang ditemukan di wilayah selatan sejak serangan tersebut. Dikutip dari The Jerusalem Post, rudal serupa juga ditemukan di dekatnya di kawasan Laut Mati. Menurut laporan pasukan pendudukan Israel, rudal yang ditemukan itu ialah Imad Iran. Imad Iran adalah satu dari 2 jenis rudal balistik yang digunakan dalam serangan tersebut bersama dengan Haibar Sekan. Imad adalah versi lanjutan dari rudal lama Sehab 3 yang didasarkan pada Rodong Korea Utara. Hulu ledak Imad relatif canggih, mengandung 750 kg bahan peledak, mampu menyebabkan kerusakan bahkan pada struktur yang dilindungi. Jangkauan rudal tersebut mencapai sekitar 1.700 km dan dirancang untuk mencapai sasaran dengan akurat hingga 10 meter. Sejumlah senjata militer Israel yang gagal meledak berhasil dimanfaatkan pasukan perlawanan Palestina, Brigade Al-Qassam. Senjata itu digunakan kembali oleh Hamas untuk menyerang tentara rezim Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Al-Qassam awalnya mengaku memancing 2 pasukan mekanis Israel. Pasukan Zionis itu masuk ke dalam ranjau, lalu diledakkan menggunakan alat peledak dan rudal F-16 Israel. Rudal Israel tersebut dimanfaatkan Hamas setelah gagal meledak di Al-Dairah Mukroha di jalur Gaza Tengah. Pada hari ke-201 perang, Al-Qassam mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menghancurkan pasukan pendudukan Israel di poros Netzarim. Serangan dilakukan menggunakan mortir kaliber berat. Brigade Al-Qassam juga menerbitkan video yang menunjukkan operasi penembakan khusus terhadap seorang perwira Israel di Beit Hanon jauh di utara jalur Gaza. Dalam video berdurasi 1 menit 5 detik terlihat Mujahidin
Brigade Al-Hassam menargetkan sekumpulan IDF. Setelah mengunci posisi musuh, Al-Hassam langsung melepaskan tembakan. Seorang tentara Israel pun terlihat terkena tembakan hingga jatuh tersungkur. Sementara tentara lainnya langsung melarikan diri. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengancam akan meruntuhkan Israel jika mereka kembali menyerang negaranya. Hal ini disampaikan Raisi dalam kunjungannya ke Pakistan pada Selasa 23 April 2024. Raisi menyatakan jika Israel berani menyerang Iran, situasinya akan berbeda. Bahkan Raisi mempertanyakan apakah nantinya pasukan Israel akan tetap bertahan atau tidak. Presiden Iran itu juga membahas ketegangan antara Iran dan Israel baru-baru ini. Dikutip dari Tribun News, Ebrahim Raisi berjanji untuk terus mendukung perlawanan Palestina. Dia juga mengecam Amerika Serikat dan negara-negara Barat sebagai pelanggar hak asasi manusia terbesar. Raisi mengatakan Amerika Serikat dan negara-negara Barat mendukung genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Iran mengancam akan memakai nuklir untuk meratakan Israel jika tentara Benyamin Netanyahu mulai menyerang. Hal itu disampaikan lantaran Iran mengaku pihaknya telah menggenggam info militer Israel. Dikutip dari Tribun News pada 19 April, kabar penggunaan senjata nuklir ini dikonfirmasi oleh Komandan Iran, Brigadir Jenderal Ahmed Haq Talab dalam pernyataannya pada Kamis 18 April 2024, di mana Iran bisa merevisi kebijakan nuklirnya jika posisinya terancam. Ia bahkan juga mengingatkan bahwa fasilitas nuklir Israel sudah teridentifikasi dan informasi yang diperlukan mengenai semua target sudah tersedia. Menurut sumber, pihak Iran mengatakan situasi bisa saja tidak terkendali jika Israel kembali menyerang Iran karena setelah itu Iran tidak akan tinggal diam. Sumber juga menegaskan bahwa Iran telah memperingatkan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya agar tidak melakukan tindakan yang memperketat sanksi terhadap mereka sendiri. Menurut informasi, Iran menegaskan dalam pesannya bahwa pemerintah Amerika Serikat memikul tanggung jawab atas potensi agresi Israel hingga tidak akan dapat menghindarinya. Sayap militan Hamas Brigade Al-Hassam masih terus menyerbu pasukan Israel di Gaza. Baru-baru ini Al-Hassam merilis video detik-detik penembak jitunya melancarkan aksi di Beit Hanan. Rekaman video tersebut tampak dibagikan lewat saluran Telegram Al-Hassam. Dikutip dari Tribun News, aksi sniper Al-Hassam itu berhasil menembak mati tentara Israel. Bahkan serdadu Zionis yang menjadi korban itu langsung ditinggal lari oleh tentara IDF lainnya. Diketahui aksi yang dilakukan penembak jitu Al-Hassam itu menyasar seorang perwira di antara sekumpulan tentara tersebut. Berdasarkan video yang dirilis, serangan itu dilakukan pada Senin 22 April 2024. Tembakan dari sniper Al-Hassam itu pun berhasil membuat sekumpulan tentara Israel itu lari berhamburan. Yaman kutuk sikap diam negara Arab sebut menjadi penyebab bertambahnya kuburan massal di Gaza. Buntutnya, Houthi menyatakan siap memperluas operasi militer tak hanya di Laut Merah tapi melebar ke Laut Arab. Dikutip dari Tribun News pada 24 April, kabar itu mengutip sumber utama dari beberapa laporan media. Houthi juga menggarisbawahi sikap diam negara-negara Arab atas pembantaian yang terus-menerus terjadi di Gaza. Sikap diam Arab itu disebut Houthi adalah memalukan. Pernyataan itu menyusul ditemukannya kuburan massal di kompleks medis Nasser di Gaza. Ibasnya Angkatan Bersenjata Yaman menyatakan siap memperluas operasi militer mereka terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel tidak hanya di Laut Merah, tetapi juga melebar ke Laut Arab dan Samudra Hindia. Kondisi Israel semakin keos lantaran Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dikepung dan dikeroyok oleh warganya sendiri. Meski begitu, Ben-Gvir berhasil diamankan oleh petugas setempat. Ratusan warga Israel pun meneriakkan Ben-Gvir memalukan.
Dikutip dari Yeni Salva, kondisi itu terjadi di Yerusalem Barat pada Rabu 24 April malam. Saat itu pengunjuk rasa melakukan demonstrasi penuntutan pembebasan sandera di Gaza. Dilaporkan massa berkumpul dan mengepung Ben-Gvir yang mendatangi sebuah gedung di Yerusalem Barat. Petugas keamanan langsung mengevakuasi Menteri Keamanan dari amukan massa. Polisi menggunakan air limbah sebagai salah satu cara untuk membubarkan massa. Namun saat Ben-Gvir dievakuasi dan dimasukkan ke dalam mobil, massa semakin marah hingga berusaha menyerang sang menteri. Menurut otoritas penyiaran publik Israel, pengunjuk rasa menyerbu Yerusalem Barat seusai mendengar kehadiran Ben-Gvir di sana. Korea Utara mengirim utusan untuk pergi ke Iran seusai Israel melancarkan serangan balasan dan konflik di Timur Tengah semakin panas. Kunjungan utusan Kim Jong-un ke Iran pun menjadi peristiwa yang langka. Oleh sebab itu, Israel perlu waspada dengan pertemuan secara langsung antar dua negara tersebut. Dikutip dari VOA, utusan Korea Utara yang dikirim ke Iran sejak Selasa 23 April adalah Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal yakni Yoon Jong-ho. Media resmi Korea pun melaporkan pertemuan secara langsung antar dua negara ini jarang dilakukan. Oleh sebab itu, pertemuan tersebut diyakini memiliki hubungan militer rahasia. Sayangnya media Korea tidak merinci lebih lanjut terkait pertemuan tersebut. Perlu diketahui Korea Utara dan Iran telah dicurigai bekerja sama dalam program rudal balistik, sehingga pertemuan pada Selasa 23 April diduga sebagai pertukaran keahlian teknis dan komponen pembuatan senjata. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa Pyongyang kemungkinan sedang memperdalam hubungan militer dengan Iran, terlebih di tengah konflik Israel dan Hamas. Pyongyang dan Teheran pun dilaporkan bekerja sama memasuk senjata kepada Rusia untuk mendukung perang melawan Ukraina. Amerika Serikat nampaknya tidak suka dengan kedekatan Iran dan Rusia, Korea Utara, Pakistan, hingga Sri Lanka. Iran semakin mempererat hubungannya dengan sejumlah negara saat Amerika Serikat dan Uni Eropa akan memberikan sanksi. Mengutip Tribun News, Iran baru saja menandatangani perjanjian kerjasama dengan Rusia pada Rabu 24 April. Sebelumnya, Iran mengajukan proposal ke Rusia untuk mengurangi dampak doktrin sepihak dari Barat terhadap keamanan informasi dan meningkatkan keragaman lembaga internasional terkait hal itu sebagaimana dilaporkan IRNA. Selain Rusia, Iran juga mendekati Korea Utara dengan mengirim delegasi ekonomi Korea Utara ke Teheran. Kantor berita Korea KCNA melaporkan Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal Korea Utara Yoon Jung-ho ke Iran pada Selasa 23 April. Ini merupakan kunjungan pertama pihak Korea Utara ke Iran dalam 4 tahun terakhir. KCNA tidak merinci apa yang menjadi pembicaraan dalam pertemuan itu. Sementara media Barat mencurigai Iran dan Korea Utara selama bertahun-tahun bekerja sama dalam pengembangan rudal. Pada 22 hingga 24 April, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengunjungi Pakistan. Ia disambut oleh para pemimpin militer dan Menteri Perumahan Pakistan. Kantor Luar Negeri Pakistan mengatakan Iran dan Pakistan sepakat untuk bekerja sama di sektor energi, termasuk perdagangan listrik, jalur transmisi listrik, dan proyek pipa gas Iran-Pakistan. Meski diperingatkan oleh Amerika Serikat, Pakistan tetap menjalin kerjasama dengan Iran dalam pertemuan kemarin. Dalam agendanya minggu ini, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengunjungi Sri Lanka. Ini adalah kunjungan pertama Presiden Iran sejak mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad berkunjung ke Sri Lanka pada 2008. Raisi menghadiri peresmian proyek Uma Oya, pembangkit listrik tenaga air dan irigasi di Sri Lanka yang dibangun oleh kontraktor Iran. Merespon kerjasama Iran dengan beberapa negara, penasihat keamanan Gedung Putih Jack Sullivan mengaku prihatin. Ia menyatakan bahwa proposal pertahanan Rusia kepada Iran dan Korea Utara dapat semakin mengganggu stabilitas kawasan Asia Barat dan Indo-Pasifik. Menurutnya, usulan Rusia untuk mengirim senjata ke Iran dapat mengganggu kestabilan Timur Tengah.
Ex-perwira senior Badan Keamanan Israel Shin Bet mendesak IDF untuk segera menyerang balik Iran dengan kekuatan penuh. IDF diminta menargetkan ladang minyak Iran hingga membuat dunia terkejut akan kekuatan Israel. Demikian disampaikan ex-pejabat Shin Bet Yossi Amorsi saat berbicara di radio Israel baru-baru ini. Pernyataan Amorsi ini merujuk pada serangan yang ditargetkan pada Iran yang diduga dikaitkan dengan Israel. Melansir Jerusalem Post pada Kamis 25 April, Amorsi menekankan bahwa Iran adalah musuh bebuyutan Israel. Disebutnya puluhan tahun Iran berusaha menghancurkan rezim Zionis lewat milisi-milisinya seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Amorsi menuding Iran telah memfitnah Israel atas serangan pada 14 April lalu di Isfahan. Lebih lanjut, Amorsi menyerukan IDF untuk menyerang inti Iran demi masa depan Israel. Menurutnya, tentara Israel harus melakukan serangan penuh terhadap Teheran, seperti menargetkan ladang minyak dan membiarkan asap hitam bertahan selama 2 minggu di langit Teheran. Amorsi menilai dampak serangan itu akan mempengaruhi ekonomi Teheran. Selain itu, dunia internasional akan melihat kekuatan Israel. Terpenting, kata Amorsi, akan banyak rakyat Iran yang menentang pemerintah. Dua hari berturut-turut, Houthi Yaman menyerang kapal yang terafiliasi dengan Israel. Terbaru pada Kamis 25 April 2024, Houthi juga menghujani kapal Israel MSC Darwin dengan sejumlah drone dan rudal. Imbal serangan tersebut, kapal MSC Darwin meledak dan terombang-ambing di Teluk Aden. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari pada Kamis malam. Menurut Yahya Sari, setelah meledakkan 2 kapal perang Amerika Serikat dan Israel, Houthi kembali menyerang kapal MSC Darwin. Saat melintas di Teluk Aden, kapal Israel itu dihujani dengan sejumlah drone dan rudal. Yahya Sari mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan menyebabkan kerusakan di kapal Israel. Namun ia tidak mengungkapkan soal nasib awak kapal tersebut. Dalam pernyataan itu, Yahya Sari pun mengungkapkan bahwa pasukan rudal Houthi juga meluncurkan sejumlah serangan lainnya di hari yang sama. Di antaranya, Houthi meluncurkan rudal balistik dan jelajah ke posisi Israel di Eilat Selatan Palestina yang diduduki. Pasalnya, rentetan serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Wakil Ketua Hamas Khalil Al-Hayya menyeratkan bahwa Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, masih berada di Rafah. Pernyataan ini muncul di tengah IDF yang kini siap-siap untuk menginvasi kota yang dihuni 1,5 juta pengungsi Palestina tersebut. Demikian disampaikan Al-Hayya dalam wawancaranya pada Rabu 24 April 2024. Al-Hayya mengakui bahwa Hamas masih memiliki sejumlah kemampuan di kota Rafah. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, disebutnya masih ada di Rafah. Pernyataan ini seolah membenarkan klaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Netanyahu bersikeras akan tetap menginvasi kota Rafah meski tidak didukung oleh sekutu utamanya, yakni Amerika Serikat. Pasalnya, ia yakin Rafah sebagai benteng terakhir gerakan Palestina Hamas. Al-Hayya meyakini operasi IDF di Rafah akan gagal, seperti halnya gagal menghilangkan kemampuan perlawanan di jalur Gaza dan Khan Yunis. Menurutnya, Israel akan gagal memperluas kendalinya atas Rafah. Sebelumnya, Al-Hayya mengaku siap menyetujui gencatan senjata dengan Israel di Gaza. Tidak tanggung-tanggung, Hamas siap gencatan senjata selama 5 tahun. Namun demikian, gencatan senjata itu terdapat syarat tertentu. Wakil Ketua Hamas itu mengungkap, pihaknya akan menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun jika solusi 2 negara diterapkan. Adapun batas wilayah negara Palestina nantinya adalah batas sebelum tahun 1967. Kata dia, Hamas akan meletakkan senjatanya dan berubah menjadi partai politik jika negara Palestina benar-benar didirikan. Pasukan pertahanan Israel IDF menyatakan pihaknya telah siap melancarkan operasi militer di Rafah, ujung selatan jalur Gaza, Palestina. Mereka kini sedang menunggu keputusan dari pemerintah Zionis. Hal itu diungkapkan seorang pejabat senior pertahanan Israel yang mengatakan pada Rabu 24 April 2024. Ia menyebut pihaknya sudah melakukan semua persiapan yang diperlukan dan bisa melancarkan operasi kapanpun jika pemerintah memberi persetujuan. Menurut pejabat tersebut, pihaknya percaya Rafah merupakan benteng terakhir Hamas di jalur Gaza. Oleh sebab itu, segala persiapan telah dilakukan untuk memberantas Hamas sepenuhnya dari daerah kantong Palestina tersebut. Dilansir The Times of Israel, sumber-sumber pemerintah mengatakan kabinet perang Netanyahu berencana bertemu dalam 2 pekan mendatang. Dalam hal ini untuk memberikan izin terkait mengevakuasi warga Palestina dari Rafah. Evakuasi ini diduga memakan waktu hingga 1 bulan.
Sementara itu, beberapa laporan menyebut sejumlah pejabat tinggi Israel telah mengunjungi Mesir untuk mengordinasi rencana serangan ke Rafah. Para pejabat itu antara lain Kepala Staf IDF Herzi Halevi dan Kepala Shin Bet Ronen Ber. Meski belum merinci soal rencana serangan, militer Zionis sudah berulang kali memberi sinyal bahwa mereka siap untuk menyerbu Rafah. Tentara Israel masuk jebakan mata-mata Iran yang menyamar sebagai wanita di sosial media. Tentara Israel itu dibuat jatuh hati hingga memberikan informasi pasukan pertahanan Israel atau IDF secara sukarela. Bahkan tentara tersebut juga membocorkan foto sensitif baterai pertahanan udara Iron Dome ke mata-mata Iran tersebut. Dilansir dari The Cradle pada Jumat 26 April 2024, hal itu pertama kali diungkapkan oleh situs berita Kenyos. Menurut laporannya, seorang tentara Israel mengirimkan lusinan foto sensitif Iron Dome ke agen intelijen Iran yang menyamar sebagai wanita di sosial media. Laporan tersebut mengklaim tentara tersebut secara sukarela mendokumentasikan baterai Iron Dome beserta lokasinya. Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh juru bicara militer Israel beberapa waktu lalu. Menurut juru bicara tersebut, imbas pelanggaran itu tentara Israel dijatuhi hukuman 10 hari penjara. Diketahui sistem pertahanan udara Iron Dome Israel memiliki setidaknya 10 baterai rudal yang didistribusikan secara strategis di sekitar wilayah pendudukan. Ketika radar mendeteksi proyektil yang masuk, sistem canggih tersebut secara otomatis menembakkan rudal pencegat, yang mana masing-masing rudal itu berharga antara $100.000 dan $150.000. Namun setelah bocor, baterai Iron Dome tersebut kini terancam menjadi target musuh. Kelompok milisi pembebasan Palestina Hamas berpotensi bergabung dengan Tentara Nasional Palestina. Informasi itu diungkapkan pejabat senior Hamas Khalil Al-Hayya dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Kamis 25 April 2024. Hal itu akan terjadi jika Palestina diakui sebagai sebuah negara. Hamas mengaku bersedia bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, serta membentuk pemerintahan bersatu untuk Gaza dan tepi barat bersama dengan Partai Fatah milik Otoritas Palestina. Pihak Hamas menekankan hal itu hanya jika negara Palestina berdaulat penuh dengan teritorial perbatasan sebelum tahun 1967. Kemudian kembalinya pengungsi Palestina sesuai dengan resolusi internasional. Khalil Al-Hayya menyebut Hamas juga bersedia hidup bernegara dan melakukan gencatan senjata selama 5 tahun atau lebih agar dapat hidup aman. Hayya berujar Hamas telah berulang kali menawarkan solusi ini selama bertahun-tahun. Sebagai informasi, Hayya menuturkan kalau kekuatan tempur milisi pembebasan Palestina masih kuat. Hayya menegaskan 80% kekuatan milisi Hamas masih utuh. Terlepas dari klaim yang dilontarkan IDF yang menyatakan bahwa baris pertahanan terakhir Hamas hanya tersisa di kota Rafah. Angkatan Udara Hizbullah kembali beraksi dan menyerang Zionis. Pada Kamis 25 April 2024, mereka meluncurkan drone bunuh diri ke markas artileri Ein Margaliot. Imbas serangan tersebut, markas artileri Zionis meledak dan terbakar hebat. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, angkatan udaranya melakukan serangan bunuh diri menggunakan pesawat tak berawak. Hizbullah mengklaim serangan itu tepat sasaran dan menghantam markas artileri Ein Margaliot. Imbas serangan tersebut, markas artileri Israel meledak dan mengalami kerusakan. Namun Hizbullah tidak membeberkan soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut. Di waktu yang sama, Hizbullah juga meluncurkan rentetan serangan lainnya ke posisi Zionis menggunakan sejumlah senjata. Di antaranya, Hizbullah menargetkan kelompok pasukan pendudukan Israel di sekitar situs militer Ardariah dan juga menyerang barak Zibdin. Imbas rentetan serangan tersebut, sejumlah tentara Israel dilaporkan tewas dan terluka. Kondisi Israel semakin keos lantaran Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dikepung dan dikeroyok oleh warganya sendiri. Meski begitu, Ben-Gvir berhasil diamankan oleh petugas setempat. Ratusan warga Israel pun meneriakkan Ben-Gvir memalukan. Dikutip dari Yenisava, kondisi itu terjadi di Yerusalem Barat pada Rabu 24 April malam. Saat itu pengunjuk rasa melakukan demonstrasi penuntutan pembebasan sandera di Gaza. Dilaporkan massa berkumpul dan mengepung Ben-Gvir yang mendatangi sebuah gedung di Yerusalem Barat. Petugas keamanan langsung mengevakuasi Menteri Keamanan dari amukan massa. Polisi menggunakan air limbah sebagai salah satu cara untuk membubarkan massa. Namun saat Ben-Gvir dievakuasi dan dimasukkan
dimasukkan ke dalam mobil, massa semakin marah hingga berusaha menyerang sang menteri. Menurut otoritas penyiaran publik Israel, pengunjuk rasa menyerbu Yerusalem Barat seusai mendengar kehadiran Ben-Gvir di sana. Korea Utara mengirim utusan untuk pergi ke Iran seusai Israel melancarkan serangan balasan dan konflik di Timur Tengah semakin panas. Kunjungan utusan Kim Jong-un ke Iran pun menjadi peristiwa yang langka. Oleh sebab itu, Israel perlu waspada dengan pertemuan secara langsung antar dua negara tersebut. Dikutip dari VOA, utusan Korea Utara yang dikirim ke Iran sejak Selasa 23 April adalah Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal yakni Yoon Jong-ho. Media resmi Korea pun melaporkan pertemuan secara langsung antar dua negara ini jarang dilakukan. Oleh sebab itu, pertemuan tersebut diyakini memiliki hubungan militer rahasia. Sayangnya media Korea tidak merinci lebih lanjut terkait pertemuan tersebut. Perlu diketahui Korea Utara dan Iran telah dicurigai bekerja sama dalam program rudal balistik, sehingga pertemuan pada Selasa 23 April diduga sebagai pertukaran keahlian teknis dan komponen pembuatan senjata. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa Pyongyang kemungkinan sedang memperdalam hubungan militer dengan Iran, terlebih di tengah konflik Israel dan Hamas. Pyongyang dan Teheran pun dilaporkan bekerja sama memasuk senjata kepada Rusia untuk mendukung perang melawan Ukraina. Seorang pria asal Amerika Serikat bervisa turis bergabung menjadi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Namun terekam ia ketakutan saat membantu Israel perang melawan Hamas. Dikutip dari Palestine Chronicle, pria warga negara Amerika Yahudi itu bernama Sammy Ben. Secara sukarelawan ia menjalani pelatihan di Israel dan bertugas sebagai tentara cadangan. Beredar video yang memperlihatkan detik-detik Sammy melempar granat ke air sumur Palestina yang berada di Gaza. Taktik itu biasa digunakan Zionis yang bertujuan meracuni sumber air Palestina. Terlihat Sammy sempat ragu dan gestur ketakutan melihat dalamnya sumur tersebut. Meski sempat mundur, akhirnya Sammy melemparkan granat itu ke sumur Palestina. Dalam Instagram story-nya, Sammy kerap mengunggah video yang memperlihatkan kerusakan Gaza akibat serangan Israel. Bahkan Sammy kerap mendokumentasikan penganiayaan terhadap warga Palestina yang berada di tepi barat. Houthi kembali menargetkan kapal berbendera Amerika Serikat yang melintas di Laut Merah. Sekira 4 truk dan sebuah rudal anti kapal diluncurkan ke posisi kapal Amerika Serikat, namun Washington mengklaim serangan itu dapat dihalau oleh pasukannya. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melalui akun X. Dalam cuitannya dilaporkan rudal Houthi sedang menargetkan MV Yorktown yang merupakan kapal pengiriman milik Amerika Serikat. CENTCOM menuliskan serangan tersebut menghadirkan ancaman besar terhadap kapal-kapal Amerika Serikat dan koalisi yang melintas di Laut Merah. Meski begitu, CENTCOM mengklaim pasukannya berhasil menghalau bahkan menembak jatuh 4 drone Houthi. Oleh sebab itu, militer Amerika Serikat mengatakan tidak ada korban luka atau kerusakan akibat serangan militer Yaman. Terlebih, Amerika Serikat mengklaim telah membentuk pasukan perlindungan maritim multinasional di kawasan Laut Merah. Sementara diketahui insiden tersebut terjadi setelah Houthi mengumumkan bahwa mereka akan terus mengambil tindakan militer di Laut Merah, Laut Arab, dan Samudra Hindia. Yordania memberikan respons atas ajakan Hamas melawan Israel di jalur Gaza. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam mengajak masyarakat Yordania untuk bergabung dengan Hamas untuk menumpas Israel. Seruan itu diungkap oleh juru bicara Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas Abu Ubaidah dalam pernyataan terbaru dikutip pada Kamis 25 April 2024. Yordania sejauh ini menjadi negara Arab yang secara langsung terseret dalam konflik antara Israel dan Palestina serta barisan milisi pendukungnya. Terseretnya Yordania dalam konflik Israel-Palestina ini selain karena faktor geografis dan juga sejarah, juga karena mereka merupakan pemegang kendali dari Badan Wakaf Pengelola Masjid Al-Aqsa di Al-Quds atau Yerusalem. Sebab Israel sendiri telah melakukan tindakan yang tidak patut terhadap tempat ibadah umat muslim di sana, di mana para pemukim Yahudi ekstremis menyerbu Masjidil Haram Al-Aqsa dan melakukan praktik provokatif yang melanggar kesucian. Tindakan itu menuai kecaman dari Kementerian Luar Negeri dan Urusan Ekspatriat Yordania.
Dalam pernyataannya, Kementerian Yordania juga mengutuk pemberlakuan pembatasan masuknya jamaah Palestina ke Masjid Al-Aqsa. Diketahui aksi provokatif kelompok Yahudi ekstremis tersebut dalam beberapa hari kebelakang semakin masif dan gencar berkenaan dengan perayaan Hari Paskah Yahudi, di mana mereka berniat melakukan persembahan dengan menyembelih hewan kurban sebagai bentuk ritual peribadatan penyucian dari najis. Pemerintah Amerika Serikat tertampar kenyataan. Pasalnya, Brigade Al-Qassam baru-baru ini memamerkan video sandra warga Amerika Serikat dan Israel yang masih hidup. Hersh Goldberg Paulin, seorang warga Israel dan Amerika Serikat yang ditahan Hamas, menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lah yang membuat mereka sengsara. Netanyahu disebut dengan sengaja mengabaikan nasib mereka demi kepentingan politik. Dari kesaksian Goldberg, Qatar pun menyindir Israel yang menghujani mediator negosiasi itu dengan kritik dan tuduhan keberpihakan terhadap Hamas. Qatar tersinggung karena disebut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu karena cenderung berpihak pada kesepakatan pada Hamas. Qatar bahkan menyiratkan niat untuk mundur sebagai negosiator pertukaran sandera antara Hamas dan Israel karena sikap ofensif dari Israel itu sendiri. Diketahui video tahanan itu pun memicu protes dari warga Israel yang sebagian besar merupakan keluarga dari sandera. Pada Rabu 24 April malam, rumah Netanyahu pun digeruduk warga Israel. Mereka menuntut pemerintah Israel untuk menyepakati negosiasi dengan Hamas untuk membebaskan para sandera Israel. Hamas just published a video of 23-year-old Hersh Goldberg Paulin, an American-Israeli boy who was celebrating with his friends at the Nova Music Festival when he was violently and brutally attacked and kidnapped by Hamas on October 7th. Hersh has been held by Hamas in Gaza for over 200 days. 133 hostages are still being held by Hamas in Gaza for over 200 days in inhumane conditions. Until Hamas releases our hostages, the IDF will continue to pursue Hamas everywhere in Gaza. This is an urgent call for action. We will leave no stone unturned in our efforts to find our hostages. This psychological terror video is not only a reminder of what Hamas did on October 7th, it is a reminder of how sick this terror group is, terrorizing the hostages and their families too. To Hersh's parents, Rachel and John, our hearts are with you. We will continue doing everything in our power to bring your son Hersh and all our hostages back home. Your strength continues to inspire us as we fulfill this critical mission. Dua kelompok Brigade IDF mulai melakukan latihan khusus sebelum melanjutkan misi ke Rafah, Gaza pada Rabu 24 April 2024. Kedua brigade tersebut dilaporkan akan berada di bawah kendali Komando Divisi ke-99. Laporan menyebut dua brigade tentara IDF yang ditarik dari utara dan dikerahkan ke Gaza itu adalah pasukan infanteri brigade kedua dari Divisi 146 yang dikenal dengan nama Brigade Karmeli. Satu brigade lainnya berasal dari pasukan lapis baja Brigade 679, brigade dari Divisi 210 yang dikenal dengan nama Brigade Yiftah. Kedua brigade ini disebut selama ini bertugas di perbatasan utara dan telah melakukan pelatihan khusus serta persiapan sepanjang tahun terakhir terkait dengan misi di jalur Gaza.
Perusahaan penyiaran Israel melaporkan bahwa tentara IDF memindahkan Brigade Cadangan Karmel setelah menjalani pelatihan. Namun IDF sendiri tidak merinci lebih jauh soal alasan penarikan kedua brigade tersebut dari utara menuju Gaza. Yang jelas, dua pasukan yang dimobilisasi tersebut akan menggantikan tugas Batalion Nahal dalam misi ke Rafah. Sebagaimana diketahui, otoritas penyiaran mengatakan bahwa tentara Israel sedang bersiap untuk menyerang Rafah dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan otoritas penyiaran pada Kamis 24 April 2024 malam. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pun mengatakan bahwa ia dan pihaknya sedang mempelajari langkah-langkah yang harus diambil dalam persiapan operasi di Rafah, terutama terkait dengan evakuasi warga sipil. Demikian breaking news hari ini, saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Ex-perwira senior Badan Keamanan Israel Shin Bet mendesak IDF untuk segera menyerang balik Iran dengan kekuatan penuh. IDF diminta menargetkan ladang minyak Iran hingga membuat dunia terkejut akan kekuatan Israel. Demikian disampaikan ex-pejabat Shin Bet Yossi Amorsi saat berbicara di radio Israel baru-baru ini. Pernyataan Amorsi ini merujuk pada serangan yang ditargetkan pada Iran yang diduga dikaitkan dengan Israel. Melansir Jerusalem Post pada Kamis 25 April, Amorsi menekankan bahwa Iran adalah musuh bebuyutan Israel. Disebutnya puluhan tahun Iran berusaha menghancurkan rezim Zionis lewat milisi-milisinya seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Amorsi menuding Iran telah memfitnah Israel atas serangan pada 14 April lalu di Isfahan. Lebih lanjut, Amorsi menyerukan IDF untuk menyerang inti Iran demi masa depan Israel. Menurutnya, tentara Israel harus melakukan serangan penuh terhadap Teheran, seperti menargetkan ladang minyak dan membiarkan asap hitam bertahan selama 2 minggu di langit Teheran. Amorsi menilai dampak serangan itu akan mempengaruhi ekonomi Teheran. Selain itu, dunia internasional akan melihat kekuatan Israel. Terpenting, kata Amorsi, akan banyak rakyat Iran yang menentang pemerintah. Amerika Serikat nampaknya tidak suka dengan kedekatan Iran dan Rusia, Korea Utara, Pakistan, hingga Sri Lanka. Iran semakin mempererat hubungannya dengan sejumlah negara saat Amerika Serikat dan Uni Eropa akan memberikan sanksi. Mengutip Tribun News, Iran baru saja menandatangani perjanjian kerjasama dengan Rusia pada Rabu 24 April. Sebelumnya, Iran mengajukan proposal ke Rusia untuk mengurangi dampak doktrin sepihak dari Barat terhadap keamanan informasi dan meningkatkan keragaman lembaga internasional terkait hal itu, sebagaimana dilaporkan IRNA. Selain Rusia, Iran juga mendekati Korea Utara dengan mengirim delegasi ekonomi Korea Utara ke Teheran. Kantor berita Korea KCNA melaporkan Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal Korea Utara Yoon Jung-ho ke Iran pada Selasa 23 April. Ini merupakan kunjungan pertama pihak Korea Utara ke Iran dalam 4 tahun terakhir. KCNA tidak merinci apa yang menjadi pembicaraan dalam pertemuan itu. Sementara media Barat mencurigai Iran dan Korea Utara selama bertahun-tahun bekerja sama dalam pengembangan rudal. Pada 22 hingga 24 April, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengunjungi Pakistan. Ia disambut oleh para pemimpin militer dan Menteri Perumahan Pakistan. Kantor Luar Negeri Pakistan mengatakan Iran dan Pakistan sepakat untuk bekerja sama di sektor energi, termasuk perdagangan listrik, jalur transmisi listrik, dan proyek pipa gas Iran-Pakistan. Meski diperingatkan oleh Amerika Serikat, Pakistan tetap menjaga
menjalin kerjasama dengan Iran dalam pertemuan kemarin. Dalam agendanya minggu ini, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengunjungi Sri Lanka. Ini adalah kunjungan pertama Presiden Iran sejak mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad berkunjung ke Sri Lanka pada 2008. Raisi menghadiri peresmian proyek Umaoya, pembangkit listrik tenaga air dan irigasi di Sri Lanka yang dibangun oleh kontraktor Iran. Merespon kerjasama Iran dengan beberapa negara, penasihat keamanan Gedung Putih Jack Sullivan mengaku prihatin. Ia menyatakan bahwa proposal pertahanan Rusia kepada Iran dan Korea Utara dapat semakin mengganggu stabilitas kawasan Asia Barat dan Indo-Pasifik. Menurutnya, usulan Rusia untuk mengirim senjata ke Iran dapat mengganggu kestabilan Timur Tengah. Sejumlah analis internasional mengurai pandangannya terkait konflik di Iran dan Israel. Disebut dampak ketegangan dua negara itu ada kaitannya dengan agresi Zionis di jalur Gaza. Iran diduga menjadi umpan Israel agar Amerika Serikat merestui invasinya di kota Rafah. Mayrav Zonzain, seorang analis internasional krisis group yang berbasis di Tel Aviv, mengatakan serangan Iran telah mengalihkan perhatian dunia termasuk Amerika Serikat. Sekutu dekat Israel itu buru-buru menggelontorkan bantuan militer tambahan ke Israel untuk menghadapi ancaman Iran. Sementara itu, Ali Fayez, analis Iran di ICG yang berbasis di Washington, menilai Iran hanya memberi peringatan ke Israel. Diketahui setelah Israel menyerang konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu, Iran membalasnya dengan menyerang situs militer Israel pada Sabtu 13 April. Kemudian Israel pada Jumat 19 April diduga mengirimkan 3 drone kecil di Isfahan, Iran yang dianggap oleh Iran sebagai mainan anak-anak yang meledak di sana. Kecilnya serangan kedua Israel tersebut menurut Mayrav Zonzain menunjukkan bahwa Iran dan Israel tidak menginginkan perang. Gegara serangan Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat menunda menginvasi kota Rafah yang dihuni oleh 1,5 juta pengungsi Palestina. Rencana tersebut tidak didukung Amerika Serikat karena akan menimbulkan banyak korban jiwa. Di sisi lain, Netanyahu bersikeras akan tetap menginvasi Rafah. Israel meyakini Rafah sebagai benteng terakhir gerakan Palestina Hamas. Dermaga terapung Amerika Serikat di lepas pantai Gaza dilaporkan diserang saat proses pembangunan pada Rabu 24 April 2024. Ini merupakan pertama kalinya dermaga kemanusiaan Amerika Serikat mendapat penyerangan. Media Israel i24 News menyebut militan Gaza yang bertanggung jawab dalam penyerangan tersebut disebut sebuah mortir diluncurkan ke lokasi pembangunan maritim. Akibat serangan itu beberapa peralatan teknik Amerika rusak, sementara 1 orang mengalami luka ringan saat berlari mencari perlindungan. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat bersama sekutunya Israel akan membangun dermaga terapung di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari pada awal Maret lalu menyebut pihaknya dan Komando Pusat AS tengah membangun fasilitas tersebut. Dermaga ini rencananya digunakan untuk memasok bantuan ke wilayah Gaza melalui jalur laut. Para donatur internasional disebut telah meluncurkan koridor laut tersebut. Kelompok militan Palestina Hamas mengaku siap menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun atau lebih dengan Israel. Namun demikian, gencatan senjata itu terdapat syarat tertentu. Demikian disampaikan pejabat senior Hamas Khalil Al-Hayya dalam wawancaranya dengan AP News pada Rabu 24 April. Wakil Ketua Hamas itu mengungkap pihaknya akan menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun jika solusi dua negara diterapkan. Adapun batas wilayah negara Palestina nantinya adalah batas sebelum tahun 1967. Kata dia, Hamas akan meletakkan senjatanya dan berubah menjadi partai politik jika negara Palestina benar-benar didirikan. Akan tetapi media Amerika Serikat itu memperkirakan Israel tidak akan bersedia mempertimbangkan skenario seperti itu. Ini lantaran Israel sudah bersumpah akan menghancurkan Hamas setelah peristiwa serangan tanggal 7 Oktober 2023. Di samping itu, pemerintahan sayap kanan Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sudah terang-terangan menolak pendirian negara Palestina. Adapun Al-Hayya mengatakan Hamas ingin bergabung dengan organisasi pembebasan Palestina yang dipimpin oleh faksi Fatah yang berseberangan
berseberangan dengan Hamas. Menurut dia, bergabungnya Hamas itu untuk membentuk pemerintahan persatuan di Gaza dan tepi barat. Selain itu, pihaknya juga menginginkan para pengungsi Palestina kembali sesuai dengan keputusan internasional. Dia berujar sayap militer Hamas akan dibubarkan jika negara seperti yang diinginkan Hamas itu terwujud. Iran disebut mustahil jika menyerah kepada sekutu Israel, yakni Amerika Serikat. Pernyataan ini menyusul rencana AS dan Uni Eropa memberikan sanksi baru ke Iran buntut serangan Teheran ke Israel. Dilansir Pars Today, demikian disampaikan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dalam pertemuan dengan para buruh dan pekerja Iran pada Rabu 24 April. Khamenei menyebut sanksi dan tekanan Barat bertujuan agar Iran menyerah dan patuh total, namun hal itu kata dia tidak akan terjadi. Meski demikian, diakuinya sanksi Barat telah memukul perekonomian negara dan menciptakan banyak masalah ekonomi. Khamenei kemudian menyinggung kontradiksi dan alasan-alasan yang dibuat Barat, di antaranya Gaza. Menurut mereka, rakyat Gaza yang sedang dibombardir adalah teroris. Di sisi lain, Zionis hanya dalam waktu 5 bulan membunuh hampir 40.000 orang termasuk anak-anak. Lebih lanjut, Khamenei mengingatkan pidatonya beberapa tahun lalu terkait nuklir. Saat itu Iran meminta Amerika Serikat untuk menentukan sejauh mana Teheran harus mundur agar puas. Menurut Khamenei, Amerika Serikat tidak bersedia menentukan karena ingin menutup total industri nuklir Iran. Wakil Ketua Hamas Khalil Al-Hayya menyeratkan bahwa Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, masih berada di Rafah. Pernyataan ini muncul di tengah IDF yang kini siap-siap untuk menginvasi kota yang dihuni 1,5 juta pengungsi Palestina tersebut. Demikian disampaikan Al-Hayya dalam wawancaranya pada Rabu 24 April 2024. Al-Hayya mengakui bahwa Hamas masih memiliki sejumlah kemampuan di kota Rafah. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, disebutnya masih ada di Rafah. Pernyataan ini seolah membenarkan klaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya Netanyahu bersikeras akan tetap menginvasi kota Rafah meski tidak didukung oleh sekutu utamanya yakni Amerika Serikat. Pasalnya ia yakin Rafah sebagai benteng terakhir gerakan Palestina Hamas. Al-Hayya meyakini operasi IDF di Rafah akan gagal, seperti halnya gagal menghilangkan kemampuan perlawanan di jalur Gaza dan Khan Yunis. Menurutnya Israel akan gagal memperluas kendalinya atas Rafah. Sebelumnya Al-Hayya mengaku siap menyetujui gencatan senjata dengan Israel di Gaza. Tidak tanggung-tanggung, Hamas siap gencatan senjata selama 5 tahun. Namun demikian, gencatan senjata itu terdapat syarat tertentu. Wakil Ketua Hamas itu mengungkap, pihaknya akan menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun jika solusi dua negara diterapkan. Adapun batas wilayah negara Palestina nantinya adalah batas sebelum tahun 1967. Kata dia, Hamas akan meletakkan senjatanya dan berubah menjadi partai politik jika negara Palestina benar-benar didirikan. Menteri Keuangan Israel Smotrich berupaya melegalkan 68 pos pemukim pendudukan di tepi barat. Rencana ini menandai perluasan paling dramatis bagi gerakan pemukiman dalam beberapa dekade. Terkait hal itu, Amerika Serikat, sekutu utama Israel, memberikan tanggapannya. Amerika Serikat mengatakan dorongan untuk melegalkan pos pemukiman di tepi barat bahaya dan sembrono. Demikian disampaikan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Vedant Patel, pada Rabu 25 April. Washington, kata Patel, menentang permukiman di tepi barat. Ia menyebut dengan melegalkan pos di tepi barat, maka melanggar hukum internasional. Amerika Serikat akan terus mendesak para pejabat Israel untuk menahan diri mengambil tindakan untuk melegalkan pos-pos terdepan yang ilegal. Adapun Israel telah menetap di tepi barat secara luas sejak tahun 1967, memandangnya sebagai wilayah Yudea dan Samaria yang alkitabiah dan penting bagi keamanan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mendorong pertumbuhan permukiman, namun hal ini dikritik oleh Amerika Serikat. Permukiman tersebut telah memakan lahan di tepi barat, di mana warga Palestina telah lama bertujuan untuk mendirikan negara mereka yang juga mencakup jalur Gaza dan menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Houthi kembali menargetkan kapal berbendera Amerika Serikat yang melintas di Laut Merah. Sekira 4 truk dan sebuah rudal anti kapal diluncurkan ke posisi kapal Amerika Serikat, namun Washington mengklaim serangan itu dapat dihalau oleh pasukannya. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melalui akun X. Dalam cuitannya dilaporkan rudal Houthi sedang menargetkan MV Yorktown yang merupakan kapal pengiriman milik Amerika Serikat. CENTCOM menuliskan serangan tersebut menghadirkan ancaman besar terhadap kapal-kapal Amerika Serikat dan koalisi yang melintas di Laut Merah. Meski begitu, CENTCOM mengklaim pasukannya berhasil menghalau bahkan menembak jatuh 4 drone Houthi. Oleh sebab itu, militer Amerika Serikat mengatakan tidak ada korban luka atau kerusakan akibat serangan militer Yaman. Terlebih, Amerika Serikat mengklaim telah membentuk pasukan perlindungan maritim multinasional di kawasan Laut Merah. Sementara diketahui insiden tersebut terjadi setelah Houthi mengumumkan bahwa mereka akan terus mengambil tindakan militer di Laut Merah, Laut Arab, dan Samudra Hindia. Sejumlah senjata militer Israel yang gagal meledak berhasil dimanfaatkan pasukan perlawanan Palestina Brigade Al-Qassam. Senjata itu digunakan kembali oleh Hamas untuk menyerang tentara rezim Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Al-Qassam awalnya mengaku memancing 2 pasukan mekanis Israel. Pasukan Zionis itu masuk ke dalam ranjau lalu diledakkan menggunakan alat peledak dan rudal F-16 Israel. Rudal Israel tersebut dimanfaatkan Hamas setelah gagal meledak di Al-Dairah Mukroka di jalur Gaza Tengah. Pada hari ke-201 perang, Al-Qassam mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menghancurkan pasukan pendudukan Israel di poros Netzarim. Serangan dilakukan menggunakan mortir kaliber berat. Brigade Al-Qassam juga menerbitkan video yang menunjukkan operasi penembakan khusus terhadap seorang perwira Israel di Beit Hanon jauh di utara jalur Gaza. Dalam video berdurasi 1 menit 5 detik itu terlihat Mujahidin Brigade Al-Qassam menargetkan sekumpulan IDF. Setelah mengunci posisi musuh, Al-Qassam langsung melepaskan tembakan. Seorang tentara Israel pun terlihat terkena tembakan hingga jatuh tersungkur. Sementara tentara lainnya langsung melarikan diri. Militer Israel mengaku telah menyiapkan keperluan untuk merebut kota Rafah, Palestina. 2 pasukan militer nantinya akan dikerahkan untuk melakukan serangan besar-besaran. Kota Rafah dianggap sebagai benteng terakhir Hamas di jalur Gaza. Seorang pejabat senior Israel menyebut pihaknya tinggal menunggu persetujuan pemerintah untuk melancarkan operasi. Rencana serangan Israel ke Rafah ini menimbulkan kekhawatiran internasional yang luas. Pasalnya, ada lebih dari 1 juta warga yang mengungsi di sana. Badan-badan bantuan telah memperingatkan potensi bencana kemanusiaan. Bahkan, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak menyerang Rafah. Menghindari bencana kemanusiaan itu, Israel mengaku akan mengusir warga sipil dari Rafah. Pada Rabu 24 April, pasukan pertahanan Israel menyebut pihaknya siap mengerahkan 2 brigade cadangan untuk misi di jalur Gaza. Mereka mempraktikkan teknik pertempuran dan mempelajari manuver di jalur Gaza. Penembak jitu Brigade Al-Qassam berhasil menembak seorang perwira Israel. Sekumpulan militer rezim Zionis pun langsung lari terbirit-birit selesai tembakan Al-Qassam itu mengenai salah seorang temannya. Brigade Al-Qassam menerbitkan video yang menunjukkan operasi penembakan khusus terhadap seorang perwira Israel. Insiden ini terjadi di Beit Hanon jauh di utara jalur Gaza. Dalam video berdurasi 1 menit 5 detik itu terlihat Mujahidin Brigade Al-Qassam menargetkan sekumpulan IDF. Setelah mengunci posisi musuh, Al-Qassam langsung melepaskan tembakan. Seorang tentara Israel pun terlihat terkena tembakan hingga jatuh tersungkur. Sementara tentara lainnya langsung melarikan diri dan meninggalkan temannya yang tertembak.
Rudal Iran ditemukan di daerah Arad di Gurun Yudea 10 hari setelah serangan besar-besaran Teheran ke wilayah Israel pada 14 April 2024. Rudal tersebut memiliki jangkauan serangan mencapai ribuan kilometer dan berhulu ledak tinggi. Sisa rudal Iran ini ditemukan oleh para pelancong. Ini bukanlah rudal pertama yang ditemukan di wilayah selatan sejak serangan tersebut. Dikutip dari The Jerusalem Post, rudal serupa juga ditemukan di dekatnya di kawasan Laut Mati. Menurut laporan pasukan pendudukan Israel, rudal yang ditemukan itu ialah Imad Iran. Imad Iran adalah satu dari dua jenis rudal balistik yang digunakan dalam serangan tersebut bersama dengan Haibar Sekan. Imad adalah versi lanjutan dari rudal lama Sehab 3 yang didasarkan pada Rodong Korea Utara. Hulu ledak Imad relatif canggih, mengandung 750 kg bahan peledak, mampu menyebabkan kerusakan bahkan pada struktur yang dilindungi. Jangkauan rudal tersebut mencapai sekitar 1.700 km dan dirancang untuk mencapai sasaran dengan akurat hingga 10 meter. Sejumlah senjata militer Israel yang gagal meledak berhasil dimanfaatkan pasukan perlawanan Palestina Brigade Al-Qassam. Senjata itu digunakan kembali oleh Hamas untuk menyerang tentara rezim Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Al-Qassam awalnya mengaku memancing dua pasukan mekanis Israel. Pasukan Zionis itu masuk ke dalam ranjau lalu diledakkan menggunakan alat peledak dan rudal F-16 Israel. Rudal Israel tersebut dimanfaatkan Hamas setelah gagal meledak di Al-Dairah Mukroha di jalur Gaza Tengah. Pada hari ke-201 perang, Al-Qassam mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menghancurkan pasukan pendudukan Israel di poros Netzarim. Serangan dilakukan menggunakan mortir kaliber berat. Brigade Al-Qassam juga menerbitkan video yang menunjukkan operasi penembakan khusus terhadap seorang perwira Israel di Beit Hanon, jauh di utara jalur Gaza. Dalam video berdurasi 1 menit 5 detik, terlihat mujahidin Brigade Al-Qassam menargetkan sekumpulan IDF. Setelah mengunci posisi musuh, Al-Qassam langsung melepaskan tembakan. Seorang tentara Israel pun terlihat terkena tembakan hingga jatuh tersungkur. Sementara tentara lainnya langsung melarikan diri. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengancam akan meruntuhkan Israel jika mereka kembali menyerang negaranya. Hal ini disampaikan Raisi dalam kunjungannya ke Pakistan pada Selasa 23 April 2024. Raisi menyatakan jika Israel berani menyerang Iran, situasinya akan berbeda. Bahkan Raisi mempertanyakan apakah nantinya pasukan Israel akan tetap bertahan atau tidak. Presiden Iran itu juga membahas ketegangan antara Iran dan Israel baru-baru ini. Dikutip dari Tribun News, Ebrahim Raisi berjanji untuk terus mendukung perlawanan Palestina. Dia juga mengecam Amerika Serikat dan negara-negara Barat sebagai pelanggar hak asasi manusia terbesar. Raisi mengatakan Amerika Serikat dan negara-negara Barat mendukung genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Iran mengancam akan memakai nuklir untuk meratakan Israel jika tentara Benjamin Netanyahu mulai menyerang. Hal itu disampaikan lantaran Iran mengaku pihaknya telah menggenggam info militer Israel. Dikutip dari Tribun News pada 19 April, kabar penggunaan senjata nuklir ini dikonfirmasi oleh Komandan Iran, Brigadir Jenderal Ahmed Haq Talab dalam pernyataannya pada Kamis 18 April 2024, di mana Iran bisa merevisi kebijakan nuklirnya jika posisinya terancam. Ia bahkan juga mengingatkan bahwa fasilitas nuklir Israel sudah teridentifikasi dan informasi yang diperlukan mengenai semua target sudah tersedia. Menurut sumber, pihak Iran mengatakan situasi bisa saja tidak terkendali jika Israel kembali menyerang Iran karena setelah itu Iran tidak akan tinggal diam. Sumber juga menegaskan bahwa Iran telah memperingatkan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya agar tidak melakukan tindakan yang memperketat sanksi terhadap mereka sendiri. Menurut informasi, Iran menegaskan dalam pesannya bahwa pemerintah Amerika Serikat memikul tanggung jawab atas potensi agresi Israel hingga tidak akan dapat menghindarinya. Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam masih terus menyerbu pasukan Israel di Gaza.
Baru-baru ini Al-Qassam merilis video detik-detik penembak jitunya melancarkan aksi di Beit Hanan. Rekaman video tersebut tampak dibagikan lewat saluran Telegram Al-Qassam. Dikutip dari Tribun News, aksi sniper Al-Qassam itu berhasil menembak mati tentara Israel. Bahkan serdadu Zionis yang menjadi korban itu langsung ditinggal lari oleh tentara IDF lainnya. Diketahui aksi yang dilakukan penembak jitu Al-Qassam itu menyasar seorang perwira di antara sekumpulan tentara tersebut. Berdasarkan video yang dirilis, serangan itu dilakukan pada Senin 22 April 2024. Tembakan dari sniper Al-Qassam itu pun berhasil membuat sekumpulan tentara Israel itu lari berhamburan. Yaman kutuk sikap diam negara Arab sebut menjadi penyebab bertambahnya kuburan massal di Gaza. Buntutnya, Houthi menyatakan siap memperluas operasi militer tak hanya di Laut Merah tapi melebar ke Laut Arab. Dikutip dari Tribun News pada 24 April, kabar itu mengutip sumber utama dari beberapa laporan media. Houthi juga menggarisbawahi sikap diam negara-negara Arab atas pembantaian yang terus-menerus terjadi di Gaza. Sikap diam Arab itu disebut Houthi adalah memalukan. Pernyataan itu menyusul ditemukannya kuburan massal di kompleks medis Nasser di Gaza. Ibasnya, Angkatan Bersenjata Yaman menyatakan siap memperluas operasi militer mereka terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel tidak hanya di Laut Merah, tetapi juga melebar ke Laut Arab dan Samudra Hindia. Kondisi Israel semakin keos lantaran Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dikepung dan dikeroyok oleh warganya sendiri. Meski begitu, Ben-Gvir berhasil diamankan oleh petugas setempat. Ratusan warga Israel pun meneriakkan Ben-Gvir memalukan. Dikutip dari Yeni Safa, kondisi itu terjadi di Yerusalem Barat pada Rabu 24 April malam. Saat itu pengunjuk rasa melakukan demonstrasi penuntutan pembebasan sandera di Gaza. Dilaporkan massa berkumpul dan mengepung Ben-Gvir yang mendatangi sebuah gedung di Yerusalem Barat. Petugas keamanan langsung mengevakuasi Menteri Keamanan dari amukan massa. Polisi menggunakan air limbah sebagai salah satu cara untuk membubarkan massa. Namun saat Ben-Gvir dievakuasi dan dimasukkan ke dalam mobil, massa semakin marah hingga berusaha menyerang sang menteri. Menurut otoritas penyiaran publik Israel, pengunjuk rasa menyerbu Yerusalem Barat seusai mendengar kehadiran Ben-Gvir di sana. Korea Utara mengirim utusan untuk pergi ke Iran seusai Israel melancarkan serangan balasan dan konflik di Timur Tengah semakin panas. Kunjungan utusan Kim Jong-un ke Iran pun menjadi peristiwa yang langka. Oleh sebab itu, Israel perlu waspada dengan pertemuan secara langsung antar dua negara tersebut. Dikutip dari VOA, utusan Korea Utara yang dikirim ke Iran sejak Selasa 23 April adalah Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal yakni Yoon Chong-ho. Media resmi Korea pun melaporkan pertemuan secara langsung antar dua negara ini jarang dilakukan. Oleh sebab itu, pertemuan tersebut diyakini memiliki hubungan militer rahasia. Sayangnya media Korea tidak merinci lebih lanjut terkait pertemuan tersebut. Perlu diketahui Korea Utara dan Iran telah dicurigai bekerja sama dalam program rudal balistik, sehingga pertemuan pada Selasa 23 April diduga sebagai pertukaran keahlian teknis dan komponen pembuatan senjata. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa Pyongyang kemungkinan sedang memperdalam hubungan militer dengan Iran, terlebih di tengah konflik Israel dan Hamas. Pyongyang dan Teheran pun dilaporkan bekerja sama memasuk senjata kepada Rusia untuk mendukung perang melawan Ukraina. Amerika Serikat nampaknya tidak suka dengan kedekatan Iran dan Rusia, Korea Utara, Pakistan, hingga Sri Lanka. Iran semakin mempererat hubungannya dengan sejumlah negara saat Amerika Serikat dan Uni Eropa akan memberikan sanksi. Mengutip Tribun News, Iran baru saja menandatangani perjanjian kerjasama dengan Rusia pada Rabu 24 April. Sebelumnya, Iran mengajukan proposal ke Rusia untuk mengurangi dampak doktrin sepihak dari Barat terhadap keamanan informasi dan meningkatkan keragaman lembaga internasional terkait
hal itu sebagaimana dilaporkan IRNA. Selain Rusia, Iran juga mendekati Korea Utara dengan mengirim delegasi ekonomi Korea Utara ke Teheran. Kantor berita Korea KCNA melaporkan Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal Korea Utara Yoon Jung-ho ke Iran pada Selasa 23 April. Ini merupakan kunjungan pertama pihak Korea Utara ke Iran dalam 4 tahun terakhir. KCNA tidak merinci apa yang menjadi pembicaraan dalam pertemuan itu. Sementara media barat mencurigai Iran dan Korea Utara selama bertahun-tahun bekerja sama dalam pengembangan rudal. Pada 22 hingga 24 April, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengunjungi Pakistan. Ia disambut oleh para pemimpin militer dan Menteri Perumahan Pakistan. Kantor Luar Negeri Pakistan mengatakan Iran dan Pakistan sepakat untuk bekerja sama di sektor energi, termasuk perdagangan listrik, jalur transmisi listrik, dan proyek pipa gas Iran-Pakistan. Meski diperingatkan oleh Amerika Serikat, Pakistan tetap menjalin kerjasama dengan Iran dalam pertemuan kemarin. Dalam agendanya minggu ini, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengunjungi Sri Lanka. Ini adalah kunjungan pertama Presiden Iran sejak mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad berkunjung ke Sri Lanka pada 2008. Raisi menghadiri peresmian proyek Umaoya, pembangkit listrik tenaga air dan irigasi di Sri Lanka yang dibangun oleh kontraktor Iran. Merespon kerjasama Iran dengan beberapa negara, penasihat keamanan Gedung Putih Jack Sullivan mengaku prihatin. Ia menyatakan bahwa proposal pertahanan Rusia kepada Iran dan Korea Utara dapat semakin mengganggu stabilitas kawasan Asia Barat dan Indo-Pasifik. Menurutnya, usulan Rusia untuk mengirim senjata ke Iran dapat mengganggu kestabilan Timur Tengah. Ex-perwira senior Badan Keamanan Israel Shin Bet mendesak IDF untuk segera menyerang balik Iran dengan kekuatan penuh. IDF diminta menargetkan ladang minyak Iran hingga membuat dunia terkejut akan kekuatan Israel. Demikian disampaikan ex-pejabat Shin Bet Yossi Amorsi saat berbicara di radio Israel baru-baru ini. Pernyataan Amorsi ini merujuk pada serangan yang ditargetkan pada Iran yang diduga dikaitkan dengan Israel. Melansir Jerusalem Post pada Kamis 25 April, Amorsi menekankan bahwa Iran adalah musuh bebuyutan Israel. Disebutnya puluhan tahun Iran berusaha menghancurkan rezim Zionis lewat milisi-milisinya seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Amorsi menuding Iran telah memfitnah Israel atas serangan pada 14 April lalu di Isfahan. Lebih lanjut, Amorsi menyerukan IDF untuk menyerang inti Iran demi masa depan Israel. Menurutnya, tentara Israel harus melakukan serangan penuh terhadap Teheran, seperti menargetkan ladang minyak dan membiarkan asap hitam bertahan selama 2 minggu di langit Teheran. Amorsi menilai dampak serangan itu akan mempengaruhi ekonomi Teheran. Selain itu, dunia internasional akan melihat kekuatan Israel. Terpenting, kata Amorsi, akan banyak rakyat Iran yang menentang pemerintah. Dua hari berturut-turut, Houthi Yaman menyerang kapal yang terafiliasi dengan Israel. Terbaru pada Kamis 25 April 2024, Houthi juga menghujani kapal Israel MSC Darwin dengan sejumlah drone dan rudal. Imbas serangan tersebut, kapal MSC Darwin meledak dan terombang-ambing di Teluk Aden. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari pada Kamis malam. Menurut Yahya Sari, setelah meledakkan 2 kapal perang Amerika Serikat dan Israel, Houthi kembali menyerang kapal MSC Darwin. Saat melintas di Teluk Aden, kapal Israel itu dihujani dengan sejumlah drone dan rudal. Yahya Sari mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan menyebabkan kerusakan di kapal Israel. Namun ia tidak mengungkapkan soal nasib awak kapal tersebut. Dalam pernyataan itu, Yahya Sari pun mengungkapkan bahwa pasukan rudal Houthi juga meluncurkan sejumlah serangan lainnya di hari yang sama. Di antaranya, Houthi meluncurkan rudal balistik dan jelajah ke posisi Israel di Eilat Selatan Palestina yang diduduki. Pasalnya, rentetan serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Wakil Ketua Hamas Khalil Al-Hayya menyeratkan bahwa Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, masih berada di Rafah. Pernyataan ini muncul di tengah IDF yang kini siap-siap untuk menginvasi kota yang dihuni 1,5 juta pengungsi Palestina tersebut. Demikian disampaikan Al-Hayya dalam wawancaranya pada Rabu 24 April 2024. Al-Hayya mengakui bahwa Hamas masih memiliki sejumlah kemampuan di kota Rafah. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, disebutnya masih ada di Rafah. Pernyataan ini
seolah membenarkan klaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya Netanyahu bersikeras akan tetap menginvasi kota Rafah meski tidak didukung oleh sekutu utamanya yakni Amerika Serikat. Pasalnya ia yakin Rafah sebagai benteng terakhir gerakan Palestina Hamas. Al-Hayya meyakini operasi IDF di Rafah akan gagal, seperti halnya gagal menghilangkan kemampuan perlawanan di jalur Gaza dan Khan Yunis. Menurutnya Israel akan gagal memperluas kendalinya atas Rafah. Sebelumnya Al-Hayya mengaku siap menyetujui gencatan senjata dengan Israel di Gaza. Tidak tanggung-tanggung, Hamas siap gencatan senjata selama 5 tahun. Namun demikian, gencatan senjata itu terdapat syarat tertentu. Wakil Ketua Hamas itu mengungkap pihaknya akan menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun jika solusi dua negara diterapkan. Adapun batas wilayah negara Palestina nantinya adalah batas sebelum tahun 1967. Kata dia, Hamas akan meletakkan senjatanya dan berubah menjadi partai politik jika negara Palestina benar-benar didirikan. Pasukan pertahanan Israel IDF menyatakan pihaknya telah siap melancarkan operasi militer di Rafah, ujung selatan jalur Gaza, Palestina. Mereka kini sedang menunggu keputusan dari pemerintah Zionis. Hal itu diungkapkan seorang pejabat senior pertahanan Israel yang mengatakan pada Rabu 24 April 2024. Ia menyebut pihaknya sudah melakukan semua persiapan yang diperlukan dan bisa melancarkan operasi kapanpun jika pemerintah memberi persetujuan. Menurut pejabat tersebut, pihaknya percaya Rafah merupakan benteng terakhir Hamas di jalur Gaza. Oleh sebab itu, segala persiapan telah dilakukan untuk memberantas Hamas sepenuhnya dari daerah kantong Palestina tersebut. Dilansir The Times of Israel, sumber-sumber pemerintah mengatakan kabinet perang Netanyahu berencana bertemu dalam 2 pekan mendatang. Dalam hal ini untuk memberikan izin terkait mengevakuasi warga Palestina dari Rafah. Evakuasi ini diduga memakan waktu hingga 1 bulan. Sementara itu, beberapa laporan menyebut sejumlah pejabat tinggi Israel telah mengunjungi Mesir untuk mengordinasi rencana serangan ke Rafah. Para pejabat itu antara lain Kepala Staf IDF Herzi Halevi dan Kepala Shin Bet Ronen Ber. Meski belum merinci soal rencana serangan, militer Zionis sudah berulang kali memberi sinyal bahwa mereka siap untuk menyerbu Rafah. Tentara Israel masuk jebakan mata-mata Iran yang menyamar sebagai wanita di sosial media. Tentara Israel itu dibuat jatuh hati hingga memberikan informasi pasukan pertahanan Israel atau IDF secara sukarela. Bahkan tentara tersebut juga membocorkan foto sensitif baterai pertahanan udara Iron Dome ke mata-mata Iran tersebut. Dilansir dari The Cradle pada Jumat 26 April 2024, hal itu pertama kali diungkapkan oleh situs berita Kenyos. Menurut laporannya, seorang tentara Israel mengirimkan lusinan foto sensitif Iron Dome ke agen intelijen Iran yang menyamar sebagai wanita di sosial media. Laporan tersebut mengklaim tentara tersebut secara sukarela mendokumentasikan baterai Iron Dome beserta lokasinya. Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh juru bicara militer Israel beberapa waktu lalu. Menurut juru bicara tersebut, imbas pelanggaran itu tentara Israel dijatuhi hukuman 10 hari penjara. Diketahui sistem pertahanan udara Iron Dome Israel memiliki setidaknya 10 baterai rudal yang didistribusikan secara strategis di sekitar wilayah pendudukan. Ketika radar mendeteksi proyektil yang masuk, sistem canggih tersebut secara otomatis menembakkan rudal pencegat, yang mana masing-masing rudal itu berharga antara $100.000 dan $150.000. Namun setelah bocor, baterai Iron Dome tersebut kini terancam menjadi target musuh. Kelompok milisi pembebasan Palestina Hamas berpotensi bergabung dengan Tentara Nasional Palestina. Informasi itu diungkapkan pejabat senior Hamas Khalil Al-Hayya dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Kamis 25 April 2024. Hal itu akan terjadi jika Palestina diakui sebagai sebuah negara. Hamas mengaku bersedia bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, serta membentuk pemerintahan bersatu untuk Gaza dan tepi barat bersama dengan Partai Fatah milik Otoritas Palestina. Pihak Hamas menekankan hal itu hanya jika negara Palestina berdaulat penuh dengan teritorial perbatasan sebelum tahun 1967. Kemudian kembalinya pengungsi Palestina sesuai dengan resolusi internasional. Khalil Al-Hayya menyebut Hamas juga bersedia hidup bernegara dan melakukan gencatan senjata selama 5 tahun atau lebih agar dapat hidup aman. Hayya berujar Hamas telah berulang kali menawarkan solusi ini selama bertahun-tahun. Sebagai informasi, Hayya menuturkan kalau kekuatan tempur milisi pembebasan Palestina masih kuat. Hayya menegaskan 80% kekuatan milisi Hamas masih utuh. Terlepas dari klaim yang dilontarkan IDF yang menyatakan bahwa baris pertahanan terakhir Hamas hanya tersisa di kota Rafah.
Angkatan Udara Hizbullah kembali beraksi dan menyerang Zionis. Pada Kamis 25 April 2024, mereka meluncurkan drone bunuh diri ke markas artileri Ein Margaliot. Imbas serangan tersebut, markas artileri Zionis meledak dan terbakar hebat. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, angkatan udaranya melakukan serangan bunuh diri menggunakan pesawat tak berawak. Hizbullah mengklaim serangan itu tepat sasaran dan menghantam markas artileri Ein Margaliot. Imbas serangan tersebut, markas artileri Israel meledak dan mengalami kerusakan. Namun Hizbullah tidak membeberkan soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut. Di waktu yang sama, Hizbullah juga meluncurkan rentetan serangan lainnya ke posisi Zionis menggunakan sejumlah senjata. Di antaranya, Hizbullah menargetkan kelompok pasukan pendudukan Israel di sekitar situs militer Ardaria dan juga menyerang Barak Zibdin. Imbas rentetan serangan tersebut, sejumlah tentara Israel dilaporkan tewas dan terluka. Kondisi Israel semakin keos lantaran Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dikepung dan dikeroyok oleh warganya sendiri. Meski begitu, Ben-Gvir berhasil diamankan oleh petugas setempat. Ratusan warga Israel pun meneriakkan Ben-Gvir memalukan. Dikutip dari Yeni Zalfa, kondisi itu terjadi di Yerusalem Barat pada Rabu 24 April malam. Saat itu pengunjuk rasa melakukan demonstrasi penuntutan pembebasan sandera di Gaza. Dilaporkan massa berkumpul dan mengepung Ben-Gvir yang mendatangi sebuah gedung di Yerusalem Barat. Petugas keamanan langsung mengevakuasi Menteri Keamanan dari amukan massa. Polisi menggunakan air limbah sebagai salah satu cara untuk membubarkan massa. Namun saat Ben-Gvir dievakuasi dan dimasukkan ke dalam mobil, massa semakin marah hingga berusaha menyerang sang menteri. Menurut otoritas penyiaran publik Israel, pengunjuk rasa menyerbu Yerusalem Barat seusai mendengar kehadiran Ben-Gvir di sana. Korea Utara mengirim utusan untuk pergi ke Iran seusai Israel melancarkan serangan balasan dan konflik di Timur Tengah semakin panas. Kunjungan utusan Kim Jong-un ke Iran pun menjadi peristiwa yang langka. Oleh sebab itu, Israel perlu waspada dengan pertemuan secara langsung antar dua negara tersebut. Dikutip dari VOA, utusan Korea Utara yang dikirim ke Iran sejak Selasa 23 April adalah Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal yakni Yoon Chong-ho. Media resmi Korea pun melaporkan pertemuan secara langsung antar dua negara ini jarang dilakukan. Oleh sebab itu, pertemuan tersebut diyakini memiliki hubungan militer rahasia. Sayangnya, media Korea tidak merinci lebih lanjut terkait pertemuan tersebut. Perlu diketahui, Korea Utara dan Iran telah dicurigai bekerja sama dalam program rudal balistik, sehingga pertemuan pada Selasa 23 April diduga sebagai pertukaran keahlian teknis dan komponen pembuatan senjata. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa Pyongyang kemungkinan sedang memperdalam hubungan militer dengan Iran, terlebih di tengah konflik Israel dan Hamas. Pyongyang dan Teheran pun dilaporkan bekerja sama memasuk senjata kepada Rusia untuk mendukung perang melawan Ukraina. Seorang pria asal Amerika Serikat bervisa turis bergabung menjadi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Namun terekam ia ketakutan saat membantu Israel perang melawan Hamas. Dikutip dari Palestine Chronicle, pria warga negara Amerika Yahudi itu bernama Sammy Ben. Secara sukarelawan ia menjalani pelatihan di Israel dan bertugas sebagai tentara cadangan. Beredar video yang memperlihatkan detik-detik Sammy melempar granat ke air sumur Palestina yang berada di Gaza. Taktik itu biasa digunakan Zionis yang bertujuan meracuni sumber air Palestina. Terlihat Sammy sempat ragu dan gestur ketakutan melihat dalamnya sumur tersebut. Meski sempat mundur, akhirnya Sammy melemparkan granat itu ke sumur Palestina. Dalam Instagram story-nya, Sammy kerap mengunggah video yang memperlihatkan kerusakan Gaza akibat serangan Israel. Bahkan Sammy kerap mendokumentasikan penganiayaan terhadap warga Palestina yang berada di tepi barat. Houthi kembali menargetkan kapal berbendera Amerika Serikat yang melintas di Laut Merah. Sekira 4 truk dan sebuah rudal anti kapal diluncurkan ke posisi kapal Amerika Serikat, namun Washington mengklaim serangan itu dapat dihalau oleh pasukannya.
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melalui akun X. Dalam cuitannya dilaporkan rudal Houthi sedang menargetkan MV Yorktown yang merupakan kapal pengiriman milik Amerika Serikat. CENTCOM menuliskan serangan tersebut menghadirkan ancaman besar terhadap kapal-kapal Amerika Serikat dan koalisi yang melintas di Laut Merah. Meski begitu, CENTCOM mengklaim pasukannya berhasil menghalau bahkan menembak jatuh 4 drone Houthi. Oleh sebab itu, militer Amerika Serikat mengatakan tidak ada korban luka atau kerusakan akibat serangan militer Yaman. Terlebih, Amerika Serikat mengklaim telah membentuk pasukan perlindungan maritim multinasional di kawasan Laut Merah. Sementara diketahui insiden tersebut terjadi setelah Houthi mengumumkan bahwa mereka akan terus mengambil tindakan militer di Laut Merah, Laut Arab, dan Samudra Hindia. Yordania memberikan respons atas ajakan Hamas melawan Israel di jalur Gaza. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam mengajak masyarakat Yordania untuk bergabung dengan Hamas untuk menumpas Israel. Seruan itu diungkap oleh juru bicara Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas Abu Ubaidah dalam pernyataan terbaru dikutip pada Kamis 25 April 2024. Yordania sejauh ini menjadi negara Arab yang secara langsung terseret dalam konflik antara Israel dan Palestina serta barisan milisi pendukungnya. Terseretnya Yordania dalam konflik Israel-Palestina ini selain karena faktor geografis dan juga sejarah, juga karena mereka merupakan pemegang kendali dari Badan Wakaf Pengelola Masjid Al-Aqsa di Al-Quds atau Yerusalem. Sebab Israel sendiri telah melakukan tindakan yang tidak patut terhadap tempat ibadah umat muslim di sana, di mana para pemukim Yahudi ekstremis menyerbu Masjidil Haram Al-Aqsa dan melakukan praktik provokatif yang melanggar kesucian. Tindakan itu menuai kecaman dari Kementerian Luar Negeri dan Urusan Ekspatriat Yordania. Dalam pernyataannya, Kementerian Yordania juga mengutuk pemberlakuan pembatasan masuknya jamaah Palestina ke Masjid Al-Aqsa. Diketahui aksi provokatif kelompok Yahudi ekstremis tersebut dalam beberapa hari kebelakang semakin masif dan gencar berkenaan dengan perayaan Hari Paskah Yahudi, di mana mereka berniat melakukan persembahan dengan menyembelih hewan kurban sebagai bentuk ritual peribadatan penyucian dari najis. Pemerintah Amerika Serikat tertampar kenyataan. Pasalnya, Brigade Al-Qassam baru-baru ini memamerkan video sandra warga Amerika Serikat dan Israel yang masih hidup. Hersh Goldberg Paulin, seorang warga Israel dan Amerika Serikat yang ditahan Hamas, menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lah yang membuat mereka sengsara. Netanyahu disebut dengan sengaja mengabaikan nasib mereka demi kepentingan politik. Dari kesaksian Goldberg, Qatar pun menyindir Israel yang menghujani mediator negosiasi itu dengan kritik dan tuduhan keberpihakan terhadap Hamas. Qatar tersinggung karena disebut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu karena cenderung berpihak pada kesepakatan pada Hamas. Qatar bahkan menyiratkan niat untuk mundur sebagai negosiator pertukaran sandera antara Hamas dan Israel karena sikap ofensif dari Israel itu sendiri. Diketahui video tahanan itu pun memicu protes dari warga Israel yang sebagian besar merupakan keluarga dari sandera. Pada Rabu 24 April malam, rumah Netanyahu pun digeruduk warga Israel. Mereka menuntut pemerintah Israel untuk menyepakati negosiasi dengan Hamas untuk membebaskan para sandera Israel. Hamas just published a video of 23-year-old Hersh Goldberg Paulin, an American Israeli boy who was celebrating with his friends at the Nova Music Festival when he was violently and brutally attacked and kidnapped by Hamas on October 7th. Hersh has been held by Hamas in Gaza for over 200 days. 133 hostages are still being held by Hamas in Gaza for over 200 days in inhumane conditions.
Until Hamas releases our hostages, the IDF will continue to pursue Hamas everywhere in Gaza. This is an urgent call for action. We will leave no stone unturned in our efforts to find our hostages. This psychological terror video is not only a reminder of what Hamas did on October 7th, it is a reminder of how sick this terror group is, terrorizing the hostages and their families too. To Hirsch's parents, Rachel and John, our hearts are with you. We will continue doing everything in our power to bring your son Hirsch and all our hostages back home. Your strength continues to inspire us as we fulfill this critical mission. Dua kelompok Brigade IDF mulai melakukan latihan khusus sebelum melanjutkan misi ke Rafah, Gaza pada Rabu 24 April 2024. Kedua brigade tersebut dilaporkan akan berada di bawah kendali Komando Divisi ke-99. Laporan menyebut dua brigade tentara IDF yang ditarik dari utara dan dikerahkan ke Gaza itu adalah pasukan infanteri Brigade kedua dari Divisi 146 yang dikenal dengan nama Brigade Karmeli. Satu brigade lainnya berasal dari pasukan lapis baja Brigade 679, brigade dari Divisi 210 yang dikenal dengan nama Brigade Yiftah. Kedua brigade ini disebut selama ini bertugas di perbatasan utara dan telah melakukan pelatihan khusus serta persiapan sepanjang tahun terakhir terkait dengan misi di jalur Gaza. Perusahaan penyiaran Israel melaporkan bahwa tentara IDF memindahkan Brigade Cadangan Karmel setelah menjalani pelatihan. Namun IDF sendiri tidak merinci lebih jauh soal alasan penarikan kedua brigade tersebut dari utara menuju Gaza. Yang jelas dua pasukan yang dimobilisasi tersebut akan menggantikan tugas Batalion Nahal dalam misi ke Rafah. Sebagaimana diketahui, otoritas penyiaran mengatakan bahwa tentara Israel sedang bersiap untuk menyerang Rafah dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan otoritas penyiaran pada Kamis 24 April 2024 malam. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pun mengatakan bahwa ia dan pihaknya sedang mempelajari langkah-langkah yang harus diambil dalam persiapan operasi di Rafah, terutama terkait dengan evakuasi warga sipil. Demikian breaking news hari ini, saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Ex-perwira senior Badan Keamanan Israel Shin Bet mendesak IDF untuk segera menyerang balik Iran dengan kekuatan penuh. IDF diminta menargetkan ladang minyak Iran hingga membuat dunia terkejut akan kekuatan Israel. Demikian disampaikan ex-pejabat Shin Bet Yossi Amorsi saat berbicara di radio Israel baru-baru ini. Pernyataan Amorsi ini merujuk pada serangan yang ditargetkan pada Iran yang diduga dikaitkan dengan Israel. Melansir Jerusalem Post pada Kamis 25 April, Amorsi menekankan bahwa Iran adalah musuh bebuyutan Israel. Disebutnya puluhan tahun Iran berusaha menghancurkan rezim Zionis lewat milisi-milisinya seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Amorsi menuding Iran telah memfitnah Israel atas serangan pada 14 April lalu di Isfahan. Lebih lanjut, Amorsi menyerukan IDF untuk menyerang inti Iran demi masa depan Israel. Menurutnya, tentara Israel harus melakukan serangan penuh terhadap Teheran, seperti menargetkan ladang minyak dan membiarkan asap hitam bertahan selama 2 minggu di langit Teheran. Amorsi menilai dampak serangan itu akan mempengaruhi ekonomi Teheran. Selain itu, dunia internasional akan melihat kekuatan Israel. Terpenting, kata Amorsi, akan banyak rakyat Iran yang menentang pemerintah.
Amerika Serikat nampaknya tidak suka dengan kedekatan Iran dan Rusia, Korea Utara, Pakistan, hingga Sri Lanka. Iran semakin mempererat hubungannya dengan sejumlah negara saat Amerika Serikat dan Uni Eropa akan memberikan sanksi. Mengutip Tribun News, Iran baru saja menandatangani perjanjian kerjasama dengan Rusia pada Rabu 24 April. Sebelumnya Iran mengajukan proposal ke Rusia untuk mengurangi dampak doktrin sepihak dari Barat terhadap keamanan informasi dan meningkatkan keragaman lembaga internasional terkait hal itu sebagaimana dilaporkan IRNA. Selain Rusia, Iran juga mendekati Korea Utara dengan mengirim delegasi ekonomi Korea Utara ke Teheran. Kantor berita Korea KCNA melaporkan Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal Korea Utara Yoon Jung-ho ke Iran pada Selasa 23 April. Ini merupakan kunjungan pertama pihak Korea Utara ke Iran dalam 4 tahun terakhir. KCNA tidak merinci apa yang menjadi pembicaraan dalam pertemuan itu. Sementara media Barat mencurigai Iran dan Korea Utara selama bertahun-tahun bekerja sama dalam pengembangan rudal. Pada 22 hingga 24 April, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengunjungi Pakistan. Ia disambut oleh para pemimpin militer dan Menteri Perumahan Pakistan. Kantor Luar Negeri Pakistan mengatakan Iran dan Pakistan sepakat untuk bekerja sama di sektor energi, termasuk perdagangan listrik, jalur transmisi listrik, dan proyek pipa gas Iran-Pakistan. Meski diperingatkan oleh Amerika Serikat, Pakistan tetap menjalin kerjasama dengan Iran dalam pertemuan kemarin. Dalam agendanya minggu ini, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengunjungi Sri Lanka. Ini adalah kunjungan pertama Presiden Iran sejak mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad berkunjung ke Sri Lanka pada 2008. Raisi menghadiri peresmian proyek Umaoya, pembangkit listrik tenaga air dan irigasi di Sri Lanka yang dibangun oleh kontraktor Iran. Merespon kerjasama Iran dengan beberapa negara, penasihat keamanan Gedung Putih Jack Sullivan mengaku prihatin. Ia menyatakan bahwa proposal pertahanan Rusia kepada Iran dan Korea Utara dapat semakin mengganggu stabilitas kawasan Asia Barat dan Indo-Pasifik. Menurutnya, usulan Rusia untuk mengirim senjata ke Iran dapat mengganggu kestabilan Timur Tengah. Sejumlah analis internasional mengurai pandangannya terkait konflik di Iran dan Israel. Disebut dampak ketegangan dua negara itu ada kaitannya dengan agresi Zionis di jalur Gaza. Iran diduga menjadi umpan Israel agar Amerika Serikat merestui invasinya di kota Rafah. Mayrav Zonzain, seorang analis internasional krisis group yang berbasis di Tel Aviv, mengatakan serangan Iran telah mengalihkan perhatian dunia termasuk Amerika Serikat. Sekutu dekat Israel itu buru-buru menggelontorkan bantuan militer tambahan ke Israel untuk menghadapi ancaman Iran. Sementara itu, Ali Fayez, analis Iran di ICG yang berbasis di Washington, menilai Iran hanya memberi peringatan ke Israel. Diketahui setelah Israel menyerang konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu, Iran membalasnya dengan menyerang situs militer Israel pada Sabtu 13 April. Kemudian Israel pada Jumat 19 April diduga mengirimkan 3 drone kecil di Isfahan, Iran yang dianggap oleh Iran sebagai mainan anak-anak yang meledak di sana. Kecilnya serangan kedua Israel tersebut menurut Mayrav Zonzain menunjukkan bahwa Iran dan Israel tidak menginginkan perang. Gegara serangan Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat menunda menginvasi kota Rafah yang dihuni oleh 1,5 juta pengungsi Palestina. Rencana tersebut tidak didukung Amerika Serikat karena akan menimbulkan banyak korban jiwa. Di sisi lain, Netanyahu bersikeras akan tetap menginvasi Rafah. Israel meyakini Rafah sebagai benteng terakhir gerakan Palestina Hamas. Dermaga terapung Amerika Serikat di lepas pantai Gaza dilaporkan diserang saat proses pembangunan pada Rabu 24 April 2024. Ini merupakan pertama kalinya dermaga kemanusiaan Amerika Serikat mendapat penyerangan. Media Israel I24 News menyebut militan Gaza yang bertanggung jawab dalam penyerangan tersebut disebut sebuah mortir diluncurkan ke lokasi pembangunan maritim. Akibat serangan itu beberapa peralatan teknik Amerika rusak, sementara 1 orang mengalami luka ringan saat berlari mencari perlindungan. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat bersama sekutunya Israel akan membangun dermaga terapung di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari pada awal Maret lalu menyebut pihaknya dan Komando Pusat AS tengah membangun fasilitas tersebut. Dermaga ini rencananya digunakan untuk memasok bantuan ke wilayah Gaza melalui jalur laut. Para donatur internasional disebut telah meluncurkan koridor laut tersebut.
Kelompok militan Palestina Hamas mengaku siap menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun atau lebih dengan Israel. Namun demikian, gencatan senjata itu terdapat syarat tertentu. Demikian disampaikan pejabat senior Hamas Khalil Al-Hayya dalam wawancaranya dengan AP News pada Rabu 24 April. Wakil Ketua Hamas itu mengungkap pihaknya akan menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun jika solusi dua negara diterapkan. Adapun batas wilayah negara Palestina nantinya adalah batas sebelum tahun 1967. Kata dia, Hamas akan meletakkan senjatanya dan berubah menjadi partai politik jika negara Palestina benar-benar didirikan. Akan tetapi media Amerika Serikat itu memperkirakan Israel tidak akan bersedia mempertimbangkan skenario seperti itu. Ini lantaran Israel sudah bersumpah akan menghancurkan Hamas setelah peristiwa serangan tanggal 7 Oktober 2023. Di samping itu, pemerintahan sayap kanan Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sudah terang-terangan menolak pendirian negara Palestina. Adapun Al-Hayya mengatakan Hamas ingin bergabung dengan organisasi pembebasan Palestina yang dipimpin oleh faksi Fatah yang berseberangan dengan Hamas. Menurut dia, bergabungnya Hamas itu untuk membentuk pemerintahan persatuan di Gaza dan tepi barat. Selain itu, pihaknya juga menginginkan para pengungsi Palestina kembali sesuai dengan keputusan internasional. Dia berujar sayap militer Hamas akan dibubarkan jika negara seperti yang diinginkan Hamas itu terwujud. Iran disebut mustahil jika menyerah kepada sekutu Israel, yakni Amerika Serikat. Pernyataan ini menyusul rencana AS dan Uni Eropa memberikan sanksi baru ke Iran buntut serangan Teheran ke Israel. Dilansir Pars Today, demikian disampaikan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dalam pertemuan dengan para buruh dan pekerja Iran pada Rabu 24 April. Khamenei menyebut sanksi dan tekanan Barat bertujuan agar Iran menyerah dan patuh total, namun hal itu kata dia tidak akan terjadi. Meski demikian, diakuinya sanksi Barat telah memukul perekonomian negara dan menciptakan banyak masalah ekonomi. Khamenei kemudian menyinggung kontradiksi dan alasan-alasan yang dibuat Barat, di antaranya Gaza. Menurut mereka, rakyat Gaza yang sedang dibombardir adalah teroris. Di sisi lain, Zionis hanya dalam waktu 5 bulan membunuh hampir 40.000 orang termasuk anak-anak. Lebih lanjut, Khamenei mengingatkan pidatonya beberapa tahun lalu terkait nuklir. Saat itu Iran meminta Amerika Serikat untuk menentukan sejauh mana Teheran harus mundur agar puas. Menurut Khamenei, Amerika Serikat tidak bersedia menentukan karena ingin menutup total industri nuklir Iran. Wakil Ketua Hamas Khalil Al-Hayya menyeratkan bahwa Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, masih berada di Rafah. Pernyataan ini muncul di tengah IDF yang kini siap-siap untuk menginvasi kota yang dihuni 1,5 juta pengungsi Palestina tersebut. Demikian disampaikan Al-Hayya dalam wawancaranya pada Rabu 24 April 2024. Al-Hayya mengakui bahwa Hamas masih memiliki sejumlah kemampuan di kota Rafah. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, disebutnya masih ada di Rafah. Pernyataan ini seolah membenarkan klaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Netanyahu bersikeras akan tetap menginvasi kota Rafah meski tidak didukung oleh sekutu utamanya, yakni Amerika Serikat. Pasalnya, ia yakin Rafah sebagai benteng terakhir gerakan Palestina Hamas. Al-Hayya meyakini operasi IDF di Rafah akan gagal, seperti halnya gagal menghilangkan kemampuan perlawanan di jalur Gaza dan Khan Yunis. Menurutnya, Israel akan gagal memperluas kendalinya atas Rafah. Sebelumnya, Al-Hayya mengaku siap menyetujui gencatan senjata dengan Israel di Gaza. Tidak tanggung-tanggung, Hamas siap gencatan senjata selama 5 tahun. Namun demikian, gencatan senjata itu terdapat syarat tertentu. Wakil Ketua Hamas itu mengungkap, pihaknya akan menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun jika solusi dua negara diterapkan. Adapun batas wilayah negara Palestina nantinya adalah batas sebelum tahun 1967. Kata dia, Hamas akan meletakkan senjatanya dan berubah menjadi partai politik jika negara Palestina benar-benar didirikan. Menteri Keuangan Israel Smotrich berupaya melegalkan 68 pos pemukim pendudukan di tepi barat. Rencana ini menandai perluasan paling dramatis bagi gerakan pemukiman dalam beberapa dekade. Terkait hal itu, Amerika Serikat, sekutu utama Israel, memberikan tanggapannya.
Amerika Serikat mengatakan dorongan untuk melegalkan pos pemukiman di tepi barat Bahaya dan Sembrono. Demikian disampaikan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Vedant Patel pada Rabu 25 April. Washington, kata Patel, menentang permukiman di tepi barat. Ia menyebut dengan melegalkan pos di tepi barat, maka melanggar hukum internasional. Amerika Serikat akan terus mendesak para pejabat Israel untuk menahan diri mengambil tindakan untuk melegalkan pos-pos terdepan yang ilegal. Adapun Israel telah menetap di tepi barat secara luas sejak tahun 1967, memandangnya sebagai wilayah Yudea dan Samaria yang alkitabiah dan penting bagi keamanan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mendorong pertumbuhan permukiman, namun hal ini dikritik oleh Amerika Serikat. Permukiman tersebut telah memakan lahan di tepi barat, di mana warga Palestina telah lama bertujuan untuk mendirikan negara mereka yang juga mencakup jalur Gaza dan menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Houthi kembali menargetkan kapal berbendera Amerika Serikat yang melintas di Laut Merah. Sekira 4 trol dan sebuah rudal anti kapal diluncurkan ke posisi kapal Amerika Serikat, namun Washington mengklaim serangan itu dapat dihalau oleh pasukannya. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melalui akun X. Dalam cuitannya dilaporkan rudal Houthi sedang menargetkan MV Yorktown yang merupakan kapal pengiriman milik Amerika Serikat. CENTCOM menuliskan serangan tersebut menghadirkan ancaman besar terhadap kapal-kapal Amerika Serikat dan koalisi yang melintas di Laut Merah. Meski begitu, CENTCOM mengklaim pasukannya berhasil menghalau bahkan menembak jatuh 4 drone Houthi. Oleh sebab itu, militer Amerika Serikat mengatakan tidak ada korban luka atau kerusakan akibat serangan militan Yaman. Terlebih, Amerika Serikat mengklaim telah membentuk pasukan perlindungan maritim multinasional di kawasan Laut Merah. Sementara diketahui insiden tersebut terjadi setelah Houthi mengumumkan bahwa mereka akan terus mengambil tindakan militer di Laut Merah, Laut Arab, dan Samudra Hindia. Sejumlah senjata militer Israel yang gagal meledak berhasil dimanfaatkan pasukan perlawanan Palestina Brigade Al-Qassam. Senjata itu digunakan kembali oleh Hamas untuk menyerang tentara rezim Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Al-Qassam awalnya mengaku memancing 2 pasukan mekanis Israel. Pasukan Zionis itu masuk ke dalam ranjau lalu diledakkan menggunakan alat peledak dan rudal F-16 Israel. Rudal Israel tersebut dimanfaatkan Hamas setelah gagal meledak di Al-Dairah Mukroka di jalur Gaza Tengah. Pada hari ke-201 perang, Al-Qassam mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menghancurkan pasukan pendudukan Israel di poros Netzarim. Serangan dilakukan menggunakan mortir kaliber berat. Brigade Al-Qassam juga menerbitkan video yang menunjukkan operasi penembakan khusus terhadap seorang perwira Israel di Beit Hanon jauh di utara jalur Gaza. Dalam video berdurasi 1 menit 5 detik itu terlihat Mujahidin Brigade Al-Qassam menargetkan sekumpulan IDF. Setelah mengunci posisi musuh, Al-Qassam langsung melepaskan tembakan. Seorang tentara Israel pun terlihat terkena tembakan hingga jatuh tersungkur. Sementara tentara lainnya langsung melarikan diri. Militer Israel mengaku telah menyiapkan keperluan untuk merebut kota Rafah, Palestina. 2 pasukan militer nantinya akan dikerahkan untuk melakukan serangan besar-besaran. Kota Rafah dianggap sebagai benteng terakhir Hamas di jalur Gaza. Seorang pejabat senior Israel menyebut pihaknya tinggal menunggu persetujuan pemerintah untuk melancarkan operasi. Rencana serangan Israel ke Rafah ini menimbulkan kekhawatiran internasional yang luas. Asalnya ada lebih dari 1 juta warga yang mengungsi di sana. Badan-badan bantuan telah memperingatkan potensi bencana kemanusiaan. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak menyerang Rafah. Menghindari bencana kemanusiaan itu, Israel mengaku akan mengusir warga sipil dari Rafah. Pada Rabu 24 April, pasukan pertahanan Israel menyebut pihaknya siap mengerahkan 2 brigade cadangan untuk misi di jalur Gaza. Mereka mempraktikkan teknik pertempuran dan mempelajari manuver di jalur Gaza. Penembak jitu Brigade Al-Qassam berhasil menembak seorang perwira Israel.
Sekumpulan militer rezim Zionis pun langsung lari terbirit-birit selesai tembakan Al-Qassam itu mengenai salah seorang temannya. Brigade Al-Qassam menerbitkan video yang menunjukkan operasi penembakan khusus terhadap seorang perwira Israel. Insiden ini terjadi di Beit Hanon jauh di utara jalur Gaza. Dalam video berdurasi 1 menit 5 detik itu terlihat Mujahidin Brigade Al-Qassam menargetkan sekumpulan IDF. Setelah mengunci posisi musuh, Al-Qassam langsung melepaskan tembakan. Seorang tentara Israel pun terlihat terkena tembakan hingga jatuh tersungkur. Sementara tentara lainnya langsung melarikan diri dan meninggalkan temannya yang tertembak. Rudal Iran ditemukan di daerah Arad di Gurun Yudea 10 hari setelah serangan besar-besaran Teheran ke wilayah Israel pada 14 April 2024. Rudal tersebut memiliki jangkauan serangan mencapai ribuan kilometer dan berhulu ledak tinggi. Sisa rudal Iran ini ditemukan oleh para pelancong. Ini bukanlah rudal pertama yang ditemukan di wilayah selatan sejak serangan tersebut. Dikutip dari The Jerusalem Post, rudal serupa juga ditemukan di dekatnya di kawasan Laut Mati. Menurut laporan pasukan pendudukan Israel, rudal yang ditemukan itu ialah Imad Iran. Imad Iran adalah satu dari 2 jenis rudal balistik yang digunakan dalam serangan tersebut bersama dengan Haibar Sekan. Imad adalah versi lanjutan dari rudal lama Shehab 3 yang didasarkan pada rodong Korea Utara. Hulu ledak Imad relatif canggih, mengandung 750 kg bahan peledak, mampu menyebabkan kerusakan bahkan pada struktur yang dilindungi. Jangkauan rudal tersebut mencapai sekitar 1.700 km dan dirancang untuk mencapai sasaran dengan akurat hingga 10 meter. Sejumlah senjata militer Israel yang gagal meledak berhasil dimanfaatkan pasukan perlawanan Palestina Brigade Al-Qassam. Senjata itu digunakan kembali oleh Hamas untuk menyerang tentara rezim Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Al-Qassam awalnya mengaku memancing 2 pasukan mekanis Israel. Pasukan Zionis itu masuk ke dalam ranjau lalu diledakkan menggunakan alat peledak dan rudal F-16 Israel. Rudal Israel tersebut dimanfaatkan Hamas setelah gagal meledak di Al-Dairah Mukroha di jalur Gaza Tengah. Pada hari ke-201 perang, Al-Qassam mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menghancurkan pasukan pendudukan Israel di poros Netzarim. Serangan dilakukan menggunakan mortir kaliber berat. Brigade Al-Qassam juga menerbitkan video yang menunjukkan operasi penembakan khusus terhadap seorang perwira Israel di Beit Hanon jauh di utara jalur Gaza. Dalam video berdurasi 1 menit 5 detik terlihat Mujahidin Brigade Al-Qassam menargetkan sekumpulan IDF. Setelah mengunci posisi musuh, Al-Qassam langsung melepaskan tembakan. Seorang tentara Israel pun terlihat terkena tembakan hingga jatuh tersungkur. Sementara tentara lainnya langsung melarikan diri. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengancam akan meruntuhkan Israel jika mereka kembali menyerang negaranya. Hal ini disampaikan Raisi dalam kunjungannya ke Pakistan pada Selasa 23 April 2024. Raisi menyatakan jika Israel berani menyerang Iran, situasinya akan berbeda. Bahkan Raisi mempertanyakan apakah nantinya pasukan Israel akan tetap bertahan atau tidak. Presiden Iran itu juga membahas ketegangan antara Iran dan Israel baru-baru ini. Dikutip dari Tribun News, Ebrahim Raisi berjanji untuk terus mendukung perlawanan Palestina. Dia juga mengecam Amerika Serikat dan negara-negara Barat sebagai pelanggar hak asasi manusia terbesar. Raisi mengatakan Amerika Serikat dan negara-negara Barat mendukung genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Iran mengancam akan memakai nuklir untuk meratakan Israel jika tentara Benyamin Netanyahu mulai menyerang. Hal itu disampaikan lantaran Iran mengaku pihaknya telah menggenggam info militer Israel.
Dikutip dari Tribun News pada 19 April, kabar penggunaan senjata nuklir ini dikonfirmasi oleh Komandan Iran, Brigadir Jenderal Ahmed Haq Talab dalam pernyataannya pada Kamis 18 April 2024, di mana Iran bisa merevisi kebijakan nuklirnya jika posisinya terancam. Ia bahkan juga mengingatkan bahwa fasilitas nuklir Israel sudah teridentifikasi dan informasi yang diperlukan mengenai semua target sudah tersedia. Menurut sumber, pihak Iran mengatakan situasi bisa saja tidak terkendali jika Israel kembali menyerang Iran karena setelah itu Iran tidak akan tinggal diam. Sumber juga menegaskan bahwa Iran telah memperingatkan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya agar tidak melakukan tindakan yang memperketat sanksi terhadap mereka sendiri. Menurut informasi, Iran menegaskan dalam pesannya bahwa pemerintah Amerika Serikat memikul tanggung jawab atas potensi agresi Israel hingga tidak akan dapat menghindarinya. Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam masih terus menyerbu pasukan Israel di Gaza. Baru-baru ini Al-Qassam merilis video detik-detik penembak jitunya melancarkan aksi di Beit Hanan. Rekaman video tersebut tampak dibagikan lewat saluran Telegram Al-Qassam. Dikutip dari Tribun News, aksi sniper Al-Qassam itu berhasil menembak mati tentara Israel. Bahkan serdadu Zionis yang menjadi korban itu langsung ditinggal lari oleh tentara IDF lainnya. Diketahui aksi yang dilakukan penembak jitu Al-Qassam itu menyasar seorang perwira di antara sekumpulan tentara tersebut. Berdasarkan video yang dirilis, serangan itu dilakukan pada Senin 22 April 2024. Tembakan dari sniper Al-Qassam itu pun berhasil membuat sekumpulan tentara Israel itu lari berhamburan. Yaman kutuk sikap diam negara Arab sebut menjadi penyebab bertambahnya kuburan massal di Gaza. Buntutnya, Houthi menyatakan siap memperluas operasi militer tak hanya di Laut Merah tapi melebar ke Laut Arab. Dikutip dari Tribun News pada 24 April, kabar itu mengutip sumber utama dari beberapa laporan media. Houthi juga menggarisbawahi sikap diam negara-negara Arab atas pembantaian yang terus-menerus terjadi di Gaza. Sikap diam Arab itu disebut Houthi adalah memalukan. Pernyataan itu menyusul ditemukannya kuburan massal di kompleks medis Nasser di Gaza. Ibasnya Angkatan Bersenjata Yaman menyatakan siap memperluas operasi militer mereka terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel tidak hanya di Laut Merah, tetapi juga melebar ke Laut Arab dan Samudra Hindia. Kondisi Israel semakin keos lantaran Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dikepung dan dikeroyok oleh warganya sendiri. Meski begitu, Ben-Gvir berhasil diamankan oleh petugas setempat. Ratusan warga Israel pun meneriakkan Ben-Gvir memalukan. Dikutip dari Yeni Safa, kondisi itu terjadi di Yerusalem Barat pada Rabu 24 April malam. Saat itu pengunjuk rasa melakukan demonstrasi penuntutan pembebasan sandera di Gaza. Dilaporkan massa berkumpul dan mengepung Ben-Gvir yang mendatangi sebuah gedung di Yerusalem Barat. Petugas keamanan langsung mengevakuasi Menteri Keamanan dari amukan massa. Polisi menggunakan air limbah sebagai salah satu cara untuk membubarkan massa. Namun saat Ben-Gvir dievakuasi dan dimasukkan ke dalam mobil, massa semakin marah hingga berusaha menyerang sang menteri. Menurut otoritas penyiaran publik Israel, pengunjuk rasa menyerbu Yerusalem Barat seusai mendengar kehadiran Ben-Gvir di sana. Korea Utara mengirim utusan untuk pergi ke Iran seusai Israel melancarkan serangan balasan dan konflik di Timur Tengah semakin panas. Kunjungan utusan Kim Jong-un ke Iran pun menjadi peristiwa yang langka. Oleh sebab itu, Israel perlu waspada dengan pertemuan secara langsung antar dua negara tersebut. Dikutip dari VOA, utusan Korea Utara yang dikirim ke Iran sejak Selasa 23 April adalah Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal yakni Yoon Jong-ho. Media resmi Korea pun melaporkan pertemuan secara langsung antar dua negara ini jarang dilakukan. Oleh sebab itu, pertemuan tersebut diyakini memiliki hubungan militer rahasia. Sayangnya media Korea tidak merinci lebih lanjut terkait pertemuan tersebut. Perlu diketahui Korea Utara dan Iran telah dicurigai bekerja sama dalam program rudal balistik.
sehingga pertemuan pada Selasa 23 April diduga sebagai pertukaran keahlian teknis dan komponen pembuatan senjata. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa Pyongyang kemungkinan sedang memperdalam hubungan militer dengan Iran, terlebih di tengah konflik Israel dan Hamas. Pyongyang dan Teheran pun dilaporkan bekerja sama memasuk senjata kepada Rusia untuk mendukung perang melawan Ukraina. Amerika Serikat nampaknya tidak suka dengan kedekatan Iran dan Rusia, Korea Utara, Pakistan, hingga Sri Lanka. Iran semakin mempererat hubungannya dengan sejumlah negara saat Amerika Serikat dan Uni Eropa akan memberikan sanksi. Mengutip Tribun News, Iran baru saja menandatangani perjanjian kerjasama dengan Rusia pada Rabu 24 April. Sebelumnya Iran mengajukan proposal ke Rusia untuk mengurangi dampak doktrin sepihak dari Barat terhadap keamanan informasi dan meningkatkan keragaman lembaga internasional terkait hal itu sebagaimana dilaporkan IRNA. Selain Rusia, Iran juga mendekati Korea Utara dengan mengirim delegasi ekonomi Korea Utara ke Teheran. Kantor berita Korea KCNA melaporkan Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal Korea Utara Yoon Jung-ho ke Iran pada Selasa 23 April. Ini merupakan kunjungan pertama pihak Korea Utara ke Iran dalam 4 tahun terakhir. KCNA tidak merinci apa yang menjadi pembicaraan dalam pertemuan itu. Sementara media Barat mencurigai Iran dan Korea Utara selama bertahun-tahun bekerja sama dalam pengembangan rudal. Pada 22 hingga 24 April, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengunjungi Pakistan. Ia disambut oleh para pemimpin militer dan Menteri Perumahan Pakistan. Kantor Luar Negeri Pakistan mengatakan Iran dan Pakistan sepakat untuk bekerja sama di sektor energi, termasuk perdagangan listrik, jalur transmisi listrik, dan proyek pipa gas Iran-Pakistan. Meski diperingatkan oleh Amerika Serikat, Pakistan tetap menjalin kerjasama dengan Iran dalam pertemuan kemarin. Dalam agendanya minggu ini, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengunjungi Sri Lanka. Ini adalah kunjungan pertama Presiden Iran sejak mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad berkunjung ke Sri Lanka pada 2008. Raisi menghadiri peresmian proyek Uma Oya, pembangkit listrik tenaga air dan irigasi di Sri Lanka yang dibangun oleh kontraktor Iran. Merespon kerjasama Iran dengan beberapa negara, penasihat keamanan Gedung Putih Jack Sullivan mengaku prihatin. Ia menyatakan bahwa proposal pertahanan Rusia kepada Iran dan Korea Utara dapat semakin mengganggu stabilitas kawasan Asia Barat dan Indo-Pasifik. Menurutnya, usulan Rusia untuk mengirim senjata ke Iran dapat mengganggu kestabilan Timur Tengah. Ex-perwira senior Badan Keamanan Israel Shin Bet mendesak IDF untuk segera menyerang balik Iran dengan kekuatan penuh. IDF diminta menargetkan ladang minyak Iran hingga membuat dunia terkejut akan kekuatan Israel. Demikian disampaikan ex-pejabat Shin Bet Yossi Amorsi saat berbicara di radio Israel baru-baru ini. Pernyataan Amorsi ini merujuk pada serangan yang ditargetkan pada Iran yang diduga dikaitkan dengan Israel. Melansir Jerusalem Post pada Kamis 25 April, Amorsi menekankan bahwa Iran adalah musuh bebuyutan Israel. Disebutnya puluhan tahun Iran berusaha menghancurkan rezim Zionis lewat milisi-milisinya seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Amorsi menuding Iran telah memfitnah Israel atas serangan pada 14 April lalu di Isfahan. Lebih lanjut, Amorsi menyerukan IDF untuk menyerang inti Iran demi masa depan Israel. Menurutnya, tentara Israel harus melakukan serangan penuh terhadap Teheran, seperti menargetkan ladang minyak dan membiarkan asap hitam bertahan selama 2 minggu di langit Teheran. Amorsi menilai dampak serangan itu akan mempengaruhi ekonomi Teheran. Selain itu, dunia internasional akan melihat kekuatan Israel. Terpenting, kata Amorsi, akan banyak rakyat Iran yang menentang pemerintah. Dua hari berturut-turut, Houthi Yaman menyerang kapal yang terafiliasi dengan Israel. Terbaru pada Kamis 25 April 2024, Houthi juga menghujani kapal Israel MSC Darwin dengan sejumlah drone dan rudal. Imbas serangan tersebut, kapal MSC Darwin meledak dan terombang-ambing di Teluk Aden. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari pada Kamis malam. Menurut Yahya Sari, setelah meledakkan 2 kapal perang Amerika Serikat dan Israel, Houthi kembali menyerang kapal MSC Darwin. Saat melintas di Teluk Aden, kapal Israel itu dihujani dengan sejumlah drone dan rudal. Yahya Sari mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan menyebabkan kerusakan di kapal Israel. Namun ia tidak mengungkapkan soal nasib awak kapal tersebut.
Dalam pernyataan itu, Yahya Saree pun mengungkapkan bahwa pasukan rudal Houthi juga meluncurkan sejumlah serangan lainnya di hari yang sama. Di antaranya, Houthi meluncurkan rudal balistik dan jelajah ke posisi Israel di Eilat selatan Palestina yang diduduki. Pasalnya, rentetan serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Wakil Ketua Hamas Khalil Al-Hayya menyeratkan bahwa Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, masih berada di Rafah. Pernyataan ini muncul di tengah IDF yang kini siap-siap untuk menginvasi kota yang dihuni 1,5 juta pengungsi Palestina tersebut. Demikian disampaikan Al-Hayya dalam wawancaranya pada Rabu 24 April 2024. Al-Hayya mengakui bahwa Hamas masih memiliki sejumlah kemampuan di kota Rafah. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, disebutnya masih ada di Rafah. Pernyataan ini seolah membenarkan klaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya Netanyahu bersikeras akan tetap menginvasi kota Rafah meski tidak didukung oleh sekutu utamanya yakni Amerika Serikat. Pasalnya ia yakin Rafah sebagai benteng terakhir gerakan Palestina Hamas. Al-Hayya meyakini operasi IDF di Rafah akan gagal seperti halnya gagal menghilangkan kemampuan perlawanan di jalur Gaza dan Khan Yunis. Menurutnya Israel akan gagal memperluas kendalinya atas Rafah. Sebelumnya Al-Hayya mengaku siap menyetujui gencatan senjata dengan Israel di Gaza. Tidak tanggung-tanggung, Hamas siap gencatan senjata selama 5 tahun. Namun demikian, gencatan senjata itu terdapat syarat tertentu. Wakil Ketua Hamas itu mengungkap pihaknya akan menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun jika solusi dua negara diterapkan. Adapun batas wilayah negara Palestina nantinya adalah batas sebelum tahun 1967. Kata dia, Hamas akan meletakkan senjatanya dan berubah menjadi partai politik jika negara Palestina benar-benar didirikan. Pasukan pertahanan Israel IDF menyatakan pihaknya telah siap melancarkan operasi militer di Rafah, ujung selatan jalur Gaza, Palestina. Mereka kini sedang menunggu keputusan dari pemerintah Zionis. Hal itu diungkapkan seorang pejabat senior pertahanan Israel yang mengatakan pada Rabu 24 April 2024. Ia menyebut pihaknya sudah melakukan semua persiapan yang diperlukan dan bisa melancarkan operasi kapanpun jika pemerintah memberi persetujuan. Menurut pejabat tersebut, pihaknya percaya Rafah merupakan benteng terakhir Hamas di jalur Gaza. Oleh sebab itu, segala persiapan telah dilakukan untuk memberantas Hamas sepenuhnya dari daerah kantong Palestina tersebut. Dilansir The Times of Israel, sumber-sumber pemerintah mengatakan kabinet perang Netanyahu berencana bertemu dalam 2 pekan mendatang. Dalam hal ini untuk memberikan izin terkait mengevakuasi warga Palestina dari Rafah. Evakuasi ini diduga memakan waktu hingga 1 bulan. Sementara itu, beberapa laporan menyebut sejumlah pejabat tinggi Israel telah mengunjungi Mesir untuk mengordinasi rencana serangan ke Rafah. Para pejabat itu antara lain Kepala Staf IDF Herzi Halevi dan Kepala Shin Bet Ronen Ber. Meski belum merinci soal rencana serangan, militer Zionis sudah berulang kali memberi sinyal bahwa mereka siap untuk menyerbu Rafah. Tentara Israel masuk jebakan mata-mata Iran yang menyamar sebagai wanita di sosial media. Tentara Israel itu dibuat jatuh hati hingga memberikan informasi pasukan pertahanan Israel atau IDF secara sukarela. Bahkan tentara tersebut juga membocorkan foto sensitif baterai pertahanan udara Iron Dome ke mata-mata Iran tersebut. Dilansir dari The Cradle pada Jumat 26 April 2024, hal itu pertama kali diungkapkan oleh situs berita Kenyos. Menurut laporannya, seorang tentara Israel mengirimkan lusinan foto sensitif Iron Dome ke agen intelijen Iran yang menyamar sebagai wanita di sosial media. Laporan tersebut mengklaim tentara tersebut secara sukarela mendokumentasikan baterai Iron Dome beserta lokasinya. Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh juru bicara militer Israel beberapa waktu lalu. Menurut juru bicara tersebut, imbas pelanggaran itu tentara Israel dijatuhi hukuman 10 hari penjara. Diketahui sistem pertahanan udara Iron Dome Israel memiliki setidaknya 10 baterai rudal yang didistribusikan secara strategis di sekitar wilayah pendudukan. Ketika radar mendeteksi proyektil yang masuk, sistem canggih tersebut secara otomatis menembakkan rudal pencegat. Yang mana masing-masing rudal itu berharga antara $100.000 dan $150.000. Namun setelah bocor, baterai Iron Dome tersebut kini terancam menjadi target musuh. Kelompok milisi pembebasan Palestina Hamas berpotensi bergabung dengan Tentara Nasional Palestina. Informasi itu diungkapkan pejabat senior Hamas Khalil Al-Hayya dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Kamis 25 April 2024. Hal itu akan terjadi jika Palestina diakui sebagai sebuah negara. Hamas mengaku bersedia bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO.
serta membentuk pemerintahan bersatu untuk Gaza dan tepi barat bersama dengan Partai Fatah milik otoritas Palestina. Pihak Hamas menekankan hal itu hanya jika negara Palestina berdaulat penuh dengan teritorial perbatasan sebelum tahun 1967. Kemudian kembalinya pengungsi Palestina sesuai dengan resolusi internasional. Khalil Al-Hayya menyebut Hamas juga bersedia hidup bernegara dan melakukan gencatan senjata selama 5 tahun atau lebih agar dapat hidup aman. Hayya berujar Hamas telah berulang kali menawarkan solusi ini selama bertahun-tahun. Sebagai informasi, Hayya menuturkan kalau kekuatan tempur milisi pembebasan Palestina masih kuat. Hayya menegaskan 80% kekuatan milisi Hamas masih utuh. Terlepas dari klaim yang dilontarkan IDF yang menyatakan bahwa baris pertahanan terakhir Hamas hanya tersisa di kota Rafah. Angkatan Udara Hizbullah kembali beraksi dan menyerang Zionis. Pada Kamis 25 April 2024, mereka meluncurkan drone bunuh diri ke markas artileri Ein Margaliot. Imbas serangan tersebut, markas artileri Zionis meledak dan terbakar hebat. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, angkatan udaranya melakukan serangan bunuh diri menggunakan pesawat tak berawak. Hizbullah mengklaim serangan itu tepat sasaran dan menghantam markas artileri Ein Margaliot. Imbas serangan tersebut, markas artileri Israel meledak dan mengalami kerusakan. Namun Hizbullah tidak membeberkan soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut. Di waktu yang sama, Hizbullah juga meluncurkan rentetan serangan lainnya ke posisi Zionis menggunakan sejumlah senjata. Di antaranya, Hizbullah menargetkan kelompok pasukan pendudukan Israel di sekitar situs militer Ardariah dan juga menyerang Barak Zibdin. Imbas rentetan serangan tersebut, sejumlah tentara Israel dilaporkan tewas dan terluka. Kondisi Israel semakin keos lantaran Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dikepung dan dikeroyok oleh warganya sendiri. Meski begitu, Ben-Gvir berhasil diamankan oleh petugas setempat. Ratusan warga Israel pun meneriakkan Ben-Gvir memalukan. Dikutip dari Yeni Zalfak, kondisi itu terjadi di Yerusalem Barat pada Rabu 24 April malam. Saat itu pengunjuk rasa melakukan demonstrasi penuntutan pembebasan sandera di Gaza. Dilaporkan massa berkumpul dan mengepung Ben-Gvir yang mendatangi sebuah gedung di Yerusalem Barat. Petugas keamanan langsung mengevakuasi Menteri Keamanan dari amukan massa. Polisi menggunakan air limbah sebagai salah satu cara untuk membubarkan massa. Namun saat Ben-Gvir dievakuasi dan dimasukkan ke dalam mobil, massa semakin marah hingga berusaha menyerang sang menteri. Menurut otoritas penyiaran publik Israel, pengunjuk rasa menyerbu Yerusalem Barat seusai mendengar kehadiran Ben-Gvir di sana. Korea Utara mengirim utusan untuk pergi ke Iran seusai Israel melancarkan serangan balasan dan konflik di Timur Tengah semakin panas. Kunjungan utusan Kim Jong-un ke Iran pun menjadi peristiwa yang langka. Oleh sebab itu, Israel perlu waspada dengan pertemuan secara langsung antar dua negara tersebut. Dikutip dari VOA, utusan Korea Utara yang dikirim ke Iran sejak Selasa 23 April adalah Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal yakni Yoon Chong-ho. Media resmi Korea pun melaporkan pertemuan secara langsung antar dua negara ini jarang dilakukan. Oleh sebab itu, pertemuan tersebut diyakini memiliki hubungan militer rahasia. Sayangnya, media Korea tidak merinci lebih lanjut terkait pertemuan tersebut. Perlu diketahui, Korea Utara dan Iran telah dicurigai bekerja sama dalam program rudal balistik, sehingga pertemuan pada Selasa 23 April diduga sebagai pertukaran keahlian teknis dan komponen pembuatan senjata. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa Pyongyang kemungkinan sedang memperdalam hubungan militer dengan Iran, terlebih di tengah konflik Israel dan Hamas. Pyongyang dan Teheran pun dilaporkan bekerja sama memasuk senjata kepada Rusia untuk mendukung perang melawan Ukraina. Seorang pria asal Amerika Serikat bervisa turis bergabung menjadi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Namun terekam ia ketakutan saat membantu Israel perang melawan Hamas.
Dikutip dari Palestine Chronicle, pria warga negara Amerika Yahudi itu bernama Semi Ben. Secara sukarelawan ia menjalani pelatihan di Israel dan bertugas sebagai tentara cadangan. Beredar video yang memperlihatkan detik-detik Semi melempar granat ke air sumur Palestina yang berada di Gaza. Taktik itu biasa digunakan Zionis yang bertujuan meracuni sumber air Palestina. Terlihat Semi sempat ragu dan gestur ketakutan melihat dalamnya sumur tersebut. Meski sempat mundur, akhirnya Semi melemparkan granat itu ke sumur Palestina. Dalam Instagram story-nya, Semi kerap mengunggah video yang memperlihatkan kerusakan Gaza akibat serangan Israel. Bahkan Semi kerap mendokumentasikan penganiayaan terhadap warga Palestina yang berada di tepi barat. Houthi kembali menargetkan kapal berbendera Amerika Serikat yang melintas di Laut Merah. Sekira 4 truk dan sebuah rudal anti kapal diluncurkan ke posisi kapal Amerika Serikat, namun Washington mengklaim serangan itu dapat dihalau oleh pasukannya. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melalui akun X. Dalam cuitannya dilaporkan rudal Houthi sedang menargetkan MV Yorktown yang merupakan kapal pengiriman milik Amerika Serikat. CENTCOM menuliskan serangan tersebut menghadirkan ancaman besar terhadap kapal-kapal Amerika Serikat dan koalisi yang melintas di Laut Merah. Meski begitu, CENTCOM mengklaim pasukannya berhasil menghalau bahkan menembak jatuh 4 drone Houthi. Oleh sebab itu, militer Amerika Serikat mengatakan tidak ada korban luka atau kerusakan akibat serangan militer Yaman. Terlebih, Amerika Serikat mengklaim telah membentuk pasukan perlindungan maritim multinasional di kawasan Laut Merah. Sementara diketahui insiden tersebut terjadi setelah Houthi mengumumkan bahwa mereka akan terus mengambil tindakan militer di Laut Merah, Laut Arab, dan Samudra Hindia. Yordania memberikan respons atas ajakan Hamas melawan Israel di jalur Gaza. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam mengajak masyarakat Yordania untuk bergabung dengan Hamas untuk menumpas Israel. Seruan itu diungkap oleh juru bicara Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas Abu Ubaidah dalam pernyataan terbaru dikutip pada Kamis 25 April 2024. Yordania sejauh ini menjadi negara Arab yang secara langsung terseret dalam konflik antara Israel dan Palestina serta barisan milisi pendukungnya. Terseretnya Yordania dalam konflik Israel-Palestina ini selain karena faktor geografis dan juga sejarah, juga karena mereka merupakan pemegang kendali dari Badan Wakaf Pengelola Masjid Al-Aqsa di Al-Quds atau Yerusalem. Sebab Israel sendiri telah melakukan tindakan yang tidak patut terhadap tempat ibadah umat muslim di sana, di mana para pemukim Yahudi ekstremis menyerbu Masjidil Haram Al-Aqsa dan melakukan praktik provokatif yang melanggar kesucian. Tindakan itu menuai kecaman dari Kementerian Luar Negeri dan Urusan Ekspatriat Yordania. Dalam pernyataannya, Kementerian Yordania juga mengutuk pemberlakuan pembatasan masuknya jamaah Palestina ke Masjid Al-Aqsa. Diketahui aksi provokatif kelompok Yahudi ekstremis tersebut dalam beberapa hari kebelakang semakin masif dan gencar berkenaan dengan perayaan Hari Paskah Yahudi, di mana mereka berniat melakukan persembahan dengan menyembelih hewan kurban sebagai bentuk ritual peribadatan penyucian dari najis. Pemerintah Amerika Serikat tertampar kenyataan. Pasalnya, Brigade Al-Qassam baru-baru ini memamerkan video sandra warga Amerika Serikat dan Israel yang masih hidup. Herz Goldberg Paulin, seorang warga Israel dan Amerika Serikat yang ditahan Hamas, menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lah yang membuat mereka sengsara. Netanyahu disebut dengan sengaja mengabaikan nasib mereka demi kepentingan politik. Dari kesaksian Goldberg, Qatar pun menyindir Israel yang menghujani mediator negosiasi itu dengan kritik dan tuduhan keberpihakan terhadap Hamas. Qatar tersinggung karena disebut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu karena cenderung berpihak pada kesepakatan pada Hamas. Qatar bahkan menyiratkan niat untuk mundur sebagai negosiator pertukaran sandera antara Hamas dan Israel karena sikap ofensif dari Israel itu sendiri.
Diketahui video tahanan itu pun memicu protes dari warga Israel yang sebagian besar merupakan keluarga dari Sandra. Pada Rabu 24 April malam, rumah Netanyahu pun digeruduk warga Israel. Mereka menuntut pemerintah Israel untuk menyepakati negosiasi dengan Hamas untuk membebaskan para sandera Israel. Hamas just published a video of 23-year-old Hirsch Goldberg Polin, an American-Israeli boy who was celebrating with his friends at the Nova Music Festival when he was violently and brutally attacked and kidnapped by Hamas on October 7th. Hirsch has been held by Hamas in Gaza for over 200 days. 133 hostages are still being held by Hamas in Gaza for over 200 days in inhumane conditions. Until Hamas releases our hostages, the IDF will continue to pursue Hamas everywhere in Gaza. This is an urgent call for action. We will leave no stone unturned in our efforts to find our hostages. This psychological terror video is not only a reminder of what Hamas did on October 7th, it is a reminder of how sick this terror group is, terrorizing the hostages and their families too. To Hirsch's parents, Rachel and John, our hearts are with you. We will continue doing everything in our power to bring your son Hirsch and all our hostages back home. Your strength continues to inspire us as we fulfill this critical mission. Dua kelompok Brigade IDF mulai melakukan latihan khusus sebelum melanjutkan misi ke Rafah, Gaza pada Rabu 24 April 2024. Kedua brigade tersebut dilaporkan akan berada di bawah kendali Komando Divisi ke-99. Laporan menyebut dua brigade tentara IDF yang ditarik dari utara dan dikerahkan ke Gaza itu adalah pasukan infanteri Brigade kedua dari Divisi 146 yang dikenal dengan nama Brigade Karmeli. Satu brigade lainnya berasal dari pasukan lapis baja Brigade 679, brigade dari Divisi 210 yang dikenal dengan nama Brigade Yiftah. Kedua brigade ini disebut selama ini bertugas di perbatasan utara dan telah melakukan pelatihan khusus serta persiapan sepanjang tahun terakhir terkait dengan misi di jalur Gaza. Perusahaan penyiaran Israel melaporkan bahwa tentara IDF memindahkan Brigade Cadangan Karmel setelah menjalani pelatihan. Namun IDF sendiri tidak merinci lebih jauh soal alasan penarikan kedua brigade tersebut dari utara menuju Gaza. Yang jelas, dua pasukan yang dimobilisasi tersebut akan menggantikan tugas Batalion Nahal dalam misi ke Rafah. Sebagaimana diketahui, otoritas penyiaran mengatakan bahwa tentara Israel sedang bersiap untuk menyerang Rafah dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan otoritas penyiaran pada Kamis 24 April 2024 malam. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pun mengatakan bahwa ia dan pihaknya sedang mempelajari langkah-langkah yang harus diambil dalam persiapan operasi di Rafah, terutama terkait dengan evakuasi warga sipil. Demikian breaking news hari ini, saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
Ex-perwira senior Badan Keamanan Israel Shin Bet mendesak IDF untuk segera menyerang balik Iran dengan kekuatan penuh. IDF diminta menargetkan ladang minyak Iran hingga membuat dunia terkejut akan kekuatan Israel. Demikian disampaikan ex-pejabat Shin Bet Yossi Amorsi saat berbicara di radio Israel baru-baru ini. Pernyataan Amorsi ini merujuk pada serangan yang ditargetkan pada Iran yang diduga dikaitkan dengan Israel. Melansir Jerusalem Post pada Kamis 25 April, Amorsi menekankan bahwa Iran adalah musuh bebuyutan Israel. Disebutnya puluhan tahun Iran berusaha menghancurkan rezim Zionis lewat milisi-milisinya seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Amorsi menuding Iran telah memfitnah Israel atas serangan pada 14 April lalu di Isfahan. Lebih lanjut, Amorsi menyerukan IDF untuk menyerang inti Iran demi masa depan Israel. Menurutnya, tentara Israel harus melakukan serangan penuh terhadap Teheran, seperti menargetkan ladang minyak dan membiarkan asap hitam bertahan selama 2 minggu di langit Teheran. Amorsi menilai dampak serangan itu akan mempengaruhi ekonomi Teheran. Selain itu, dunia internasional akan melihat kekuatan Israel. Terpenting, kata Amorsi, akan banyak rakyat Iran yang menentang pemerintah. Amerika Serikat nampaknya tidak suka dengan kedekatan Iran dan Rusia, Korea Utara, Pakistan, hingga Sri Lanka. Iran semakin mempererat hubungannya dengan sejumlah negara saat Amerika Serikat dan Uni Eropa akan memberikan sanksi. Mengutip Tribun News, Iran baru saja menandatangani perjanjian kerjasama dengan Rusia pada Rabu 24 April. Sebelumnya, Iran mengajukan proposal ke Rusia untuk mengurangi dampak doktrin sepihak dari Barat terhadap keamanan informasi dan meningkatkan keragaman lembaga internasional terkait hal itu sebagaimana dilaporkan IRNA. Selain Rusia, Iran juga mendekati Korea Utara dengan mengirim delegasi ekonomi Korea Utara ke Teheran. Kantor berita Korea KCNA melaporkan Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal Korea Utara Yoon Jung-ho ke Iran pada Selasa 23 April. Ini merupakan kunjungan pertama pihak Korea Utara ke Iran dalam 4 tahun terakhir. KCNA tidak merinci apa yang menjadi pembicaraan dalam pertemuan itu. Sementara media Barat mencurigai Iran dan Korea Utara selama bertahun-tahun bekerja sama dalam pengembangan rudal. Pada 22 hingga 24 April, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengunjungi Pakistan. Ia disambut oleh para pemimpin militer dan Menteri Perumahan Pakistan. Kantor Luar Negeri Pakistan mengatakan Iran dan Pakistan sepakat untuk bekerja sama di sektor energi, termasuk perdagangan listrik, jalur transmisi listrik, dan proyek pipa gas Iran-Pakistan. Meski diperingatkan oleh Amerika Serikat, Pakistan tetap menjalin kerjasama dengan Iran dalam pertemuan kemarin. Dalam agendanya minggu ini, Presiden Iran Ebrahim Raisi juga mengunjungi Sri Lanka. Ini adalah kunjungan pertama Presiden Iran sejak mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad berkunjung ke Sri Lanka pada 2008. Raisi menghadiri peresmian proyek Umaoya, pembangkit listrik tenaga air dan irigasi di Sri Lanka yang dibangun oleh kontraktor Iran. Merespon kerjasama Iran dengan beberapa negara, penasihat keamanan Gedung Putih Jack Sullivan mengaku prihatin. Ia menyatakan bahwa proposal pertahanan Rusia kepada Iran dan Korea Utara dapat semakin mengganggu stabilitas kawasan Asia Barat dan Indo-Pasifik. Menurutnya, usulan Rusia untuk mengirim senjata ke Iran dapat mengganggu kestabilan Timur Tengah. Sejumlah analis internasional mengurai pandangannya terkait konflik di Iran dan Israel. Disebut dampak ketegangan dua negara itu ada kaitannya dengan agresi Zionis di jalur Gaza. Iran diduga menjadi umpan Israel agar Amerika Serikat merestui invasinya di kota Rafah. Mayrav Zonzain, seorang analis internasional krisis group yang berbasis di Tel Aviv, mengatakan serangan Iran telah mengalihkan perhatian dunia termasuk Amerika Serikat. Sekutu dekat Israel itu buru-buru menggelontorkan bantuan militer tambahan ke Israel untuk menghadapi ancaman Iran. Sementara itu, Ali Fayez, analis Iran di ICG yang berbasis di Washington, menilai Iran hanya memberi peringatan ke Israel. Diketahui setelah Israel menyerang konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu, Iran membalasnya dengan menyerang situs militer Israel pada Sabtu 13 April. Kemudian Israel pada Jumat 19 April diduga mengirimkan 3 drone kecil di Isfahan, Iran, yang dianggap oleh Iran sebagai mainan anak-anak yang meledak di sana. Kecilnya serangan kedua Israel tersebut menurut Mayrav Zonzain menunjukkan bahwa Iran dan Israel tidak menginginkan perang.
Gegara serangan Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat menunda menginvasi kota Rafah yang dihuni oleh 1,5 juta pengungsi Palestina. Rencana tersebut tidak didukung Amerika Serikat karena akan menimbulkan banyak korban jiwa. Di sisi lain, Netanyahu bersikeras akan tetap menginvasi Rafah. Israel meyakini Rafah sebagai benteng terakhir gerakan Palestina Hamas. Dermaga terapung Amerika Serikat di lepas pantai Gaza dilaporkan diserang saat proses pembangunan pada Rabu 24 April 2024. Ini merupakan pertama kalinya dermaga kemanusiaan Amerika Serikat mendapat penyerangan. Media Israel i24 News menyebut militan Gaza yang bertanggung jawab dalam penyerangan tersebut disebut sebuah mortir diluncurkan ke lokasi pembangunan maritim. Akibat serangan itu beberapa peralatan teknik Amerika rusak, sementara satu orang mengalami luka ringan saat berlari mencari perlindungan. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat bersama sekutunya Israel akan membangun dermaga terapung di Gaza. Juru bicara IDF Laksamana Daniel Hagari pada awal Maret lalu menyebut pihaknya dan Komando Pusat AS tengah membangun fasilitas tersebut. Dermaga ini rencananya digunakan untuk memasok bantuan ke wilayah Gaza melalui jalur laut. Para donatur internasional disebut telah meluncurkan koridor laut tersebut. Kelompok militan Palestina Hamas mengaku siap menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun atau lebih dengan Israel. Namun demikian, gencatan senjata itu terdapat syarat tertentu. Demikian disampaikan pejabat senior Hamas Khalil Al-Hayya dalam wawancaranya dengan AP News pada Rabu 24 April. Wakil Ketua Hamas itu mengungkap pihaknya akan menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun jika solusi dua negara diterapkan. Adapun batas wilayah negara Palestina nantinya adalah batas sebelum tahun 1967. Kata dia, Hamas akan meletakkan senjatanya dan berubah menjadi partai politik jika negara Palestina benar-benar didirikan. Akan tetapi media Amerika Serikat itu memperkirakan Israel tidak akan bersedia mempertimbangkan skenario seperti itu. Ini lantaran Israel sudah bersumpah akan menghancurkan Hamas setelah peristiwa serangan tanggal 7 Oktober 2023. Di samping itu, pemerintahan sayap kanan Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sudah terang-terangan menolak pendirian negara Palestina. Adapun Al-Hayya mengatakan Hamas ingin bergabung dengan organisasi pembebasan Palestina yang dipimpin oleh faksi Fatah yang berseberangan dengan Hamas. Menurut dia, bergabungnya Hamas itu untuk membentuk pemerintahan persatuan di Gaza dan tepi barat. Selain itu, pihaknya juga menginginkan para pengungsi Palestina kembali sesuai dengan keputusan internasional. Dia berujar sayap militer Hamas akan dibubarkan jika negara seperti yang diinginkan Hamas itu terwujud. Iran disebut mustahil jika menyerah kepada sekutu Israel, yakni Amerika Serikat. Pernyataan ini menyusul rencana AS dan Uni Eropa memberikan sanksi baru ke Iran buntut serangan Teheran ke Israel. Dilansir Pars Today, demikian disampaikan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dalam pertemuan dengan para buruh dan pekerja Iran pada Rabu 24 April. Khamenei menyebut sanksi dan tekanan Barat bertujuan agar Iran menyerah dan patuh total, namun hal itu kata dia tidak akan terjadi. Meski demikian, diakuinya sanksi Barat telah memukul perekonomian negara dan menciptakan banyak masalah ekonomi. Khamenei kemudian menyinggung kontradiksi dan alasan-alasan yang dibuat Barat, di antaranya Gaza. Menurut mereka, rakyat Gaza yang sedang dibombardir adalah teroris. Di sisi lain, Zionis hanya dalam waktu 5 bulan membunuh hampir 40.000 orang termasuk anak-anak. Lebih lanjut, Khamenei mengingatkan pidatonya beberapa tahun lalu terkait nuklir. Saat itu Iran meminta Amerika Serikat untuk menentukan sejauh mana Teheran harus mundur agar puas. Menurut Khamenei, Amerika Serikat tidak bersedia menentukan karena ingin menutup total industri nuklir Iran. Wakil Ketua Hamas Khalil Al-Hayya menyeratkan bahwa Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, masih berada di Rafah. Pernyataan ini muncul di tengah IDF yang kini siap-siap untuk menginvasi kota yang dihuni 1,5 juta pengungsi Palestina tersebut. Demikian disampaikan Al-Hayya dalam wawancaranya pada Rabu 24 April 2024. Al-Hayya mengakui bahwa Hamas masih memiliki sejumlah kemampuan di kota Rafah. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, disebutnya masih ada di Rafah. Pernyataan ini
seolah membenarkan klaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya Netanyahu bersikeras akan tetap menginvasi kota Rafah meski tidak didukung oleh sekutu utamanya yakni Amerika Serikat. Pasalnya ia yakin Rafah sebagai benteng terakhir gerakan Palestina Hamas. Al-Hayam meyakini operasi IDF di Rafah akan gagal, seperti halnya gagal menghilangkan kemampuan perlawanan di jalur Gaza dan Khan Yunis. Menurutnya Israel akan gagal memperluas kendalinya atas Rafah. Sebelumnya Al-Hayam mengaku siap menyetujui gencatan senjata dengan Israel di Gaza. Tidak tanggung-tanggung, Hamas siap gencatan senjata selama 5 tahun. Namun demikian, gencatan senjata itu terdapat syarat tertentu. Wakil Ketua Hamas itu mengungkap pihaknya akan menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun jika solusi dua negara diterapkan. Adapun batas wilayah negara Palestina nantinya adalah batas sebelum tahun 1967. Kata dia, Hamas akan meletakkan senjatanya dan berubah menjadi partai politik jika negara Palestina benar-benar didirikan. Menteri Keuangan Israel Smotrich berupaya melegalkan 68 pos pemukim pendudukan di tepi barat. Rencana ini menandai perluasan paling dramatis bagi gerakan pemukiman dalam beberapa dekade. Terkait hal itu, Amerika Serikat, sekutu utama Israel, memberikan tanggapannya. Amerika Serikat mengatakan dorongan untuk melegalkan pos pemukiman di tepi barat bahaya dan sembrono. Demikian disampaikan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Vedant Patel, pada Rabu 25 April. Washington, kata Patel, menentang permukiman di tepi barat. Ia menyebut dengan melegalkan pos di tepi barat, maka melanggar hukum internasional. Amerika Serikat akan terus mendesak para pejabat Israel untuk menahan diri mengambil tindakan untuk melegalkan pos-pos terdepan yang ilegal. Adapun Israel telah menetap di tepi barat secara luas sejak tahun 1967, memandangnya sebagai wilayah Yudea dan Samaria yang alkitabiah dan penting bagi keamanan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mendorong pertumbuhan permukiman, namun hal ini dikritik oleh Amerika Serikat. Permukiman tersebut telah memakan lahan di tepi barat, di mana warga Palestina telah lama bertujuan untuk mendirikan negara mereka yang juga mencakup jalur Gaza dan menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Houthi kembali menargetkan kapal berbendera Amerika Serikat yang melintas di Laut Merah. Sekira 4 rudal dan sebuah rudal anti kapal diluncurkan ke posisi kapal Amerika Serikat, namun Washington mengklaim serangan itu dapat dihalau oleh pasukannya. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melalui akun X. Dalam cuitannya dilaporkan rudal Houthi sedang menargetkan MV Yorktown yang merupakan kapal pengiriman milik Amerika Serikat. CENTCOM menuliskan serangan tersebut menghadirkan ancaman besar terhadap kapal-kapal Amerika Serikat dan koalisi yang melintas di Laut Merah. Meski begitu, CENTCOM mengklaim pasukannya berhasil menghalau bahkan menembak jatuh 4 drone Houthi. Oleh sebab itu, militer Amerika Serikat mengatakan tidak ada korban luka atau kerusakan akibat serangan militer Yaman. Terlebih, Amerika Serikat mengklaim telah membentuk pasukan perlindungan maritim multinasional di kawasan Laut Merah. Sementara diketahui insiden tersebut terjadi setelah Houthi mengumumkan bahwa mereka akan terus mengambil tindakan militer di Laut Merah, Laut Arab, dan Samudra Hindia. Sejumlah senjata militer Israel yang gagal meledak berhasil dimanfaatkan pasukan perlawanan Palestina Brigade Al-Qassam. Senjata itu digunakan kembali oleh Hamas untuk menyerang tentara rezim Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Al-Qassam awalnya mengaku memancing 2 pasukan mekanis Israel. Pasukan Zionis itu masuk ke dalam ranjau lalu diledakkan menggunakan alat peledak dan rudal F-16 Israel. Rudal Israel tersebut dimanfaatkan Hamas setelah gagal meledak di Al-Dairah Mukroka di jalur Gaza Tengah. Pada hari ke-201 perang, Al-Qassam mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menghancurkan pasukan pendudukan Israel di poros Netzarim. Serangan dilakukan menggunakan mortir kaliber berat. Brigade Al-Qassam juga menerbitkan video yang menunjukkan operasi penembakan khusus terhadap seorang perwira Israel di Beit Hanon jauh di utara jalur Gaza. Dalam video berdurasi 1 menit 5 detik itu terlihat Mujahidin Brigade Al-Qassam menargetkan sekumpulan IDF. Setelah mengunci posisi musuh, Al-Qassam langsung melepaskan tembakan.
Seorang tentara Israel pun terlihat terkena tembakan hingga jatuh tersungkur. Sementara tentara lainnya langsung melarikan diri. Militer Israel mengaku telah menyiapkan keperluan untuk merebut kota Rafah, Palestina. Dua pasukan militer nantinya akan dikerahkan untuk melakukan serangan besar-besaran. Kota Rafah dianggap sebagai benteng terakhir Hamas di jalur Gaza. Seorang pejabat senior Israel menyebut pihaknya tinggal menunggu persetujuan pemerintah untuk melancarkan operasi. Rencana serangan Israel ke Rafah ini menimbulkan kekhawatiran internasional yang luas. Asalnya ada lebih dari 1 juta warga yang mengungsi di sana. Badan-badan bantuan telah memperingatkan potensi bencana kemanusiaan. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak menyerang Rafah. Menghindari bencana kemanusiaan itu, Israel mengaku akan mengusir warga sipil dari Rafah. Rabu 24 April, pasukan pertahanan Israel menyebut pihaknya siap mengerahkan 2 brigade cadangan untuk misi di jalur Gaza. Mereka mempraktikkan teknik pertempuran dan mempelajari manuver di jalur Gaza. Penembak jitu Brigade Al-Qassam berhasil menembak seorang perwira Israel. Sekumpulan militer rezim Zionis pun langsung lari terbirit-birit seusai tembakan Al-Qassam itu mengenai salah seorang temannya. Brigade Al-Qassam menerbitkan video yang menunjukkan operasi penembakan khusus terhadap seorang perwira Israel. Insiden ini terjadi di Beit Hanon jauh di utara jalur Gaza. Dalam video berdurasi 1 menit 5 detik itu terlihat Mujahidin Brigade Al-Qassam menargetkan sekumpulan IDF. Setelah mengunci posisi musuh, Al-Qassam langsung melepaskan tembakan. Seorang tentara Israel pun terlihat terkena tembakan hingga jatuh tersungkur. Sementara tentara lainnya langsung melarikan diri dan meninggalkan temannya yang tertembak. Rudal Iran ditemukan di daerah Arad di Gurun Yudea 10 hari setelah serangan besar-besaran Teheran ke wilayah Israel pada 14 April 2024. Rudal tersebut memiliki jangkauan serangan mencapai ribuan kilometer dan berhulu ledak tinggi. Sisa rudal Iran ini ditemukan oleh para pelancong. Ini bukanlah rudal pertama yang ditemukan di wilayah selatan sejak serangan tersebut. Dikutip dari The Jerusalem Post, rudal serupa juga ditemukan di dekatnya di kawasan Laut Mati. Menurut laporan pasukan pendudukan Israel, rudal yang ditemukan itu ialah Imad Iran. Imad Iran adalah satu dari 2 jenis rudal balistik yang digunakan dalam serangan tersebut bersama dengan Haibar Sekan. Imad adalah versi lanjutan dari rudal lama Sehab 3 yang didasarkan pada Rodong Korea Utara. Hulu ledak Imad relatif canggih, mengandung 750 kg bahan peledak, mampu menyebabkan kerusakan bahkan pada struktur yang dilindungi. Jangkauan rudal tersebut mencapai sekitar 1.700 km dan dirancang untuk mencapai sasaran dengan akurat hingga 10 meter. Sejumlah senjata militer Israel yang gagal meledak berhasil dimanfaatkan pasukan perlawanan Palestina Brigade Al-Qassam. Senjata itu digunakan kembali oleh Hamas untuk menyerang tentara rezim Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Al-Qassam awalnya mengaku memancing 2 pasukan mekanis Israel. Pasukan Zionis itu masuk ke dalam ranjau lalu diledakkan menggunakan alat peledak dan rudal F-16 Israel. Rudal Israel tersebut dimanfaatkan Hamas setelah gagal meledak di Al-Dairah Mukroha di jalur Gaza Tengah. Pada hari ke-201 perang, Al-Qassam mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menghancurkan pasukan pendudukan Israel di poros Netzarim. Serangan dilakukan menggunakan mortir kaliber berat. Brigade Al-Qassam juga menerbitkan video yang menunjukkan operasi penembakan khusus terhadap seorang perwira Israel di Beit Hanon jauh di utara jalur Gaza. Dalam video berdurasi 1 menit 5 detik terlihat Mujahidin
Brigade Al-Hassam menargetkan sekumpulan IDF. Setelah mengunci posisi musuh, Al-Hassam langsung melepaskan tembakan. Seorang tentara Israel pun terlihat terkena tembakan hingga jatuh tersungkur. Sementara tentara lainnya langsung melarikan diri. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengancam akan meruntuhkan Israel jika mereka kembali menyerang negaranya. Hal ini disampaikan Raisi dalam kunjungannya ke Pakistan pada Selasa 23 April 2024. Raisi menyatakan jika Israel berani menyerang Iran, situasinya akan berbeda. Bahkan Raisi mempertanyakan apakah nantinya pasukan Israel akan tetap bertahan atau tidak. Presiden Iran itu juga membahas ketegangan antara Iran dan Israel baru-baru ini. Dikutip dari Tribun News, Ebrahim Raisi berjanji untuk terus mendukung perlawanan Palestina. Dia juga mengecam Amerika Serikat dan negara-negara Barat sebagai pelanggar hak asasi manusia terbesar. Raisi mengatakan Amerika Serikat dan negara-negara Barat mendukung genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Iran mengancam akan memakai nuklir untuk meratakan Israel jika tentara Benyamin Netanyahu mulai menyerang. Hal itu disampaikan lantaran Iran mengaku pihaknya telah menggenggam info militer Israel. Dikutip dari Tribun News pada 19 April, kabar penggunaan senjata nuklir ini dikonfirmasi oleh Komandan Iran, Brigadir Jenderal Ahmed Haq Talab dalam pernyataannya pada Kamis 18 April 2024, di mana Iran bisa merevisi kebijakan nuklirnya jika posisinya terancam. Ia bahkan juga mengingatkan bahwa fasilitas nuklir Israel sudah teridentifikasi dan informasi yang diperlukan mengenai semua target sudah tersedia. Menurut sumber, pihak Iran mengatakan situasi bisa saja tidak terkendali jika Israel kembali menyerang Iran karena setelah itu Iran tidak akan tinggal diam. Sumber juga menegaskan bahwa Iran telah memperingatkan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya agar tidak melakukan tindakan yang memperketat sanksi terhadap mereka sendiri. Menurut informasi, Iran menegaskan dalam pesannya bahwa pemerintah Amerika Serikat memikul tanggung jawab atas potensi agresi Israel hingga tidak akan dapat menghindarinya. Sayap militan Hamas Brigade Al-Hassam masih terus menyerbu pasukan Israel di Gaza. Baru-baru ini Al-Hassam merilis video detik-detik penembak jitunya melancarkan aksi di Beit Hanan. Rekaman video tersebut tampak dibagikan lewat saluran Telegram Al-Hassam. Dikutip dari Tribun News, aksi sniper Al-Hassam itu berhasil menembak mati tentara Israel. Bahkan serdadu Zionis yang menjadi korban itu langsung ditinggal lari oleh tentara IDF lainnya. Diketahui aksi yang dilakukan penembak jitu Al-Hassam itu menyasar seorang perwira di antara sekumpulan tentara tersebut. Berdasarkan video yang dirilis, serangan itu dilakukan pada Senin 22 April 2024. Tembakan dari sniper Al-Hassam itu pun berhasil membuat sekumpulan tentara Israel itu lari berhamburan. Yaman kutuk sikap diam negara Arab sebut menjadi penyebab bertambahnya kuburan massal di Gaza. Buntutnya, Houthi menyatakan siap memperluas operasi militer tak hanya di Laut Merah tapi melebar ke Laut Arab. Dikutip dari Tribun News pada 24 April, kabar itu mengutip sumber utama dari beberapa laporan media. Houthi juga menggarisbawahi sikap diam negara-negara Arab atas pembantaian yang terus-menerus terjadi di Gaza. Sikap diam Arab itu disebut Houthi adalah memalukan. Pernyataan itu menyusul ditemukannya kuburan massal di kompleks medis Nasser di Gaza. Ibasnya Angkatan Bersenjata Yaman menyatakan siap memperluas operasi militer mereka terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel tidak hanya di Laut Merah, tetapi juga melebar ke Laut Arab dan Samudra Hindia. Kondisi Israel semakin keos lantaran Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dikepung dan dikeroyok oleh warganya sendiri. Meski begitu, Ben-Gvir berhasil diamankan oleh petugas setempat. Ratusan warga Israel pun meneriakkan Ben-Gvir memalukan.
Dikutip dari Yeni Salva, kondisi itu terjadi di Yerusalem Barat pada Rabu 24 April malam. Saat itu pengunjuk rasa melakukan demonstrasi penuntutan pembebasan sandera di Gaza. Dilaporkan massa berkumpul dan mengepung Benfir yang mendatangi sebuah gedung di Yerusalem Barat. Petugas keamanan langsung mengevakuasi Menteri Keamanan dari amukan massa. Polisi menggunakan air limbah sebagai salah satu cara untuk membubarkan massa. Namun saat Benfir dievakuasi dan dimasukkan ke dalam mobil, massa semakin marah hingga berusaha menyerang sang menteri. Menurut otoritas penyiaran publik Israel, pengunjuk rasa menyerbu Yerusalem Barat seusai mendengar kehadiran Benfir di sana. Korea Utara mengirim utusan untuk pergi ke Iran seusai Israel melancarkan serangan balasan dan konflik di Timur Tengah semakin panas. Kunjungan utusan Kim Jong-un ke Iran pun menjadi peristiwa yang langka. Oleh sebab itu, Israel perlu waspada dengan pertemuan secara langsung antar dua negara tersebut. Dikutip dari VOA, utusan Korea Utara yang dikirim ke Iran sejak Selasa 23 April adalah Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal yakni Yoon Jong-ho. Media resmi Korea pun melaporkan pertemuan secara langsung antar dua negara ini jarang dilakukan. Oleh sebab itu, pertemuan tersebut diyakini memiliki hubungan militer rahasia. Sayangnya media Korea tidak merinci lebih lanjut terkait pertemuan tersebut. Perlu diketahui Korea Utara dan Iran telah dicurigai bekerja sama dalam program rudal balistik, sehingga pertemuan pada Selasa 23 April diduga sebagai pertukaran keahlian teknis dan komponen pembuatan senjata. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa Pyongyang kemungkinan sedang memperdalam hubungan militer dengan Iran, terlebih di tengah konflik Israel dan Hamas. Pyongyang dan Teheran pun dilaporkan bekerja sama memasuk senjata kepada Rusia untuk mendukung perang melawan Ukraina. Amerika Serikat nampaknya tidak suka dengan kedekatan Iran dan Rusia, Korea Utara, Pakistan, hingga Sri Lanka. Iran semakin mempererat hubungannya dengan sejumlah negara saat Amerika Serikat dan Uni Eropa akan memberikan sanksi. Mengutip Tribun News, Iran baru saja menandatangani perjanjian kerjasama dengan Rusia pada Rabu 24 April. Sebelumnya Iran mengajukan proposal ke Rusia untuk mengurangi dampak doktrin sepihak dari Barat terhadap keamanan informasi